good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnul Ashaifa in Indonesia News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is Smart Kilang route still burned by the landslide, distribute logistic on the shoulder. The route in Smart Kilang Bilang Padu Village, Sias Utama District, Banarum Meriah until Wednesday. It was still confided in averages. Officers continue to struggle to clear landslide material that confide the route. The cleaning process will hamper due to high rainfall with this area. The landslide material they covered the route's body reached 60 meters with the tip of the 3-meter as rears. As a result, the flow transportation, especially for the worst leg, which is still paralyzes his body. So this location at the incident was still within the multi-year project work area. Meanwhile, public relation of the PT Madat Gali Persada Roni Juanda when confirmed to Wednesday. She said that the party is continuing to work clean up with the route the body that was burning in the landslide. However, continue to company, it is still trying to clean up the route. He hopes that the people of Smart Kilang can remain patient. His party continues to try clean up the landslide that covered the route. Meanwhile, the head of the Mainsia sub-district, Mustaqim, said the distribution of logistics to the residents of the Smart Kilang village were temporarily isolated was arranged by individuals. This effort was made considering the route would not to be passed by the 4 well-to-witches, but what we can do so far is only launching for the soldering individual, so the needs reaching a resident of Smart Kilang. West Papua has a potential for natural disaster. The ranks of the West Papua Regional Police held a joint raid in the port ward of the bird nest for the natural disaster 2022 at the West Papua region. The rally, which held the West Papua Police Headquarters fight, was attended by the number against such as Army of Indonesia, the Indonesian Red Cross in the West Papua. West Papua Regional Police Staff Inspector General of the Police Dadil Tahi Wadang Sitoang said the deployment of the troop was campaign dealing with the disaster of the end of 2022. Of course, the Nil acts that the agency was secure be serious alert anticipate early in West Papua. Therefore, the number 1 person in West Papua Regional Police requests the agencies be able to emphasize the potential for disaster this region. Daniel hoped that reaches this company and ceremony sector can prepare themselves more thoroughly before natural disaster occur. Indonesia West Papua Head Direct Ampunir admitted the West Papua Regional has the largest disaster potential. Regarding the data, Direct also admitted that he was sympathetic with the steps taken to the West Papua Regional Police to hold a joint rally on the 2 day. The next news is mining company of police personnel in Bombana, South Sulawesi allegedly burned in damaged residents' land. PT Pamsalogam Makmur, a member of Bombana Police, success of burning damaged resident land. The incident occurred in North Trawatu District, Bombaregangsi, South Sulawesi Province on the Thursday. The legal counsel that the lower owner Ramadan Rizky Pratama said that his party would look to take a legal step because the action was a category as a criminal act. He accorded that he was evil conspiring between the PT Pancaloga Makmur and the Bombana Police on the half before PT Nugraha Alam Buana, Indonesia. Ramadana explained that the chronology originally started in 2022 and there was a transfer of the ring with resident number Disrun of Wawan.
Sheikh Badaraja More Papua Mokole Alfia Pimpain. And then November 8, 2022, there is one extension of the AABI UAP based on the Director of Ministry of Employment and Head of the Investment Coordinating Board. However, Wawan's land, water, and the leather claim to include the youth considering area of the Anugerah Alam Buana Indonesia, Ramadan said on November 11, 2022. PT issues circulating letter urging the public to leave the UB's constitutional arrest immediately. Police arrest perpetrators who target hundreds of the IPA is starting into the loans. The police suggests arresting suspect perpetrators and frauded hundreds of the APB University students use losing online loans model in Bogor, West Java. This was said the Bogor Police Chief Adjutant Commissioner Police Imam Mahmudin to journalists. The suspect perpetrator, he said, was secured in the Bogor city area. The police not yet provide details regarding the reasons alleged perpetrators' explanation are still being carried out on the alleged perpetrators who have traveled hundreds of the victims in this online loan tape actor characteristic. And finally, the identification characteristic of online loan fraudulence through targets hundreds of people, including in relief. Now, people have become victim investment for the one's loan on the Bogor. The Bogor City Police continue to investigating using investment case and the loan, as well as know the case began where the report party was having the initial ACN apply for the 10% investment profit sharing with the condition they had not to use on online loan. Instead of the making profit, the present tax value actions turned be a loss for the hundreds of people who have been recorded. Based on the value of the less is correctly recorded, this 20 billion that must be replaced by the hundreds of people. The risk figure of the son of hard blue justice, people woman with initial digit relieve the figure of the son, which release studies that the son is the freelancers of making ATM switches continue. In all digits for this time, this younger brother which also experienced the same fate is him. Police securing the G20 summit in the Bali started today. FNA's 22 years old died after incident at the hotel on the Pidana Ubung North Denpasar, Bali on Wednesday in the early morning. FNS at the time the incident was carrying out to the first G20 in summit in Denpasar, Bali. FNS in resident for the Sumpang Pinang village, Baruari, Sulawesi. His remains were Itatus family commentary in the Pangkep. Baru Deputy Police Chief Commissioner Akbar Usman act the inspector as a funeral ceremony for the victim in the Baru. Commissioner Police Akbar said the family had held over official police ceremony, and however the funeral ceremony was held Pangkep. The victim body was thrown at the body for the victim were prayed in the considering the great rescue. After being prayed, he was immediately taken to the family burial place in the Pangkep. Viral facts video in husband stabbing on the wife neck. Viral on social media showing acts of the violence perpetrated by the husband against his wife. In this video, husband brutally abused him, even stabbing on his wife's neck. This video, his husband stabbing on his wife's neck, was highlighted by the famous lawyer at the Hotman Paris Hutapea.
Meanwhile, the police staff that had raised the woman's greater status by the motive chronology of the procession was also really bad, completed by the Tribune.com Wednesday. Here are the facts about the viral video of the husband stabbing on his wife's neck. 1. Highlighted by the Hotman Paris. Hotman Paris responded to video of the husband stabbing on his wife's neck circulating on social media. Hotman Paris asked the perpetrators be arrested. Hotman asked the perpetrators to be arrested after he receiving a video of the procession circulating from a netizen. 2. The perpetrators has been arrested. The police charges by the call by the husband who stabbed off his wife's neck as recorded in the video. This incident apparently occurred on the social media Tangerang City, Banten Province. And the last news is, police claim a motive for the one family killed in Kalideres. Police claim motive of family killed in the Kalideres likely personally begins to know the mystery of the death of family in Kalideres starting to come to light. A number of the new clue with the words in investigation of the case. One of them, the police found a mountain of the garbage while including a crime scan investigation at the house of death of family in Citra Garden 1 Extension Housing, Kalideres, West Jakarta. In line with us, the finding the cleaning stop around a location where Denning, 16 years old, said the one family has been the recess of garbage fish for the past 6 months. What did he say? The user of the family trust was already in a front house with a wool pickup. However, it's been 6 months since at night he did not any trust to be picked up at the house. The interaction between him and the fighting family was limited to play the garbage fee. Meanwhile, with the Wirdin was going to take a trust to houses the family trust with already in front of the house. Well, I think those all the news for today with me, Kusnul Asyaifa. Don't forget to follow us at the Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung Facebook, Tribun Lampung Instagram, and Tribun Lampung TikTok for more information. Thank you for watching and have a nice day. Selamat siang Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda, live update siang edisi Jumat 18 November 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh jurnalis kami di lapangan. Bersama saya Siska Mawaski dan inilah live update siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap anggota Polri di Denpasar, Bali. 2 tersangka tersebut ternyata masih di bawah umur.
Kasus pembunuhan ini bermula ketika korban membatalkan jasa layanan seksual terhadap seorang wanita yang dipesan lewat aplikasi perpesanan. Hal tersebut kemudian memicu keributan dan membuat pelaku melakukan penikaman pada korban. Tersiar kabar bahwa korban berinisial FNS itu termasuk dalam tim pengamanan G20. Untuk informasi lengkapnya, Hani Dharma Putri dari Tribun Bali akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Hani. Baik, terima kasih Siska atas waktunya. Benar sekali bahwa pada Rabu 16 November 2022 telah terjadi pembunuhan terhadap seorang polisi, yang mana polisi tersebut bertugas di Baharkam Mabes Polri yang diduga ikut dalam pengamanan KTT G20 di Bali sebelumnya. Nah, kejadian ini terjadi di sebuah penginapan di Jalan Pidada 5, Hubung, Denpasar Utara pada dini hari. Kronologi kejadian berawal dari polisi tersebut yang berinisial FNS berusia 22 tahun memesan seorang perempuan melalui aplikasi dan sepakat untuk bertemu di penginapan tersebut. Ketika FNS bertemu dengan perempuan yang dipesannya, yakni berinisial LKD, ia lalu merasa tidak sesuai dengan pesanannya. Ia pun ingin membatalkan pesanan tersebut dan ia ingin uangnya dikembalikan. Seolah tidak terima dengan penolakan atau pengembalian uang tersebut, LKD pun berteriak hingga didengar oleh para pengunjung lainnya dan juga kedua laki-laki tersangka yang saat itu juga berada di TKP. Kedua tersangka pun menghampiri FNS dan mereka pun cekcok. Seolah memanas, FNS pun mengalami tikaman sebanyak 1 kali di bagian leher, sehingga tikaman tersebut membuatnya tewas dan jatuh bersimbah darah. FNS pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Wangaya sebelum akhirnya nanti dipindahkan ke RS Bayangkara untuk diotopsi. Kapolsek Denpasar Utara, Ibtu Putu Charles Doel Sigit, saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian pembunuhan ini. Ia berkata bahwa kedua tersangka telah diamankan dan mengejutkannya bahwa kedua tersangka berinisial F dan A tersebut masih di bawah umur. Yakni tersangka berinisial A berumur 15 tahun, sedangkan tersangka berinisial F masih berumur 16 tahun. Ketika ditanya peran dari para tersangka, Kapolsek pun menjelaskan bahwa tersangka F yang merupakan pelaku penikaman sebanyak 1 kali di bagian leher FNS, sedangkan tersangka A sempat menendang FNS sebanyak 1 kali. Nah, ketika ditanya mengenai peran LKD saat ini atau statusnya, LKD dikatakan tidak ditahan, ia hanya dimintai keterangan dalam perkara ini. Namun modus dari pembunuhan ini masih enggan dikonfirmasi oleh Kapolsek Denpasar Utara karena pihaknya mengaku bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan tim gabungan dari Polsek Denpasar Utara dan Polresta Denpasar. Akibatnya, dari pembunuhan ini, kedua tersangka terancam pasal 351 Junto 338 dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Baik, sekian yang bisa saya laporkan. Siska, waktu dikembalikan. Baik, terima kasih Hani melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Kapolsek Denpasar Utara Ibtu Putu Carlos Doel Sigit. Yang kan katanya dia ke sana. Itu juga tidak ada hubungan. Pak izin Pak, dari Detik Indonesia itu kan memakai aplikasi micet. Apakah ada diduga indikasi ada mafia dari aplikasi tersebut gitu Pak? Masih dalam proses penyidikan di tim gabungan Polresta Denpasar. Tapi dia korban hotel itu untuk apa namanya? Open DO gitu. Nah, itu masih dalam proses juga. Kapolsek memastikan apakah korban ini memang benar anggota polisi yang dijelaskan dan Beliau memang anggota Polri. Tugas di mana Pak? tugas di mana? Tugas di Baharkam Mabes Polri. Di Jakarta berarti ya Pak? Beliau polisi itu. Oke? Pangkatnya apa sih? Pangkatnya Beliau polisi. mantap. Motifnya apa nih sebenarnya? Motifnya dia itu? Motifnya ini masih dalam proses penyidikan. Benar dari duga apa gitu yang memesan wanita. Nah, itu dah. Itu masih didalami. Seperti apa motifnya nanti akan diproses sesuai dengan pasal
Ratusan Aremania menuliskan surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Dalam surat-surat itu, Aremania berharap agar Presiden Jokowi dapat memantau perkembangan kelanjutan pengusutan tragedi yang menewaskan 136 korban jiwa itu. Ratusan surat itu kemudian dibawa bersama-sama menuju kantor Pos Malang untuk dikirimkan ke Istana Kepresidenan Jakarta. Purwanto dari Surya Malang akan melaporkan informasi terkait surat-surat dari Aremania untuk Presiden Jokowi ini. Silakan Purwanto. Baik, selamat siang Siska dan juga pemirsa Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa kemarin ratusan Aremania mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia itu Joko Widodo terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang pada 1 Oktober yang lalu. Ratusan Aremania mengirimkan surat dengan berjalan long march dari Stadion Timur Stadion Utama Gajayana Malang menuju kantor Pos Malang di Jalan Merdeka, Kota Malang. Mereka melakukan long march dari Stadion Gajayana menuju kantor Pos Malang untuk mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Mereka beramai-ramai menulis surat lalu mengirimkannya kepada kantor pos untuk tragedi Kanjuruhan agar kasus tragedi Kanjuruhan dapat diusut tuntas pada 1 Oktober yang lalu yang menewaskan 135 orang. Dan menurut informasi juga bahwa tadi juga mereka mengirimkan surat di wilayah kabupaten, yaitu tepat di kantor pos Kabupaten Malang. Dan menurut informasi dari beberapa Aremania bahwa surat tersebut sudah sampai di Istana Presiden pada hari ini. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Purwanto atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Oknum polisi di Polda Bangka Belitung terjerat kasus penipuan dan asusila terhadap terpidana kasus narkoba dan juga istrinya. Pelaku meminta sejumlah uang pada korban dengan iming-iming akan membantu meringankan hukuman. Tidak hanya itu, oknum polisi tersebut juga mendekati istri terpidana dan melakukan tindakan asusila. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Bitpropam Polda Babel. Untuk lebih lengkapnya, Riki Pratama, wartawan Bangka Pos akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan, Riki. Baik, Siska dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat kami sampaikan berdasarkan hasil liputan yang kami lakukan di lapangan bahwa pada tanggal 28 September 2022 lalu, kuasa hukum dari terpidana kasus narkoba yaitu AR alias J melaporkan atas penyalahgunaan kode etik yang dilakukan oleh oknum polisi di Polda Bangka Belitung, di mana oknum polisi itu berpangkat Brigadir 1 atau Bribtu IA alias Juntak yang jabatannya sebagai penyidik pembantu di Subdit Narkoba Polda Bangka Belitung, di mana laporan dilakukan oleh kuasa hukum narapidana yang bernama Budiono yang melakukan laporan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyidik pembantu ini. Laporan yang dituduhkan terhadap oknum polisi ini berkaitan dengan kasus penipuan dan juga asusila, karena oknum polisi ini selain melakukan penipuan karena meminta sejumlah uang dari tabungan narapidana, juga ia telah melakukan perbuatan asusila terhadap istri narapidana, di mana itu sebagai iming-iming bahwa ia bisa membantu dan juga bisa meringankan hukuman daripada suami narapidana itu. Jadi kasus ini saat ini sedang ditangani oleh Polda Bangka Belitung, yang langsung ditangani oleh Propam Polda Bangka Belitung, dan polisi yang bersangkutan saat ini juga telah diproses berdasarkan kode etik di jajaran polisi Polda Bangka Belitung. Berdasarkan pernyataan dari Kabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Maladi mengatakan bahwa ancaman yang akan diterima oleh Brigadir 1 Bribtu IA alias Juntak ini yaitu PTDH atau pemberhentian secara tidak dengan hormat akibat perbuatan yang ia lakukan. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Riki Pratama atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
Hasil rapat pleno oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyepakati besaran UMK tahun 2023 naik. Meski begitu, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun belum dapat membocorkan besaran kenaikan UMK tersebut. Hal ini lantaran belum ada tanda tangan dari Bupati Madiun Ahmad Dawami. Rapat penentuan kenaikan UMK 2023 ini melibatkan sejumlah pihak seperti Serikat Pekerja, Apindo, Akademisi, BPS, Disnaker Kabupaten Madiun, dan Sekda Kabupaten Madiun. Informasi lengkapnya terkait kenaikan UMK Kabupaten Madiun tahun 2023 ini akan Warga dari 2 dusun Desa Kolisa, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur rame-rame mendatangi kantor Desa Kolisia untuk meminta penjelasan terkait program air bersih. Kedatangan para warga ini pun didampingi oleh aparat keamanan setempat. Warga melayangkan protes karena hingga kini belum juga menikmati akses air minum bersih. Padahal program air minum bersih ini sudah 2 kali dilaksanakan. Mereka juga meminta pihak yang menangani program ini, yakni Pamsimas, untuk turun ke lapangan memantau langsung pemasangan meteran air. Maria Mangkung dari Tribun Flores akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Maria. Silakan Maria dengan laporannya. Baik Siska, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan kemarin Kamis 17 November 2022, persoalan air minum bersih belum tuntas. Puluhan warga Desa Kolisia datangi kantor desa. Puluhan warga dan dusun Desa Kolisia mendatangi kantor Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika ini terkait program air minum bersih yang ditangani Pamsimas atau program penyediaan air minum bersih, sanitasi bersih oleh masyarakat Pamsimas itu sudah ditangani 2 kali, yang sebelumnya itu 2 kali gagal dan ini merupakan kali ketiga, sehingga masyarakat takut atau curigai bahwa ketiga kali ini air minum tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga puluhan masyarakat ini datang untuk menyampaikan pendapat mereka bersama dengan pihak kantor desa yang telah hadir juga, Bapak PJ beserta Bapak Camat Magepanda dan juga pihak polisi. Nah, Siska, dapat saya laporkan juga bahwa saat di tempat ada warga beberapa yang salah satunya adalah Dus menyampaikan bahwa Pamsimas ini tidak berulang kali dan tidak ada sosialisasi sebelum kegiatan ini dilaksanakan, sehingga itu yang membuat masyarakat komplain dan masyarakat berharap bahwa kali ketiga ini air minum bersih dimanfaatkan dengan baik, karena untuk di Desa Kolisia sendiri sudah bertahun-tahun lamanya air minum bersih tidak dinikmati sama sekali oleh masyarakat setempat. Baik Siska, demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Maria atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sejumlah stand UMKM disediakan untuk para penggembira Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Solo, Jawa Tengah. Stand UMKM tersebut memeriahkan Muhammadiyah Fair dan Muhammadiyah Innovation and Technology Expo di The Colomadu, Karanganyar. Kegiatan ini digelar selama 5 hari, dimulai pada Kamis 17 November hingga Senin 21 November. Informasi lengkap terkait rangkaian kegiatan Muktamar Muhammadiyah di Solo ini akan dilaporkan oleh Tri Widodo dari Tribun Solo. Silakan Tri. Ya, oke, Siska, dan sudah dapat saya laporkan dari gelaran Muktamar ke-48 Muhammadiyah, Aisyah dan Aisyah di Solo
bahwasanya selain agenda utama yaitu tanwir dan muktamar sendiri, ada sejumlah kegiatan ataupun agenda yang diselenggarakan di arena muktamar, yaitu adalah muktamar fair dan meet yang digelar di Colomadu. Dalam Muhammadiyah Fair ini ada sebanyak 512 stand atau tenan yang berasal dari pelaku UMKM yang merupakan warga Perserikatan Muhammadiyah sendiri. Untuk Muhammadiyah Fair ini sendiri digelar di halaman Colomadu yang berada di sisi timur gedung utama. Sedangkan untuk MITE yang merupakan expo dari teknologi amal usaha Muhammadiyah mulai dari universitas, kemudian rumah sakit dan pihak-pihak swasta lainnya serta BUMN, ini berada di dalam gedung ataupun di dalam loji daripada di Colomadu ini sendiri. Adapun jumlah dari MITE atau peserta MITE yang ada di Colomadu ini sendiri ada sekitar 98 tenan. Mereka berasal dari puluhan perguruan tinggi dan SMA Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Kemudian dalam MITE ini sendiri selain untuk menyemarakkan kegiatan muktamar Muhammadiyah, juga sebagai wahana saling bertemunya pelaku UMKM di bawah Perserikatan Muhammadiyah dan sebagai wahana untuk menghibur para penggembira yang datang ke Solo. Mengingat selain adanya stand di Muhammadiyah Fair yang diselenggarakan di Colomadu ini juga menghadirkan beberapa perform setiap malamnya, mulai dari bintang tamu PSDI, kemudian grup band dari Muhammadiyah serta wayang virtual. Kegiatan ini pun berlangsung pada malam hari untuk khusus stand hiburannya. Sedangkan pada siang harinya juga ada hiburan baik dari Muhammadiyah maupun dari masyarakat sekitar yang ada di sekitar Colomadu. Siska. Baik, terima kasih Triwidodo melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Intensitas hujan yang meningkat membuat debit air di Sungai Tabalong melonjak drastis. Akibatnya, air Sungai Tabalong meluap dan menggenangi permukiman warga di kawasan Pamasiran Pangkalan RT 9, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, pada Kamis 17 November 2022. Tidak hanya merendam permukiman warga, banjir juga membuat akses jalan ke permukiman terganggu. Warga pun melakukan evakuasi terhadap sejumlah barang berharga ke tempat yang lebih aman. Doni Usman dari Banjarmasin Pos akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan, Doni. Baik, Siska dan Tribuners, dapat saya laporkan akibat intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir ini membuat debit Sungai Tabalong mengalami peningkatan dan meluap, sehingga beberapa kawasan yang menjadi langganan banjir sudah mulai terdampak. Di antaranya ada beberapa kecamatan di wilayah aliran Sungai Tabalong yang saat ini kondisinya mulai dilanda banjir. Nah, salah satu lokasi yang terdampak banjir yang dekat dengan perkotaan adalah di Kecamatan Murung Pudak, tepatnya di daerah Pangkalan Pemasiran, Kelurahan Belimbing RT 9. Daerah ini memang termasuk kawasan yang cukup rendah dan berada persis di bantaran Sungai Tabalong. Akibatnya ada sekitar 62 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 150 yang terdampak. Kemudian dari 62 KK itu ada 20 rumah yang air banjir sudah masuk ke dalam rumah mereka. Dan warga sendiri juga sudah melakukan evakuasi terhadap barang berharga dengan menempatkannya ke lokasi yang lebih tinggi. Selain itu juga mengevakuasi kendaraan bermotor mereka, baik sepeda motor maupun mobil, ke luar area yang dilanda banjir. Ini karena akses untuk keluar masuk permukiman sudah tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Jadi untuk mempermudah aktivitas mereka sehari-hari, baik itu berangkat sekolah, bekerja, dan aktivitas lainnya, warga setempat menaruh kendaraan bermotor mereka, baik sepeda motor maupun mobil, ke tempat yang lebih aman. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Doni Usman melaporkan langsung. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari warga setempat yang terdampak banjir ini. Ini rencana mau ke dalam nggak, Pak?
kadang kawah ke dalam lagi membahan lah. Banjir malah. Banjir. Jalannya. Ada bantuan yang kapal-kapal nih. Mulai jam berapa Pak? Nih dalam Kita malam tadi lah dalam tuh. Bisa main naik tuh. Rumah pian siapa? Masuk ke dalam nggak anunya? Rumah Pak situ aja lah, dalam benar. Tapi belum dalam benar malah. Belum dalam benar. Biasanya Pak kalau banjir kayak ini lawas ke Pak? Sekitar 2-3 harian lah. 3 harian malah. 3 harian. Itu kalau ada hujan lagi malah. Hujan. Ini tambah terus malah. Tambah terus. Mungkin sampai 4 hari 5 hari ini. Ini kondisinya bertambah apa kurang Pak? Tambah naik lagi nih. Naik lah. Ini berarti kendaraan-kendaraan diandak dikeluarkan semua di sini. Diandak ke atas. Oh, berjaga malah. Kalau barang-barang di rumah Pak? Diangkat kayak andang. Ya. Karena terbiasa Pak. Puluhan Aremania atau pendukung Arema FC bersama keluarga korban tragedi Kanjuruhan mendatangi Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Jumat 18 November. Kedatangan mereka adalah menuntut adanya keadilan dan tindak lanjut terhadap peristiwa yang menewaskan 136 orang itu. Beberapa korban selama tragedi Kanjuruhan juga terlihat datang sambil memakai kursi roda. Meski polisi sudah menetapkan 6 orang jadi tersangka, namun tim kuasa hukum menilai bahwa hal tersebut belum memberi rasa keadilan pada para korban. Ikman Ibrahim dari Tribun News akan melaporkan informasi terkait laporan para korban tragedi Kanjuruhan ke Barreskrim Polri ini. Silakan Ikman. Ya benar sekali rekan Siska, memang tadi puluhan pendukung Aremania dan keluarga korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan mendatangi Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Memang mereka tadi datang untuk bertujuan untuk mencari keadilan begitu. Memang pantauan Tribun News tadi di lokasi setidaknya ada 50 Aremania dan keluarga korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan yang tiba di Barreskrim Polri. Mereka datang dengan memakai sebuah bus dan tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 9 lebih 37 waktu Indonesia Barat. Terlihat tadi sejumlah Aremania memakai olesan odol berwarna putih di bawah mata yang menandakan protes soal tembakan gas air mata di tragedi Kanjuruhan. Tak hanya itu, tadi ada juga korban Kanjuruhan yang datang masih memakai kursi roda dan didorong oleh rekannya. Adapun kedatangan mereka untuk membuat laporan polisi terkait kasus tersebut. Namun memang mereka memahami bahwa sudah ada 6 orang yang ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian di kasus tersebut. Namun menurut mereka proses hukum yang berjalan disebut masih belum memberikan rasa keadilan bagi para korban. Karena itu, para korban Kanjuruhan kembali membuat laporan polisi yang terkait dengan kasus tersebut ke Barreskrim Polri. Adapun proses hukum nantinya diharapkan para korban dapat memberikan rasa adil kepada seluruh korban. Adapun salah satu pihak yang tadi disebut dilaporkan dalam kasus ini adalah mantan Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Afinta. Selain Irjen Niko Afinta, memang tadi korban kerusuhan Kanjuruhan juga melaporkan pihak-pihak lain yang dianggap bertanggung jawab di dalam kasus tersebut. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih Ikman Ibrahim atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seorang warga di Terusan Baru Kelurahan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau ditemukan tewas dengan seutas tali di rumahnya pada Rabu 16 November. Diduga korban yang merupakan aparatur sipil negara atau ASN itu mengakhiri hidupnya sendiri. Belum diketahui penyebab korban nekat mengakhiri hidupnya. Pasalnya, korban selama ini tak terlihat memiliki persoalan baik rumah tangga ataupun kesehatan. Johannes Tanjung dari Tribun Pekanbaru akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Johannes. Ya, terima kasih rekan Siswa dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Pada hari Rabu yang lalu, seorang aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Pelalawan mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri tepat pada pukul 1 siang di dalam garasi rumahnya. Hal ini diketahui oleh istrinya yang menjadi saksi bernama Alisma Denir Lairis. Pertama kali diketahui ketika pihak sekolah tempat anaknya bersekolah menghubungi istri korban. Ketika itu sudah pukul 1 siang, namun anak mereka tak kunjung dijemput. Padahal biasanya korban Dedi Saputra yang biasa menjemput anaknya ke sekolah dan dibawa ke rumah. Namun pada hari kejadian tersebut anaknya tak kunjung dijemput dan pihak sekolah memberitahu kepada istrinya yang juga merupakan seorang guru di salah satu sekolah di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Penasaran dengan keberadaan suaminya karena anaknya tak kunjung dijemput,
Istrinya langsung menuju ke rumah yang berada di Terusan Baru, Jalan Kampung Terusan Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Ketika masuk ke dalam rumah, sang istri memanggil suaminya, namun tak kunjung dijawab, dan melihat ke dalam garasi rumah, ternyata suaminya sudah tergantung di seutas tali yang diikatkan ke sebilah pohon di dalam batang kayu, maksud kami di dalam garasi tersebut. Alhasil sang istri menjerit dan histeris memanggil semua tetangga dan masyarakat untuk melakukan evakuasi terhadap suaminya. Mendapat laporan tersebut, personil Polsek Pangkalan Kerinci turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan TKP, pemeriksaan saksi-saksi, dan juga mengevakuasi korban untuk dipastikan kematiannya. Berdasarkan konfirmasi kami dengan Kapolsek Pangkalan Kerinci, Kompol Mahendra Yudi Lubis menyatakan sesuai dengan pengecekan tim medis dan juga pengecekan TKP, bahwasanya di badan atau di tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Namun pada bagian leher juga ditemukan bekas jeratan tali nilon yang merupakan bekas daripada korban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Selain itu juga Tribuners, sampai saat ini polisi juga belum menemukan apa motif yang menentukan menjadi alasan daripada korban mengakhiri hidupnya. Pasalnya selama ini kehidupan rumah tangga mereka juga tidak terlalu harmonis, namun secara ekonomi mereka juga memiliki kehidupan yang cukup lumayan karena suami istri merupakan pegawai negeri sipil. Namun informasi yang kami dapatkan selentingan daripada masyarakat sekitar, karena korban selama ini ternyata sudah ada beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri dengan alasan ada bisikan-bisikan gaib yang menyuruhnya untuk melakukan bunuh diri. Namun hari itu masih perlu dikonfirmasi dan harus dipastikan lagi ke depannya. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pelalawan. Kembali ke rekan Siska di studio. Baik, terima kasih Jonas Tanjung melaporkan langsung dari Pelalawan, Riau. Kejari Pangkal Pinang melakukan pemusnahan terhadap barang bukti hasil sitaan dari 65 perkara pada Kamis 17 November. Barang bukti yang dimusnahkan mulai dari narkoba hingga sejumlah ponsel. Disebutkan barang bukti narkoba yang dimusnahkan oleh Kejari Pangkal Pinang ini bernilai hingga miliaran rupiah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Cepi Marlianto dari Bangka Pos. Silakan Cepi. Baik, terima kasih rekan Siska dan pemirsa Tribuners dimanapun berada. Memang tepatnya pada hari Kamis 17 November 2022 kemarin, Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang melakukan pemusnahan barang bukti hasil sitaan tindak pidana umum atau TPIDUM dari 65 perkara yang dimusnahkan oleh Kejari Pangkal Pinang pada Kamis kemarin di halaman kantor Kejari Kota Pangkal Pinang, di mana pemusnahan tersebut merupakan barang bukti hasil tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah dengan amar putusan, di mana untuk pemusnahan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti halnya untuk barang bukti jenis narkotika sendiri. Pemusnahan sendiri dilakukan dengan cara di blender menggunakan satu mesin unit blender yang sebelumnya telah dicampur dengan air dan pestisida. Kemudian setelah itu dibuang ke selokan untuk tidak dapat dipergunakan lagi. Kemudian untuk barang bukti jenis narkotika seperti barang bukti lainnya hasil tindak pidana seperti pakaian dan segala macam dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam satu buah drum. Kemudian untuk barang bukti jenis handphone sendiri dipotong menjadi dua bagian hingga nantinya tidak dapat dipergunakan kembali. Berdasarkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, Saiful Bahri Siregar, mengatakan memang dari 60 perkara tersebut paling banyak didominasi oleh perkara narkotika sebanyak 35 perkara, sedangkan untuk perkara tindak pidana umum lainnya hanya sekitar 30 perkara. Di mana untuk tindak pidana umum lainnya ini seperti undang-undang pertambangan, kemudian perikanan, penganiayaan, pencabulan, dan lain sebagainya. Di mana berdasarkan keterangan dari Kejari Pangkal Pinang, untuk barang bukti jenis narkotika sendiri yang dimusnahkan jumlahnya diklaim cukup fantastis, bahkan hingga miliaran rupiah. Untuk jenis barang bukti sendiri yang dimusnahkan pada Kamis kemarin seperti halnya barang bukti jenis sabu
beratnya sendiri mencapai 1,78 kg, di mana semuanya diperoleh dari 30 perkara. Kemudian untuk barang bukti jenis ganja didapati seberat 368,6 gram. Kemudian barang bukti jenis pil ekstasi sendiri jumlahnya mencapai 47,980 gram dari 3 perkara. Kemudian ada juga pemusnahan barang bukti jenis handphone, yakni berjumlah 21 unit handphone dan smartphone, di mana jumlah tersebut dari 17 perkara. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, pemusnahan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap ataupun inkrah, di mana memang untuk barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil sitaan sejak 4 bulan lalu atau mulai terhitung sejak Juni hingga Oktober 2022. Di mana memang total barang bukti yang dimusnahkan pada periode 4 bulan terakhir sendiri juga diklaim cukup fantastis, terutama untuk jumlah terutama dengan kasus narkotika. Di mana dengan adanya pemusnahan barang bukti ini, menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, hal ini tentunya menjadi pelajaran dan penekanan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kewaspadaan perihal tindak pidana narkoba yang memang dinilai belakangan ini cukup tinggi terjadi di wilayah hukum Kota Pangkal Pinang, di mana yang sendiri mengapresiasi atas adanya kerjasama yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang ada di Kota Pangkal Pinang. Kendati begitu juga Kejaksaan sendiri memastikan pemusnahan barang bukti ini merupakan wewenang dari Jaksa Penuntut Umum ataupun JPU, terutama dalam hal melaksanakan putusan pengadilan. Oleh sebab itu, pihak sendiri memastikan hal ini menjadi komitmen para penegak hukum, di mana hal ini juga menjadi upaya bersama dengan masyarakat untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Terima kasih rekan Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih Cepi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. 5 mahasiswa Universitas Negeri Malang atau UM melakukan inovasi dengan membuat media pembelajaran interaktif bagi anak tunanetra yang diberi nama Gemilo atau Grup Musical Instrument Book. Media pembelajaran ini digunakan untuk mengenalkan alat musik tradisional kepada anak penyandang tunanetra. Para mahasiswa tersebut membuat Gemilo dengan menggabungkan teks braille, teks untuk anak low vision, dan visualisasi 4 dimensi dari alat musik, serta audio informatif dan interaktif. Silvianita Widiawati dari Surya Malang akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Silvi. Ya, selamat sore Tribuners dan Siska di studio. Dari mana saya melaporkan tentang kegiatan mahasiswa Universitas Negeri Malang yang membantu memberikan solusi bagi anak-anak tunarungu atau low vision terkait pengenalan peralatan musik tradisional untuk kegiatan seni budaya. Selama ini siswa hanya mendapatkan pelajaran lewat braille karena keterbatasan mereka, namun dengan alat yang diciptakan oleh mahasiswa UM ini, mereka bisa mengenali berbagai sisi, misalkan tentang keterangan dari alat musik itu, juga bisa mendengarkan alat musik itu dengan tombol yang bisa ditekan di set alat yang disiapkan. Juga bisa mengenali miniatur dari alat tersebut. Selama ini anak siswa dari yang mengalami tunanetra juga low vision kesulitan juga belajar tentang itu. Untuk sementara masih dibuat satu set terkait alat ritmik dari alat tradisional di 6 provinsi di Pulau Jawa. Sejauh ini mereka telah mengenalkan pada siswa SMP LB di Malang Raya. Mereka juga menjual alat ini untuk mereka yang membutuhkan, terutama mungkin yang memiliki anak tunanetra. Dan untuk alat ini cukup lengkap ya di bukunya. Jadi ada keterangan tulisan yang bisa dijangkau untuk anak low vision, untuk juga ada braille, juga ada suara yang bisa menjelaskan tentang
peralatan tersebut. Sejauh ini mereka juga mengenalkan juga pada siswa secara langsung dan mendapat respon cukup baik. Untuk pembuatan miniatur alat tersebut, mereka bekerja sama dengan UMKM di Jombang dengan menggunakan limbah kayu jati yang bisa dipakai untuk membuat miniatur alat-alat tersebut. Alat-alat musik yang disediakan di setbook itu ada jenong, ada kenong, tong dan beberapa jenis alat musik lainnya. Demikian Siska. Baik, terima kasih Sylvia atas laporannya. Tribuners, untuk lebih lengkapnya terkait dengan informasi ini, kami akan menampilkan keterangan dari mahasiswa UM Meralda Dara Adisa. Inovasi buku braille interaktif, pengenalan dan pengetahuan alat musik tradisional Nusantara pada anak tunanetra. Khususnya kita sekarang itu melengkapi dari kurikulum SMPLB tunanetra, tepatnya di KD 3.3, di mana itu menyebutkan kan bahwa anak tunanetra itu harus mengenal alat musik ritmis maupun alat musik melodis. Nah, oleh karena itu yang sekarang media pembelajaran untuk anak tunanetra khususnya pada KD tadi itu belum ada sama sekali, dan mereka itu hanya pengenalan secara langsung ke alat musiknya, dan itu kan emang terbatas pada masing-masing SMPLB. Nah, untuk praktisnya sendiri, karena memang sekarang kan untuk anak tunanetra pengenalan alat musiknya itu secara langsung, dan gak semua SMPLB punya. Jadi praktis di sini dengan media pembelajaran ini yang ukurannya bisa dibawa kemana-mana, si anak tunanetra bisa mengaplikasikan alat musik tradisional itu, mengenal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi energi pembakaran sebagai alternatif pengganti gas LPG. Sampah-sampah tersebut diambil dari tempat pemrosesan akhir atau TPA Desa Sukarame, Kecamatan Gumai, Talang, Lahat. Namun, sampah yang digunakan sebagai energi pembakaran ini harus dipilah terlebih dahulu. Kegiatan ini pun selain dapat memberikan sumber energi baru, juga mengurangi dampak lingkungan. Untuk lebih lengkapnya terkait informasi ini, kami sudah tersambung dengan wartawan dari Sriwijaya Pos, Edi Amin. Silakan, Edi. Ya, Siska, dapat kami sampaikan bahwasannya di Kabupaten Lahat, di bawah Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lahat, saat ini petugas kebersihan sedang berupaya melakukan pemanfaatan sampah-sampah menjadi gas metan. Ini dilakukan salah satu upaya untuk menekan tingginya angka sampah yang masuk ke TPA dan bernilai kepada pemanfaatan baik itu di lingkungan staf petugas kebersihan itu sendiri maupun masyarakat sekitar. Jadi upaya pemanfaatan sampah ini sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ke Pemkab Lahat sekitar 2 bulan terakhir. Mereka melakukan atau memilah sampah yang kemudian sampah-sampah yang masuk ke TPA itu yang diperkirakan per hari bisa mencapai 60 hingga sampai 70 ton dimanfaatkan sebagai gas metan atau pengganti LPG untuk digunakan baik itu memasak nasi maupun untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Hal ini cukup efektif sejauh ini. Siska, dapat kami sampaikan bahwa sampah-sampah yang ditumpuk di TPA itu proses pembuatan gas metannya diawali dengan pemilihan sampah, kemudian sampah yang tertutup itu kemudian ditimbun menggunakan tanah. Dari tumpukan sampah itu kemudian ada proses pemasukan pipanisasi ke dalam tumpukan sampah itu yang kemudian dapat melahirkan atau menimbulkan gas metan tersebut. Kemudian gas tersebut dialirkan melalui pipa-pipa yang bisa menuju atau sampai ke dapur-dapur. Khususnya saat ini baru dilakukan uji coba untuk staf di Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat. Meski baru tahap uji coba, namun sampai saat ini hal itu sudah cukup efektif. Hanya saja Dinas Kebersihan atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat masih terkendala berbagai sarana dan anggaran untuk mengembangkan potensi gas metan itu sehingga bisa dinikmati masyarakat secara luas.
Untuk sementara ini Dinas Lingkungan Hidup sendiri menargetkan pipanisasi gas metan ini bisa tersalurkan ke warga-warga yang ada di sekitar TPA yang berada di wilayah Kecamatan Gumai Talang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk kami sampaikan juga bahwa gas metan ini kemarin sudah diuji coba oleh petugas kebersihan di lokasi tersebut untuk dimanfaatkan seperti memasak nasi, memasak air, kemudian memasak berbagai jenis menu makanan, termasuk juga diperuntukkan untuk misalnya menghidupkan kayu bakar dan sejenisnya. Hanya saja karena memang saat ini masih keterbatasan sarana yang kemudian masih dilakukan uji coba, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan dalam pemanfaatan sampah menjadi gas metan ini. Salah satunya misalnya kekurangan sarana tersebut, misalnya kurangnya blower untuk mempercepat proses masuknya api ke dapur-dapur rumah warga. Meski demikian, pihak Dinas Lingkungan Hidup sendiri sangat optimis bila gas metan ini bisa dikembangkan, tidak saja akan memanfaatkan fungsi sampah tersebut yang masuk ke TPA, namun juga akan menjadi nilai ekonomi sendiri bagi warga yang akan menggunakannya, karena dengan gas metan ini warga tidak perlu lagi membeli LPG atau menggunakan kayu bakar untuk memasak atau kebutuhan sehari-hari. Siska. Demikian kami kabarkan dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Edi Amin melaporkan dari Lahat, Sumatera Selatan. Para kepala daerah beserta istri di Sulawesi Utara menghadiri kegiatan bimbingan teknis mewujudkan keluarga berintegritas di Grand Kawanua Convention Center pada Kamis 17 November. Kegiatan ini diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam acara tersebut turut hadir Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak. Johanis Tanak dalam pernyataannya menyinggung gaya hidup kepala daerah dan istrinya yang dapat menimbulkan tindak pidana korupsi. Rio Nur dari Tribun Manado akan melaporkan informasi lengkapnya terkait kegiatan ini untuk Anda. Silakan Rio. Ya, terima kasih ya rekan Siska. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia datang ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara khusus untuk mengumpulkan kepala daerah bersama dengan istrinya, disertai juga dengan para pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan istri untuk hadir dalam kegiatan bimbingan teknis mewujudkan keluarga berintegritas, di mana program KPK ini untuk mencegah agar korupsi itu tidak terjadi di dalam keluarga. Artinya keluarga menjadi benteng pelindung agar kepala daerah tidak melakukan korupsi, karena Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK RI sendiri sudah menyampaikan bahwa ada sekitar 1.444 kasus yang ditangani KPK, di mana ada 161 kepala daerah yang harus menjadi pesakitan di kasusnya diproses oleh KPK. Kemudian banyak kasus diantaranya juga ternyata melibatkan keluarga dari kepala daerah sendiri, sehingga KPK berharap bahwa keluarga menjadi pelindung untuk agar kepala daerah yang sedang menjabat tidak terjerat korupsi. Selain itu juga KPK menyoroti gaya hidup kepala daerah dan istri agar menghindari gaya hidup hedonisme atau hedon, kemudian mewah-mewahan atau berfoya-foya, sehingga agar supaya langkah ini menghindari kepala daerah melakukan korupsi, di mana dalam kegiatan ini juga ada program khusus kepala daerah berpasangan mengikuti games-games, metode-metode kekompakan, saling pengertian antara suami dan istri pejabat kepala daerah dan pejabat Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini berlangsung dari pagi hingga sore, diikuti oleh sejumlah kepala daerah yang khusus datang bersama istrinya, karena jika kepala daerah tidak datang bersama istrinya maka tidak diikut sertakan dalam
kegiatan games yang sudah dirancang oleh KPK RI sendiri. Kegiatan ini sebenarnya lebih mengutamakan pencegahan korupsi. KPK juga mewanti bahwa kegiatan ini datang ke Kota Manado tidak untuk melakukan penindakan, melainkan pencegahan agar kepala daerah terhindar dari perbuatan tindak pidana korupsi. Demikian rekan Hiska. Baik, terima kasih Rio Nur atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Puluhan pedagang di sekitar Waduk Pusong, Laut Sumawe, Aceh melakukan aksi mogok makan pada Kamis 17 November. Dalam melakukan aksinya, para pedagang tersebut menutup mulut mereka dengan menggunakan lakban. Aksi mogok makan ini dilakukan sebagai protes penggusuran di badan jalan waduk. Mereka juga mendirikan tenda yang bertuliskan posko mogok makan. Saiful Bahri dari Serambi News akan melaporkan informasi lengkap terkait aksi mogok makan ini kepada Anda. Silakan Saiful. Terima kasih rekan Siska. Dapat saya sampaikan bahwa belasan tahun lalu pemerintah Kota Laut Sumawe, Provinsi Aceh itu membangun sebuah waduk yang berada tepat di pinggir pusat kota, di mana waduk tersebut memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah untuk menampung air yang berasal dari pusat kota. Selanjutnya juga dikombinasikan untuk menjadi lokasi wisata handal di Kota Laut Sumawe. Sehubung dengan menjadi lokasi wisata, maka secara otomatis sejak belasan tahun itu hadirnya para pedagang yang menjual berbagai menu makanan. Namun beberapa hari lalu pihak pemerintah Kota Laut Sumawe melalui Satpol PP telah menyurati para pedagang agar mereka segera membuka lapak-lapak yang dibangun secara permanen dan diberi waktu sampai dengan Jumat 18 November 2022 hari ini. Namun para pedagang di sana menolak keinginan dari pemerintah Kota Laut Sumawe tersebut, sehingga mereka menggelar aksi, di mana aksi mereka dimulai pada Kamis kemarin siang, yakni dengan mendirikan sebuah posko yang diberi nama Posko Mogok Makan. Dan saat itu kita sempat ke lokasi dan melihat di sana ada beberapa ibu-ibu dan juga pria yang merupakan pedagang di sana melakban mulutnya. Di samping itu di tenda tersebut juga adanya sejumlah botol cairan infus dan ada 3 wanita yang sempat diinfus di lokasi tersebut. Ini adalah bentuk dari aksi protes mereka terhadap kebijakan pemerintah Kota Laut Sumawe untuk menggusur mereka. Dan informasi lanjutan yang sempat kita update tadi siang bahwa aksi mereka masih berlangsung. Namun begitu pihak Satpol PP sejauh ini belum melakukan pembongkaran terhadap lapak mereka. Jadi para pedagang pun di sana saat ini masih mengharapkan supaya segera adanya solusi dari pemerintah Kota Laut Sumawe agar mereka tetap bisa berjualan di sepanjang waduk tersebut. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Saiful Bahri atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari pedagang setempat yang juga melakukan aksi mogok ini. Bapak cuma tahunya pembongkaran, gusur. Apa? Tidak ada solusi untuk kami. Tidak ada solusi untuk kami rakyat di sini. Bapak enak, punya gaji per bulan, makan enak. Terus kami di sini kalau nggak jualan 1 hari, Bapak mau makan apa? Kami nggak makan. Asal Bapak tahu, Bapak enak punya gaji per bulan. Tiap bulan masuk rekening. Terus kami kalau nggak jualan per hari, Bapak mau makan apa? Namanya siapa, Kak? Nama saya mohon maaf, nama saya Sylvia Ulfa sebelumnya. Oh, Sylvia Ulfa ya? Ya, nama saya Sylvia Ulfa. Sylvia? Ya, nama saya Sylvia Ya, intinya Ulfa. kita menolak pembongkaran itu ya? Iya, kami menolak pasti. Sejumlah nelayan di Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur berhasil memanen 5 kuintal bandeng dari hasil budidaya ikan di tambak. Diketahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari program padat karya melalui pemanfaatan aset Pemkot Surabaya. Para nelayan tersebut memanfaatkan aset Pemkot Surabaya seluas 7 hektar. Tak hanya memberi aset, Pemkot Surabaya juga melakukan pendampingan hingga penyediaan bibit dan pakan. Untuk mengetahui terkait program pemberdayaan nelayan ini, wartawan Surya
Bobby Kolowai akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Bobby. Baik Siska dan Tribuners dimanapun berada, jadi benar sekali sejumlah nelayan di kawasan Monorejo Kota Surabaya menggelar panen raya bandeng, yang mana ini merupakan hasil budidaya mereka dengan memanfaatkan sejumlah aset Pemkot Surabaya. Untuk diketahui bahwa pemerintah Kota Surabaya memberikan sejumlah aset Pemkot Surabaya untuk dikelola warga, khususnya mereka dari masyarakat berpenghasilan rendah, untuk dimanfaatkan untuk agar penghasilan mereka bisa meningkat. Di Wonorejo ini misalnya mereka bisa memanfaatkan lahan aset Pemkot Surabaya sebagai tambak, yang mana ini merupakan bekas tanah kas desa seluas 7 hektar yang digunakan untuk budidaya bandeng. Pada musim panen tahun ini mereka berhasil memanen sekitar 5 kuintal bandeng, yang mana bandeng tersebut dikelola oleh mereka dengan pendampingan dari Pemkot Surabaya. Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas IKPP Surabaya, bahwa selain aset Pemkot Surabaya, mereka juga mendapatkan intervensi berupa pendampingan benih hingga bantuan pakan dari Pemkot Surabaya. Untuk diketahui bahwa aset ini sebenarnya merupakan lahan yang dikelola oleh Pemkot Surabaya, namun sempat mati suri karena memang belum bisa digunakan. Dengan adanya pemanfaatan ini diharapkan aset tersebut bisa meningkatkan kualitas atau mungkin nilai ekonomi dari masyarakat Kota Surabaya. Selain pemanfaatan untuk bandeng di Kota Surabaya sendiri, ada sejumlah aset lainnya yang dikelola oleh masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan nilai ekonomi mereka. Di antaranya untuk pertanian hingga sejumlah pemberdayaan ekonomi seperti penjualan jasa, cuci motor atau kendaraan hingga potong rambut. Siska dan Tribuners dimanapun berada, bahwa pemerintah Kota Surabaya selain fokus dalam meningkatkan ekonomi, juga melalui program ini berharap Kota Surabaya tetap bisa menjaga ketahanan pangan. Sekalipun berpredikat sebagai kota metropolitan, Surabaya tidak akan melepaskan aspek pertanian dan peternakan, khususnya perikanan ini. Demikian Siska dan Tribuners berada. Baik, terima kasih Bobby atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Reddy Nurpani Putra terpilih sebagai Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Tanah Tidung berdasarkan musyawarah daerah DPD KNPI pada Kamis 17 November. Dalam keterangannya, Reddy Nurpani mengatakan bahwa dirinya akan mengemban amanat yang berat untuk dijalankan. Meski demikian, ia yakin dan percaya diri bisa menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPD KNPI Tanah Tidung. Risnawati dari Tribun Kaltara akan melaporkan informasi selengkapnya untuk Anda. Silakan Risna. Ya, benar sekali Siska dan Tribuners bahwa Reddy Nurpani Putra terpilih secara aklamasi pada gelaran Musda KNPI Kabupaten Tanah Tidung yang berlangsung pada Kamis kemarin, Siska. Dalam penyampaiannya, Nurpani menyampaikan bahwa pemuda Tanah Tidung harus bersatu dan bangkit untuk bersaing dalam segala bidang. Dan sekedar diketahui juga Siska dan Tribuners bahwa KNPI Tanah Tidung ini sempat tidak aktif atau vakum beberapa tahun terakhir. Nah, terkait itu dia mengajak pemuda Tanah Tidung untuk berbenah menghidupkan kembali organisasi kepemudaan di Kabupaten Tanah Tidung. Dia juga mengatakan para pemuda harus berperan aktif dalam mengawal pembangunan Kabupaten Tanah Tidung maupun dalam bermasyarakat. Berhasil dan berkembangnya suatu daerah, kata dia, dilihat dari pemudanya hari ini. Menurutnya juga, jika para pemuda Tanah Tidung kompak dan bergandengan tangan, maka Kabupaten Tanah Tidung ini akan maju dan sejahtera di masa yang akan datang. Terkait vakumnya KNPI Tanah Tidung beberapa tahun belakang, Ketua KNPI Kaltara juga Komarudin menyoroti hal itu, dan dia mengatakan hal tersebut menjadi tanggung jawab dari KNPI Provinsi untuk
menghidupkan kembali KNPI Kabupaten Tanah Tidung, dan dia berharap dengan terpilihnya ketua baru KNPI Tanah Tidung dapat merangkul seluruh elemen kepemudaan di Tanah Tidung. Bahkan potensi para pemuda Tanah Tidung perlu digali untuk berkarya dan berkolaborasi Siska, demi kemajuan pembangunan Kabupaten Tanah Tidung itu sendiri. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Risna atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebuah lokasi penambangan emas ilegal digerebek oleh unit Tipiter Satreskrim Polres Merangin Jambi pada Minggu 13 November lalu. Dalam penggerebekan itu, sebanyak 13 orang yang merupakan penambang emas ilegal diamankan. Polisi mengatakan penggerebekan ini bermula dari laporan masyarakat soal adanya aktivitas tambang emas tak berizin. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh Solehan dari Tribun Jambi. Silakan Solehan. Oke, baiklah Siska, dapat saya laporkan dari Kabupaten Merangin Jambi bahwasanya unit Satreskrim Polres Merangin melakukan penangkapan atau penggerebekan lokasi penambangan emas tanpa izin di salah satu desa, yaitu Desa Lantak Seribu Kabupaten Merangin. Di tempat itu, polisi mengamankan 13 orang, Siska. Selain mengamankan 13 orang, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti lain, yang salah satunya merupakan satu alat berat jenis ekskavator yang saat ini sudah menjadi barang bukti dan dilakukan pengamanan di Polsek Bangko. Saat ini ke-13 orang pelaku juga sudah ditahan dan dalam proses pemeriksaan untuk dilakukan pengembangan. Sehingga saat saya konfirmasi ke Kasat Reskrim AKP Lumrian kemarin, bahwasanya pihak Polres Merangin saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap pemilik alat berat dan pemilik tambang ilegal tersebut. Baiklah Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih Solehan atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi lainnya tetap di Live Update Siang. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners,
daerah bersama dengan istrinya, disertai juga dengan para pejabat pemerintah Provinsi Utara dan istri untuk hadir dalam kegiatan bimbingan teknis mewujudkan keluarga berintegritas, di mana program KPK ini untuk mencegah agar korupsi itu tidak terjadi di dalam keluarga. Artinya keluarga menjadi benteng pelindung agar kepala daerah tidak melakukan korupsi, karena Johnny Stanak, Wakil Ketua KPK RI sendiri sudah menyampaikan bahwa ada sekitar 1.444 kasus yang ditangani KPK, di mana ada 161 kepala daerah yang harus menjadi pesakitan di kasusnya diproses oleh KPK. Kemudian banyak kasus diantaranya juga ternyata melibatkan keluarga dari kepala daerah sendiri, sehingga KPK berharap bahwa keluarga menjadi pelindung untuk agar kepala daerah yang sedang menjabat tidak terjerat korupsi. Selain itu juga KPK menyoroti gaya hidup kepala daerah dan istri agar menghindari gaya hidup hedonisme atau hedon, kemudian mewah-mewahan atau berfoya-foya, sehingga agar supaya langkah ini menghindari kepala daerah melakukan korupsi, di mana dalam kegiatan ini juga ada program khusus kepala daerah berpasangan mengikuti games-games, metode-metode kekompakan, saling pengertian antara suami dan istri pejabat kepala daerah dan pejabat Provinsi Utara. Kegiatan ini berlangsung dari pagi hingga sore, diikuti oleh sejumlah kepala daerah yang khusus datang bersama istrinya, karena jika kepala daerah tidak datang bersama istrinya maka tidak diikut sertakan dalam kegiatan games yang sudah dirancang oleh KPK RI sendiri. Kegiatan ini sebenarnya lebih mengutamakan pencegahan korupsi. KPK juga mewanti bahwa kegiatan ini datang ke Kota Manado tidak untuk melakukan penindakan, melainkan pencegahan agar kepala daerah terhindar dari perbuatan tindak pidana korupsi. Demikian rekan Rizka. Baik, terima kasih Rionur atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Puluhan pedagang di sekitar Waduk Pusong, Laut Sumawe, Aceh melakukan aksi mogok makan pada Kamis 17 November. Dalam melakukan aksinya, para pedagang tersebut menutup mulut mereka dengan menggunakan lakban. Aksi mogok makan ini dilakukan sebagai protes penggusuran di badan jalan waduk. Mereka juga mendirikan tenda yang bertuliskan posko mogok makan. Saiful Bahri dari Serambi News akan melaporkan informasi lengkap terkait aksi mogok makan ini kepada Anda. Silakan Saiful. Terima kasih rekan Siska. Dapat saya sampaikan bahwa belasan tahun lalu pemerintah Kota Laut Sumawe, Provinsi Aceh itu membangun sebuah waduk yang berada tepat di pinggir pusat kota, di mana waduk tersebut memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah untuk menampung air yang berasal dari pusat kota. Selanjutnya juga dikombinasikan untuk menjadi lokasi wisata handal di Kota Laut Sumawe. Sehubung dengan menjadi lokasi wisata, maka secara otomatis sejak belasan tahun itu hadirnya para pedagang yang menjual berbagai menu makanan. Namun beberapa hari lalu pihak pemerintah Kota Laut Sumawe melalui Satpol PP telah menyurati para pedagang agar mereka segera membuka lapak-lapak yang dibangun secara permanen dan diberi waktu sampai dengan Jumat 18 November 2022 hari ini. Namun para pedagang di sana menolak keinginan dari pemerintah Kota Laut Sumawe tersebut, sehingga mereka menggelar aksi, di mana aksi mereka dimulai pada Kamis kemarin siang, yakni dengan mendirikan sebuah posko yang diberi nama Posko Mogok Makan. Dan saat itu kita sempat ke lokasi dan melihat di sana ada beberapa ibu-ibu dan juga pria yang merupakan pedagang di sana melakban mulutnya. Di samping itu di tenda tersebut juga adanya sejumlah botol cairan infus, dan ada 3 wanita yang sempat diinfus di lokasi tersebut.
Ini adalah bentuk dari aksi protes mereka terhadap kebijakan pemerintah Kota Losmawe untuk menggusur mereka. Dan informasi lanjutan yang sempat kita update tadi siang bahwa aksi mereka masih berlangsung. Namun begitu pihak Satpol PP sejauh ini belum melakukan pembongkaran terhadap lapak mereka. Jadi para pedagang pun di sana saat ini masih mengharapkan supaya segera adanya solusi dari pemerintah Kota Losmawe agar mereka tetap bisa berjualan di sepanjang waduk tersebut. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Saiful Bahri atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari pedagang setempat yang juga melakukan aksi mogok ini. Bapak cuma tahunya pembongkaran, gusur. Apa? Tidak ada solusi untuk kami rakyat di sini. Bapak enak, punya gaji per bulan, makan enak. Terus kami di sini kalau nggak jualan satu hari, Bapak mau makan apa? Kami nggak makan. Asal Bapak tahu, Bapak enak punya gaji per bulan. Tiap bulan masuk rekening. Terus kami kalau nggak jualan per hari, Bapak mau makan apa? Namanya siapa, Kak? Nama saya mohon maaf, nama saya Sylvia Ulfa sebelumnya. Sylvia Ulfa ya? Ya, nama saya Sylvia Ulfa. Sylvia? Ya, nama saya Sylvia Ya intinya Ulfa. kita menolak pembongkaran tuh ya? Iya, kami menolak. Pasti. Sejumlah nelayan di Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur berhasil memanen 5 kuintal bandeng dari hasil budidaya ikan di tambak. Diketahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari program padat karya melalui pemanfaatan aset Pemkot Surabaya. Para nelayan tersebut memanfaatkan aset Pemkot Surabaya seluas 7 hektar. Tak hanya memberi aset, Pemkot Surabaya juga melakukan pendampingan hingga penyediaan bibit dan pakan. Untuk mengetahui terkait program pemberdayaan nelayan ini, wartawan Surya Bobi Kolowai akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Bobi. Baik Siska dan Tribuners dimanapun berada, jadi benar sekali sejumlah nelayan di kawasan Wonorejo Kota Surabaya menggelar panen raya bandeng, yang mana ini merupakan hasil budidaya mereka dengan memanfaatkan sejumlah aset Pemkot Surabaya. Untuk diketahui bahwa pemerintah Kota Surabaya memberikan sejumlah aset Pemkot Surabaya untuk dikelola warga, khususnya mereka dari masyarakat berpenghasilan rendah, untuk dimanfaatkan untuk agar penghasilan mereka bisa meningkat. Di Wonorejo ini misalnya mereka bisa memanfaatkan lahan aset Pemkot Surabaya sebagai tambak, yang mana ini merupakan bekas tanah kas desa seluas 7 hektar yang digunakan untuk budidaya bandeng. Pada musim panen tahun ini mereka berhasil memanen sekitar 5 kuintal bandeng, yang mana bandeng tersebut dikelola oleh mereka dengan pendampingan dari Pemkot Surabaya. Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas IKPP Surabaya, bahwa selain aset Pemkot Surabaya, mereka juga mendapatkan intervensi berupa pendampingan benih hingga bantuan pakan dari Pemkot Surabaya. Untuk diketahui bahwa aset ini sebenarnya merupakan lahan yang dikelola oleh Pemkot Surabaya, namun sempat mati suri karena memang belum bisa digunakan. Dengan adanya pemanfaatan ini diharapkan aset tersebut bisa meningkatkan kualitas atau mungkin nilai ekonomi dari masyarakat Kota Surabaya. Selain pemanfaatan untuk bandeng di Kota Surabaya sendiri, ada sejumlah aset lainnya yang dikelola oleh masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan nilai ekonomi mereka. Di antaranya untuk pertanian hingga sejumlah pemberdayaan ekonomi seperti penjualan jasa, cuci motor atau kendaraan hingga potong rambut. Siska dan Tribuners dimanapun berada, bahwa pemerintah Kota Surabaya selain fokus dalam meningkatkan ekonomi, juga melalui program ini berharap Kota Surabaya tetap bisa menjaga ketahanan pangan. Sekalipun berpredikat sebagai kota metropolitan, Surabaya tidak akan melepaskan aspek pertanian dan peternakan khususnya perikanan ini. Demikian Siska dan Tribuners berada. Baik, terima kasih Bobi atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
Reddy Nurpani Putra terpilih sebagai Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Tanah Tidung berdasarkan musyawarah daerah DPD KNPI pada Kamis 17 November. Dalam keterangannya, Reddy Nurpani mengatakan bahwa dirinya akan mengemban amanat yang berat untuk dijalankan. Meski demikian, ia yakin dan percaya diri bisa menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPD KNPI Tanah Tidung. Risnawati dari Tribun Kaltara akan melaporkan informasi selengkapnya untuk Anda. Silakan Risna. Ya, benar sekali Siska dan Tribuners bahwa Reddy Nurpani Putra terpilih secara aklamasi pada gelaran Musda KNPI Kabupaten Tanah Tidung yang berlangsung pada Kamis kemarin, Siska. Dalam penyampaiannya, Nurpani menyampaikan bahwa pemuda Tanah Tidung harus bersatu dan bangkit untuk bersaing dalam segala bidang. Dan sekedar diketahui juga Siska dan Tribuners bahwa KNPI Tanah Tidung ini sempat tidak aktif atau vakum beberapa tahun terakhir. Nah, terkait itu dia mengajak pemuda Tanah Tidung untuk berbenah menghidupkan kembali organisasi kepemudaan di Kabupaten Tanah Tidung. Dia juga mengatakan para pemuda harus berperan aktif dalam mengawal pembangunan Kabupaten Tanah Tidung maupun dalam bermasyarakat. Berhasil dan berkembangnya suatu daerah, kata dia, dilihat dari pemudanya hari ini. Menurutnya juga, jika para pemuda Tanah Tidung kompak dan bergandengan tangan, maka Kabupaten Tanah Tidung ini akan maju dan sejahtera di masa yang akan datang. Terkait vakumnya KNPI Tanah Tidung beberapa tahun belakang, Ketua KNPI Kaltara juga Komarudin menyoroti hal itu, dan dia mengatakan hal tersebut menjadi tanggung jawab dari KNPI Provinsi untuk menghidupkan kembali KNPI Kabupaten Tanah Tidung. Dan dia berharap dengan terpilihnya ketua baru, KNPI Tanah Tidung dapat merangkul seluruh elemen kepemudaan di Tanah Tidung. Bahkan potensi para pemuda Tanah Tidung perlu digali untuk berkarya dan berkolaborasi demi kemajuan pembangunan Kabupaten Tanah Tidung itu sendiri. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Risna atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebuah lokasi penambangan emas ilegal digerebek oleh unit Tipiter Satreskrim Polres Merangin Jambi pada Minggu 13 November lalu. Dalam penggerebekan itu, sebanyak 13 orang yang merupakan penambang emas ilegal diamankan. Polisi mengatakan penggerebekan ini bermula dari laporan masyarakat soal adanya aktivitas tambang emas tak berizin. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh Solehan dari Tribun Jambi. Silakan Solehan. Oke, baiklah Siska, dapat saya laporkan dari Kabupaten Merangin Jambi bahwasanya unit Satreskrim Polres Merangin melakukan penangkapan atau penggerebekan lokasi penambangan emas tanpa izin di salah satu desa, yaitu Desa Lantak Seribu Kabupaten Merangin. Di tempat itu, polisi mengamankan 13 orang, Siska. Selain mengamankan 13 orang, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti lain, yang salah satunya merupakan satu alat berat jenis ekskavator yang saat ini sudah menjadi barang bukti dan dilakukan pengamanan di Polsek Bangko. Saat ini ke-13 orang pelaku juga sudah ditahan dan dalam proses pemeriksaan untuk dilakukan pengembangan. Sehingga saat saya konfirmasi ke Kasat Reskrim AKP Lumrian kemarin, bahwasanya pihak Polres Merangin saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap pemilik alat berat dan pemilik tambang ilegal tersebut. Baiklah Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih Solehan atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi lainnya tetap di Live Update Siang. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang
Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Tribunnews Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Tribunnews Live Update. tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update siang bersama saya Siska Mawaski. Bus pengangkut kontingen Penajam Pasar Utara atau PPU untuk Pekan Olahraga Provinsi atau Proprov Kalimantan Timur 2022 mengalami insiden kecelakaan. Akibat kecelakaan ini, sejumlah atlet dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Dilaporkan ada 7 orang yang mengalami luka parah. Meski begitu, dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas ini. Untuk mengetahui kronologi dan update peristiwa kecelakaan tersebut, kami sudah terhubung dengan Renata Andini dari Tribun Kaltim. Silakan Renata. Baik, terima kasih Siska di studio. Bahwa benar sekali kemarin beredar informasi adanya laka lantas dari salah satu bus kontingen taekwondo asal PPU yang menuju Berau untuk pelaksanaan Polprov Kaltim 2022 nanti. Hal tersebut memang dibenarkan oleh Kepala Dispora Berau Amiruddin yang mengatakan bahwa benar adanya kecelakaan tersebut, tetapi dirinya kemarin memang belum sempat mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan ataupun di daerah Kelai bagian mana serta berapa rombongan yang datang ke Berau. Kemudian dikonfirmasi terpisah Direktur RSUD Berau saat itu justru mengatakan ada beberapa atlet yang sedang dirujuk dalam perjalanan menuju RSUD Abdul Rifai dan yang perlu ditangani di RSUD segera dirujuk dan ada beberapa yang juga ditangani oleh puskesmas terdekat yakni Puskesmas Kelai. Kemudian Kepala Puskesmas Kelai Arnel Parimpa mengatakan ada 7 orang dalam kondisi parah dan perjalanan menuju RSUD Tanjung Redep dan masih ada 3 orang kemarin yang sempat diobservasi dan menunggu ambulan datang bergantian untuk menjemput. Ia menjelaskan beberapa penumpang memang banyak luka di bagian leher dan juga kondisi patah tulang. Sebagian ada yang hanya luka gores tetapi untung saja hal kecelakaan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Evakuasi berlangsung kemarin pada pukul 2 setelah mereka mendapatkan laporan dan jarak kejadian dengan Puskesmas Kelai yaitu sekitar 20 menit. Sementara itu, Kapolres Berau AKBP Sindu Brahmaria melalui Kasat Lantas AKP Eko Damara Yuda menjelaskan bahwa bus mengalami out of control dan masuk ke dalam jurang dan dijelaskannya saat melalui jalan dengan kondisi ditanjakan bus tersebut tidak kuat dan akhirnya mereka termundur hingga masuk jurang di pinggir jalan di sebelah kiri di poros jalan Samarinda Kelai dengan kedalaman sekitar 10 meter.
Edo juga mengakui kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah dan ada beberapa penumpang yang mengalami luka berat. Kemudian korban sendiri berjumlah 20 orang yang terdiri dari 16 atlet dan 4 ofisial. Kondisi sementara memang sudah ada yang mengalami luka berat dan saat ini sudah semua ditangani oleh pihak RSUD Abdul Rifai. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Renata Andini melaporkan langsung dari Berau, Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kontingen Kota Bitung berhasil meraih 4 medali dalam cabang olahraga selam di Porprov Sulut 2022. Medali tersebut diraih untuk kategori freediving dengan rincian 3 medali perak dan 1 medali perunggu. 3 medali perak diraih atlet putri, yakni Naika Anisha di nomor Dynamic with Fins, Putri Dynamic No Fins atas nama atlet Dewi Jaya, dan putra statik atas nama atlet putra Prona Kelangi. Lalu 1 medali perunggu diraih oleh atlet Grafika Hussein di nomor putri statik. Namun, capaian ini masih sementara lantaran masih ada nomor fin swimming, laut, dan oba. Untuk lebih lengkapnya, kami sudah tersambung dengan Christian Wayongkere dari Tribun Manado yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Christian. Ya, selamat sore rekan Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Masih dengan laporan dari Porprov Sulawesi Utara atau Porprov Sulut ke-11 tahun 2022 di Kabupaten Bola Mongondo dan Kota Mobagu. Dapat kami laporkan untuk hasil sementara kontingen Kota Bitung yang mengirim atletnya di cabang olahraga selam berhasil mendulang 4 medali. Di antaranya terdiri dari medali perunggu, 3 medali perak, dan 1 medali perunggu, di mana hasil ini diperoleh kontingen Kota Bitung untuk cabur selam di nomor fin swimming atau fin swimming statis, dan masih ada mempertandingkan nomor fin swimming laut dan orientasi bawah laut yang akan berlangsung di Pantai Lolak. Dan untuk perolehan sementara cabang olahraga selam sudah melampaui target yang diprediksikan, yaitu mereka memprediksikan meraup 3 medali, namun sampai saat ini mereka sudah mengemas 4 medali, belum termasuk dengan hasil nomor fin selam laut dan orientasi bawah laut. Dan pada kesempatan itu juga di cabang olahraga bola basket mulai dipertandingkan untuk kategori 3x3 putra dan putri. Dan sampai dengan berita ini dirangkum, masih sementara berlangsung, dan tim-tim kuat seperti Kota Manado dan Kota Bitung serta Kabupaten Minasa, Kota Tomohon saling berjibaku untuk lolos ke babak semifinal yang akan berlangsung pada hari Sabtu besok. Di saat bersamaan juga hari Sabtu besok akan berlangsung semifinal untuk nomor 5-on-5 putra dan putri, di mana untuk sektor putra akan mempertemukan tim basket Kota Bitung melawan tim basket Kota Manado. Dan seperti Anda ketahui, kedua tim ini merupakan finalis Porprov 9 yang berlangsung di Kota Bitung tahun 2019, di mana tuan rumah Kota Bitung berhasil mengalahkan Kota Manado. Dan di sektor putri, tim basket Kota Bitung juga akan bertemu dengan tim basket Kota Manado. Dan untuk informasi selanjutnya nanti kami akan report kembali di live selanjutnya. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih Christian Wayongkere. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang wanita di Kabupaten Sampang, Madura ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya yang ada di Desa Trapang, Kecamatan Banyu Ates, Sampang pada Rabu 16 November. Penemuan jasad korban bermula ketika warga setempat merasa curiga dengan kondisi kaca kontrakan yang pecah. Wanita tersebut diduga menjadi korban pembunuhan karena terdapat luka di bagian leher dan area kepala belakang. Hanggara Pratama dari Tribun Madura akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Hanggara.
Baik, terima kasih rekan Siska. Dapat kami melaporkan bahwa awal mula penemuan korban yakni Henry Handayani berusia 51 tahun yang kesehariannya sebagai guru MTS di salah satu lembaga di Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, saat seseorang yang tidak lain adalah tetangganya merasa curiga atau ada yang janggal setelah melihat kaca rumah kontrakan milik korban ini pecah, tapi suasananya pada saat itu hening, tepatnya pada 16 November 2022 sekitar 11.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian dengan rasa penasaran, tetangga korban ini mengajak warga setempat untuk melihat ke dalam rumah kontrakan, namun malah ditemukan korban sudah tergeletak di lantai dengan kondisi tidak bernyawa dan berlumuran darah tentunya. Sehingga kegaduhan pada saat itu pun terjadi sehingga warga melaporkan kondisi itu ke pihak kepolisian setempat. Kemudian berdasarkan keterangan dari Kapolsek Banyuates itu Rizky Akbar, jika kasus ini memang mendekati kedugaan pembunuhan karena korban mengalami luka bacok atau luka akibat senjata tajam di bagian leher dan kepala area belakang. Dan untuk upaya saat ini yang tengah dilakukan pihak kepolisian Sampang masih terus melakukan proses penyelidikan terhadap sejumlah saksi, begitupun para tetangga setempat. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih Hanggara Pertama melaporkan dari Sampang, Madura, Jawa Timur. Hasil rapat pleno oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyepakati besaran UMK tahun 2023 akan naik. Meski begitu, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun belum dapat membocorkan besaran kenaikan UMK tersebut. Hal ini lantaran belum ada tanda tangan dari Bupati Madiun Ahmad Dawami. Rapat penentuan kenaikan UMK 2023 ini melibatkan sejumlah pihak seperti Serikat Pekerja, Apindo, Akademisi, BPS, Disnaker Kabupaten Madiun, dan Sekda Kabupaten Madiun. Informasi lengkapnya terkait kenaikan UMK Kabupaten Madiun tahun 2023 akan disampaikan oleh Sofian Arif Chandra dari Tribun Jatim. Silakan Sofian. Terima kasih rekan Siska. Selamat siang Tribuners. Dapat dilaporkan Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun telah melakukan beberapa kali rapat pleno untuk menentukan besaran upah minimum kabupaten kota pada tahun 2023. Jadi rapat pleno tersebut dapat dipastikan kenaikan UMK pada tahun 2023 meski Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun Bapak Heru Kuncoro belum bersedia untuk membocorkan berapa besaran dari UMK tahun 2023 karena belum ditandatangani oleh Bupati Madiun Bapak Ahmad Dawami. Setelah kesepakatan kenaikan UMK tersebut nanti ditandatangani oleh Bupati Madiun, masih akan dilakukan pengusulan terlebih dahulu Gubernur Jawa Timur yaitu Ibu Pendar Parawansa untuk kemudian ditetapkan berapa besaran UMP dan UMK tahun 2023 di setiap kabupaten kota termasuk di Kabupaten Madiun. Nah, kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Serikat Buruh Madiun Raya SBMR yaitu Aris Budiono. Ia memperkirakan usulan kenaikan UMK Kabupaten Madiun tidak akan jauh berbeda dengan usulan kenaikan UMK Kota Madiun yang telah diteken atau sudah ditandatangani oleh Wali Kota Madiun Bapak Maidi, yaitu sebesar 7,38%. Bahkan Aris Budiono memperkirakan nanti kenaikan dari UMK Kabupaten Madiun di bawah dari UMK Kota Madiun yaitu 7,38%. Menurut Aris, saran tersebut sangat jauh dari kata layak. Ia menuntut harusnya besaran kenaikan UMK ini sebesar minimal 30% setara dengan kenaikan harga BBM. Ya, kenaikan harga BBM ini sangat berdampak pada sektor ekonomi para buruh, terutama di Madiun Raya. Buruh ini merupakan ujung tombak dari sebuah pabrik, sehingga Aris mengatakan seharusnya para perusahaan dan pabrik tidak ragu untuk menaikkan upah buruh sebagai bentuk kompensasi atau bentuk berterima kasih pabrik kepada buruh sehingga harus menaikkan kesejahteraannya. Ketika pabrik ditanyakan untuk menaikkan upah buruh, pasti pihak pabrik akan mengatakan ia tidak mampu, tapi buktinya pabrik ini selalu membuka cabang di mana-mana. Sehingga ia menuntut setidaknya Gubernur Jawa Timur nanti akan menaikkan upah buruh terutama di Kabupaten Madiun dan Kota Madiun
lebih dari usulan yang diusulkan oleh wali kota maupun Pemkab Madiun yang berkisar di antara 7,38% bahkan kurang menjadi 30% ke atas. Walaupun ada PHK nantinya itu adalah bentuk kelemahan dari pemerintah yang tidak bisa melindungi para buruh sehingga pihak pabrik bisa semena-mena dan kapanpun memecat buruh tanpa konsekuensi apapun. Itu Siska yang dapat dilaporkan dari Madiun. Baik, terima kasih Sofian atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update siang hari ini. Setelah ini masih ada program live update sport yang akan dibantu oleh Yesi Winata. Dan akhirnya saya Siska Mawaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor. Tribuners, live update Piala Dunia kembali hadir menjumpai Anda pada siang hari ini, Jumat 18 November 2022. Dalam beberapa waktu ke depan ada sejumlah berita olahraga terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Yesi Winata, kita jelang live update Piala Dunia selengkapnya. Menjelang ajang bergengsi Piala Dunia 2022, pelatih Persib Bandung Luis Milla mengaku tidak sabar mendukung timnas Spanyol. Menurut Luis Milla, Spanyol saat ini dihuni pemain-pemain muda dan hal itu menjadi kekuatan tersendiri saat bertanding di Piala Dunia. Luis Milla memprediksi Brazil, Argentina, dan Prancis akan ikut bertarung di semifinal Piala Dunia 2022 melawan timnas Spanyol. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Adi Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Adi untuk laporannya. Ya benar ya sih. Sebelumnya pelatih Persib Bandung Luis Milla yang merupakan orang Spanyol dikabarkan akan mendukung negara kelahirannya
di dalam ajang Piala Dunia Qatar 2022. Luis Milla mengatakan bahwa negara Spanyol saat ini memiliki pemain serta pelatih yang sangat hebat. Bahkan dirinya menyebutkan bahwa pelatih Spanyol, Luis Enrique, sebagai rekan sesama tim yang luar biasa, seperti dalam mengatur komposisi pemain hingga strategi yang tidak dapat diduga oleh tim lawan. Hanya itu, Luis Milla menambahkan bahwa pemain-pemain muda Spanyol menjadi tim yang dengan tingkat agresivitas yang sangat tinggi nanti saat laga ajang Piala Dunia 2022 di Qatar. Oleh sebab itu, pelatih Persib Bandung Luis Milla sangat optimis Spanyol mampu juara Piala Dunia pada tahun ini. Walaupun tidak mudah, karena Spanyol saat ini berada di grup E bersama dengan Jerman, Costa Rica, dan Jepang. Luis Milla tetap berharap Spanyol jika tidak juara minimal bisa masuk ke semifinal. Sekian laporan yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan pelatih Persib Bandung, Luis Milla, dan berikut tayangannya untuk Anda. The one still same Persib. Di Spanyol, saya tahu betul bagaimana Luis Enrique. Saya percaya sama dia. Tim ini memang tidak berpengalaman, tetapi dihuni oleh pemain-pemain muda yang bagus. Seperti halnya saya melihat bagaimana filosofi Luis Enrique melatih. Dalam menyerang sangat bagus. Mungkin sedikit kurang karena punya kurang dalam sisi bertahan karena memiliki pemain-pemain yang kurang berpengalaman. Filosofinya hampir sama dengan saya yang siapkan buat Persib akan menjadi tim yang sama seperti di lebih banyak berbahaya dan melakukan penyerangan. Jadi ini years in Real Madrid and after make the preparation for coach with the team. Luis Enrique bermain dengan saya di Real Madrid 3 tahun, kemudian dia berkembang melanjutkan menjadi karir sebagai seorang pelatih, dan filosofi metodologinya karena teman, jadi seolah sama. Spanyol tanpa Sergio Ramos sama Thiago Alcantara itu kan kejutan, gimana melihat? So, what do you think about the Spanish squad? Because without David, Yani Van Hol, salah seorang tifosi Belanda di Bacan Halmahera Selatan untuk Piala Dunia 2022 Qatar. Ia menjadikan rumah pribadinya sebagai markas Netherlands garis keras. Rumah 2 lantai ukuran sedang yang berlokasi di Desa Tomori, Kecamatan Bacan itu bagian depan rumah hingga tembok pembatasnya dicat dengan warna oranye dan hitam. Begitu juga bendera negara Belanda dan lambangnya ikut digambar pada rumah tersebut. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Nur Hidayat Higani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Nur Hidayat untuk laporannya. Ya, rekan Yesi di studio, saya akan melaporkan langsung dari Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, terkait dengan salah satu tifosi atau pendukung timnas Belanda untuk Piala Dunia Qatar 2022 di Halmahera Selatan. Tifosi atas nama Yani Van Hol ini mengaku sudah mengidolakan timnas Belanda sudah sejak lama. Hingga itu ia mencoba untuk menggambar atau menghias rumahnya, rumah pribadi miliknya yang berlokasi di Desa Tomori, Kecamatan Bacan Selatan, dengan berlatarkan lambang dan juga bendera Belanda itu sendiri. Nah, Yani juga mengatakan bahwa motivasi dirinya untuk menggambar
rumahnya dengan warna Belanda karena selain dari fans, selain mengidolakan timnas Belanda, dia juga menyukai warna yang dimiliki oleh jersey Belanda di Piala Dunia Qatar 2022. Sehingga itu ia dan bersama teman-temannya yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya di Pulau Bacan, berpatungan untuk membeli cat dan juga kebutuhan-kebutuhan lain dalam hal ini menghiasi rumahnya. Nah, rumahnya Yani van Hol ini juga saat ini dijadikan sebagai markas pendukung Belanda di Kabupaten Halmahera Selatan. Nah, di tempat ini juga akan dijadikan sebagai tempat nobar ketika Piala Dunia Qatar akan dimulai nanti. Nah, dia juga mengaku bahwa timnas Belanda yang saat ini akan mengikuti Piala Dunia Qatar 2022 merupakan salah satu tim yang akan bisa melaju ke babak 4 besar meskipun pernah absen di Piala Dunia Qatar 2018. Oleh karena itu, Yani yang merupakan salah satu fanatik pendukung Belanda ini menjadikan rumahnya itu sebagai markas dan juga sebagai tempat nobar oleh para pendukung Belanda di Halmahera Selatan. Nah, di rumah tersebut juga terpampang bendera Belanda yang cukup besar yang juga bertuliskan Nederland garis besar, di mana menurut Yani garis besar itu mengartikan bahwa dukungannya dia atau dukungannya dia bersama kawan-kawannya terhadap timnas Belanda tidak akan berubah ke timnas-timnas atau tim-tim peserta Piala Dunia yang lain. Nah, untuk itu dia juga menjadikan rumahnya itu sebagai tempat nongkrong, tempat nobar dan untuk menjemput Piala Dunia Qatar 2022. Demikian laporan saya di Kabupaten Halmahera Selatan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Nur Hidayat Higani. Silahkan bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ada daftar klub penyumbang pemain terbanyak di pergelaran 4 tahunan Piala Dunia 2022 di Qatar. Dan klub Bayern Munchen menjadi klub penyumbang pemain terbanyak dengan mengirim 17 pemain yang akan berangkat ke Qatar. Turnamen Akbar Piala Dunia 2022 sendiri akan digulirkan di Qatar mulai akhir pekan ini. Opening seremoni Piala Dunia 2022 yang dilanjutkan dengan laga pembuka Qatar versus Ekuador akan diselenggarakan pada Minggu 20 November 2022. Sepekan menjelang Piala Dunia 2022, tim-tim peserta telah mengumumkan daftar pemain mereka yang akan berangkat ke Qatar. Dan raksasa Bundesliga Jerman Bayern Munchen menjadi klub yang paling banyak mengirimkan pemainnya ke Qatar. Total ada 17 anggota tim Bayern Munchen. Maksud kami Bayern Munchen musim ini akan masuk skuad masing-masing negara untuk Piala Dunia 2022. Wakil terbanyak Bayern tentunya ada di skuad timnas Jerman, yaitu dengan 7 pemain. Ketujuh bintang Bayern yang masuk skuad besutan Hans-Dieter Flick adalah Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Thomas Muller, Jamal Musiala, dan Leroy Sané. Sementara itu, 10 pemain lainnya menyebar di berbagai tim. Di skuad Belanda ada satu nama bek tengah yaitu Matthijs de Ligt. Sadio Mane yang sempat mengalami cedera jelang Piala Dunia akhirnya tetap berangkat ke Qatar bersama Senegal. Kemudian di tim juara bertahan Prancis ada 4 perwakilan, yaitu Benjamin Pavard, Dayon Upamecano, Kingsley Coman, dan Lucas Hernandez. Selanjutnya di timnas Kanada ada 1 bintang Bayern, yaitu Alphonso Davies. Finalis 4 tahun lalu, Kroasia membawa 1 pemain Bayern di skuadnya, yaitu bek muda Josip Stanisic. Pemain Bayern juga menghiasi skuad Maroko, yaitu Nouzair Mozraoui yang musim panas lalu diboyong dari Ajax. Erik Maxim Choupo-Moting yang tampil on fire sebelum jeda Piala Dunia akan menjadi tumpuan lini depan Kamerun.
Selain klub Bayern Munchen, Barcelona, dan Manchester City juga menjadi klub kedua dengan jumlah pemain terbanyak di Piala Dunia 2022. Kedua klub tersebut mengirim total 16 pemain ke Qatar. Klub lokal Qatar Al Sadd berada di peringkat ketiga dengan 15 pemain yang akan tampil di Piala Dunia. Dari 15 pemain Al Sadd tersebut, 13 diantaranya adalah anggota skuad timnas Qatar. Sementara dua lainnya yaitu Andre Ayew membela Ghana dan Jung Woyong memperkuat Korea Selatan. Untuk lebih jelasnya berikut daftar klub penyumbang pemain terbanyak di Piala Dunia 2022 Qatar. Pertama, 17 pemain Bayern Munchen. 2, 16 pemain Barcelona dan Manchester City. 15 pemain Al Sadd, 14 pemain Manchester United, 13 pemain Real Madrid, 12 pemain Chelsea dan Al Hilal. 11 pemain ada Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Juventus, Ajax, Atletico Madrid, dan 10 pemain adalah Arsenal dan Sevilla. Daftar 10 nama pemain muda terbaik di bawah 22 tahun yang tampil di Piala Dunia 2022 Qatar. Ajang Piala Dunia memang menjadi jalur terbaik bagi para pemain muda untuk menunjukkan keahlian mereka. Dengan usia yang masih di bawah 22 tahun, beberapa di antara mereka pernah memenangkan Liga Champions. Dan berikut deretan nama pemain muda yang tampil di Piala Dunia 2022. Pertama, Jude Bellingham, timnas Inggris, klub Borussia Dortmund, posisi gelandang, usia 19 tahun. Bellingham nampaknya akan menjadi pemain Inggris termahal di musim panas mendatang. Pasalnya, Real Madrid dan Liverpool siap menampung gelandang muda Dortmund yang elegan itu. Dan kemungkinan besar Bellingham juga akan menjadi starter di lini tengah timnas Inggris. Bellingham memulai debutnya di Inggris pada usia 17 tahun. Ia bermain lebih banyak daripada remaja manapun di benua Eropa sejak 2021. Bahkan para pelatih yakin sosok Jude Bellingham pantas menjadi kapten potensial di masa depan. Kedua, Jamal Musiala, timnas Jerman, klub Bayern Munchen, posisi gelandang, usia 19 tahun. Musiala lahir di Jerman dan pindah ke Inggris pada usia 7 tahun. Musiala bermain di tim muda Chelsea dan Inggris sebelum bergabung dengan Munchen di usia 16 tahun. Ia menjadi pemain termuda di Bundesliga dan berhasil mencetak gol yang masih berusia 17 tahun. Awalnya Musiala akan bermain untuk timnas U21 Inggris, tetapi ia malah beralih setelah mendengar akan bermain di timnas senior Jerman. Musiala adalah pemain hebat asal Jerman yang diciptakan di Inggris. Sekarang Musiala akan menjadi pemain inti di bawah asuhan Hansi Flick. Musiala juga disebut akan menjadi penerus Thomas Muller. 3. Gavi, Gavi, timnas Spanyol, klub Barcelona, posisi gelandang, usia 18 tahun. Gavi merupakan pemain lulusan La Masia, Barcelona. Ia debut di Barcelona pada usia 16 tahun dan memecahkan rekor untuk debut di timnas Spanyol dengan usia termuda. Gavi hanya bermain di 5 pertandingan Liga bersama Barcelona, tapi langsung mendapatkan panggilan timnas Spanyol. Gavi kini sudah menjadi pemain inti Barcelona dan berhasil menjadi pemenang trofi Copa 2022. Saat ini akan menjadi pemain kunci lini tengah di Piala Dunia bagi Spanyol. Keempat, Eduardo Camavinga, timnas Prancis, klub Real Madrid, posisi gelandang, usia 20 tahun.
Masa lalu kelam Kamavinga sejak kecil membuatnya bermimpi besar. Perang Kongo, hidup di pengungsian hingga rumah terbakar saat usia 11 tahun. Membuat Kamavinga ditakdirkan hidup di pelatihan sepak bola. Ia akhirnya menepati janji impiannya dulu. Kini Kamavinga menjadi pemain internasional termuda Prancis, pewaris Tata Modric yang layak di Real Madrid. Mengingat Pogba dan N'Golo Kante absen di Piala Dunia, ini adalah kesempatan emas Kamavinga untuk menjadi peran kunci di Qatar untuk Prancis. 5. Moises Caicedo, timnas Ekuador, klub Brighton, posisi gelandang, usia 21 tahun. Moises Caicedo menjadi idaman di timnas Ekuador dan ia diperkirakan akan mencetak gol di Qatar. Dengan kemampuan passing, tackling, box-to-box running, dan kemampuan finishing yang sempat diremehkan akan menjadi jurus bagi Caicedo. Gaya pemainannya pun menjadi impian semua pelatih. 6. Joško Gvardiol, timnas Kroasia, klub RB Leipzig, posisi back, usia 20 tahun. Joško masuk timnas Kroasia di Euro 2020. Awalnya Joško bermain sebagai bek kiri, tapi sekarang ia menjadi pemain reguler di tengah. Keahlian Gvardiol dalam penguasaan bola mungkin akan mengembalikan momen timnas Kroasia untuk mencapai final, seperti di Piala Dunia edisi 2018 silam. 7. William Saliba, timnas Prancis, klub Arsenal, posisi back, usia 21 tahun. Saliba baru melakukan debutnya di timnas Prancis tahun ini. Namun besar kemungkinan Saliba menjadi start line up timnas Prancis di ajang Piala Dunia. Penampilan Saliba di awal karirnya bersama Arsenal sangat mengesankan. Saliba sebelumnya juga menjadi pemimpin saat di Marseille. Pelatihnya saat itu, George Sampaoli, menyebut timnas Prancis memiliki masa depan cerah bersama William Saliba. Timnas Prancis yang diserang cedera para pemain seperti Benjamin Pavard, Raphael Varane, dan Jules Koundé mungkin menjadi kesempatan awal Saliba. Memasukkan Saliba akan menjadi pilihan yang tepat bagi sang juara bertahan Piala Dunia. 8. Enzo Fernandez, timnas Argentina, klub Benfica, posisi gelandang, usia 21 tahun. Gaya permainan Enzo Fernandez disukai para pelatih. Permainan yang berkembang membuat rata-rata keakuratan Fernandez dalam mengoper bola menyentuh 93,7%. Fernandez juga menyapu bola-bola panjang dan menggiring bola ke depan untuk membuat umpan akhir yang ciamik. Fernandez baru bergabung dengan timnas Argentina pada bulan September lalu. Namun dengan performa saat ini dan dengan kondisi Giovanni Lo Celso yang cedera, bukan tidak mungkin Lionel Scaloni mengambil langkah menurunkan Fernandez di Piala Dunia 2022. Ke-9, Bukayo Saka, timnas Inggris, klub Arsenal, posisi sayap, usia 21 tahun. Permainan Bukayo Saka di usia 19 tahun lalu membantu Inggris mencapai final Euro 2020. Meski saat itu Saka gagal lesatkan penalti yang membuat Inggris mengakui kemenangan Italia, tapi ia saat ini telah bangkit. Bukayo Saka menjadi pemain muda andalan Gareth Southgate. Saka bisa diposisikan ke semua penjuru. Kemampuan Saka menyilang 2 kali ke tiang jauh membuatnya menjadi ancaman serang dalam sistem 3-4-3 Southgate. Saka terpilih menjadi pemain terbaik Inggris tahun 2021-2022 oleh penggemar Inggris. Bukayo Saka juga menjadi pemain terbaik Arsenal di musim ini selama 2 tahun berturut-turut. Terakhir, Nuno Mendes, timnas Portugal, klub PSG, posisi back, usia 20 tahun.
Nuno Mendes memulai karirnya sebagai penyerang, namun akhirnya ia mantap berada di bek kiri. Mendes memiliki peran penting dalam peraihan gelar pertamanya di usia 19 tahun. Lesatan di lapangan, dribbling melewati lawan, dan kemampuan umpan silang yang luar biasa sejak awal di ruang sempit adalah keahlian Mendes. Keahlian Mendes membuat timnas Portugal memanggil namanya sejak Maret 2021. Sejak saat itu, Mendes menemani Rafael Guerreiro di bek kiri. Dan Mendes akhirnya menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di PSG. Mendes masuk dalam tim Ligue 1 musim lalu dan mendominasi untuk Piala Copa sepak bola Prancis. Pelatih tim nasional Argentina Lionel Scaloni mencoret 2 pemain jelang Piala Dunia 2022 bergulir. Piala Dunia 2022 dimulai akhir pekan ini pada Minggu 20 November 2022 dan akan berlangsung hingga 18 Desember mendatang. Menjelang Piala Dunia, Lionel Scaloni sempat mengatakan bahwa timnya akan mengalami perubahan karena beberapa pemain dalam kondisi tidak fit. Timnas Argentina pun telah merilis pernyataan resmi bahwa mereka mencoret 2 pemain, yaitu Nicolas Gonzalez dan Joaquin Correa. Nicolas Gonzalez diketahui mengalami cedera otot seusai pemeriksaan medis pada latihan terakhir Argentina pada Kamis 17 November 2022. Sebagai ganti Nicolas, timnas Argentina memanggil Angel Correa. Sementara Joaquin Correa dicoret dan diganti dengan Thiago Almada. Joaquin Correa belum pulih 100% dari cedera tendon lutut kirinya. Ia sempat dimainkan dan mencetak gol saat timnas Argentina melawan Uni Emirat Arab dalam laga uji coba menjelang Piala Dunia 2022. Akan tetapi, Korea diketahui masih merasakan sakit karena cederanya yang dialami sejak bulan Oktober saat pertandingan Inter Milan melawan Barcelona di Liga Champions. Sebagai informasi, timnas Argentina tergabung di grup C Piala Dunia bersama Arab Saudi, Meksiko, dan Polandia. Argentina akan menjalani laga pertama Piala Dunia 2022 dengan melawan Arab Saudi pada Selasa 22 November pukul 17 waktu Indonesia Barat. Mega bintang Argentina Lionel Messi melempar kode bahwa ia akan segera gantung sepatu alias pensiun. Hal itu disampaikan Messi ketika Piala Dunia 2022 sudah di depan mata. Lionel Messi dan skuad Argentina saat ini telah tiba di Qatar dan bersiap untuk menghadapi Piala Dunia 2022. Menjelang Piala Dunia 2022 yang akan dimulai pada Minggu 20 November 2022, Messi sempat melakukan wawancara dengan Movistar. Pada kesempatan itu, penyerang Paris Saint-Germain tersebut berbicara banyak hal, termasuk masa depan karirnya. Sejak melakoni debut profesional bersama Barcelona pada musim 2004-2005, Messi telah menjalani 18 tahun sebagai pesepak bola. Messi yang kini berusia 35 tahun pun menyadari bahwa karirnya di lapangan hijau akan segera berakhir. Messi mengatakan bahwa ia tidak berpikir bahwa ia akan bermain lebih lama lagi. Ia tidak tahu begitu banyak hal terjadi dan itu adalah mimpi yang selalu ia miliki sejak masih anak-anak untuk bisa bermain bagi Argentina. Namun apa yang terjadi pada hari ini bergantung pada banyak hal. Ia memiliki keluarga, 3 anak dan ia baru saja mengalami perubahan yang sangat besar dalam hidupnya yang merugikan bagi seluruh keluarganya.
Turnamen di Qatar kali ini akan menjadi Piala Dunia kelima bagi Lionel Messi. Sebelumnya, pemain berjuluk Lapu Lega itu telah tampil pada Piala Dunia edisi 2006, 2010, 2014, dan 2018. Sebagai informasi, pada Piala Dunia 2022 Qatar, Argentina tergabung pada grup C bersama Polandia, Meksiko, dan Arab Saudi. Lionel Messi dan kawan-kawan akan memulai kiprah pada Piala Dunia dengan melawan Arab Saudi di Stadion ikonik Lusail pada Selasa 22 November pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pemain Manchester United Cristiano Ronaldo mengaku sangat menghormati Lionel Messi dan memuji sang rival sebagai pemain ajaib. Hal tersebut disampaikan Cristiano Ronaldo menjelang Piala Dunia 2022 dalam video wawancara yang diunggah di YouTube jurnalis Inggris pada Jumat 18 November 2022. Ronaldo mengatakan bahwa sebagai pemain, Lionel Messi adalah pemain luar biasa, ajaib, dan top. Secara pribadi mereka berbagi panggung selama 16 tahun dan selama 16 tahun itu Ronaldo memiliki hubungan yang baik dengan Lionel Messi. Bukan teman dalam hal sering berbicara di telepon atau bermain di rumah, tetapi seperti rekan satu tim. Menurutnya, Messi adalah orang yang sangat ia hormati. Ia menghormati karena mengetahui bagaimana cara Messi yang selalu berbicara tentangnya. Pemain berinisial CR7 itu menekankan bahwa Lionel Messi merupakan pesepak bola yang hebat. Ia juga menilai Messi sebagai salah satu pemain terbaik yang selalu melakukan hal-hal hebat saat menjadi lawannya. Ronaldo pun juga mengaku ingin makan malam bersama dengan Messi. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi diakui sebagai dua pesepak bola terbaik di generasi mereka. Keduanya meraih banyak gelar, mengukir rekor, dan menjadi contoh pemain lain. Dua mega bintang tersebut juga begitu lama mendominasi ajang penghargaan Ballon d'Or. Messi merupakan pemilik Ballon d'Or terbanyak dengan 7 trofi. Sementara Ronaldo menyusul di urutan kedua dengan koleksi 5 trofi Ballon d'Or. Ronaldo dan Messi juga akan tampil di Piala Dunia 2022. Ronaldo memperkuat Portugal, sedangkan Messi membela Argentina. Dan di musim ini akan menjadi Piala Dunia kelima dan terakhir bagi Ronaldo dan Lionel Messi. Pemain bintang timnas Korea Selatan Son Heung-min pesimistis terkait peluang bermain melawan Uruguay. Timnas Korea Selatan akan melawan Uruguay pada laga pertama grup H Piala Dunia 2022 di Qatar. Berlangsung di Education Stadium pada Kamis 24 November 2022 malam. Kondisi penyerang Tottenham Hotspur Son Heung-min sebenarnya sudah diragukan sejak pekan lalu karena cedera patah tulang mata. Cedera itu didapat ketika membela Hotspur pada matchday terakhir fase grup Liga Champions pada Rabu 2 November 2022 lalu. Tepat pada menit 29, Son harus ditarik keluar setelah bertabrakan dengan Cancel Bemba, bek Marseille. Insiden itu membuat sang bomber terpaksa naik meja operasi dan melewatkan 3 pertandingan terakhir Hotspur. Meski sedang cedera, Son tetap mendapat panggilan dari pelatih timnas Korea Selatan, Paulo Bento. Terkini penyerang berusia 30 tahun itu tampak sudah berlatih dengan skuad Korea Selatan dengan memakai topeng karbon untuk melindungi wajahnya. Meski sudah berlatih, Son
mengaku masih ragu bisa bermain pada laga kontra Uruguay. Sulit baginya untuk mengatakan kapan bisa bermain lagi dengan normal. Ia akan melakukan yang terbaik untuk segera pulih. Tapi sulit bagi Son untuk mengatakan bahwa ia akan memainkan setiap laga Piala Dunia. Bagi para fans mungkin berpikir Son terlalu memaksakan diri. Tapi menurut Son, setiap pesepak bola selalu menghadapi resiko. Son hanya ingin memberi kegembiraan dan harapan untuk fans Korea Selatan, hingga ia lebih bersedia menanggung resiko tersebut. Untungnya, Kapten Korea Selatan itu mengaku sudah terbiasa memakai topeng karbon selama di lapangan. Pemain berusia 30 tahun itu berharap topeng karbon tersebut sangat kuat melindungi wajahnya ketika nanti bertanding. Selain Son, tercatat ada 7 pemain Korea Selatan yang berkiprah di Eropa yang dipanggil pelatih Paulo Bento untuk Piala Dunia 2022. Salah satu dari mereka adalah bintang anyar Napoli, Kim Min-jae. Perjuangan timnas Korea Selatan lolos ke fase gugur Piala Dunia 2022 dari grup H terbilang berat karena mereka harus bersaing dengan Portugal dan Ghana. Sebagai informasi, pencapaian terbaik timnas Korea Selatan dalam sejarah Piala Dunia adalah menjadi semifinalis pada edisi 2002 ketika mereka menjadi tuan rumah bersama Jepang. Profil Robert John Page yang merupakan pelatih timnas Wales pada Piala Dunia 2022 Qatar. Robert John telah menukangi timnas Wales mulai tingkat umur U17 pada 2017 silam. Selain itu, ia juga melatih timnas U19, U21 hingga sebagai asisten pelatih timnas senior. Pada 2020, ia ditunjuk sebagai pelatih interim Wales hingga saat ini diangkat sebagai pelatih kepala. Saat menjadi pelatih interim timnas Wales, Robert John memainkan 26 laga. Dengan begitu, ia berhasil meraih 10 kemenangan serta 9 kali seri dan 7 kali sarah. Maksud kami 7 kali kalah. Saat diangkat menjadi pelatih kepala sejak pertengahan 2022 lalu, Robert John baru memainkan 2 laga dan dua-duanya kalah. Robert John Page lahir pada 3 September 1974 di Liwinyipa. Usianya saat ini adalah 48 tahun dengan kewarganegaraan Wales. Robert John memiliki lisensi kepelatihan lisensi Pro UEFA dengan formasi yang disukai adalah 4-2-3-1. Karir kepelatihan Robert John Page: Wales pelatih kepala, Wales pelatih interim, Wales asisten pelatih, Wales U21 pelatih kepala, Wales U19 pelatih kepala, Wales U17 pelatih kepala, Nottingham Forest asisten pelatih, Northampton pelatih kepala, Port Vale pelatih kepala, Port Vale asisten pelatih, Port Vale koordinator tim junior. Tim yang pernah dibela Robert John saat bermain: Chesterfield FC, Huddersfield, Coventry, Cardiff, Sheffield United, Watford U19. Berikut adalah profil Walid Regragui yang memimpin timnas Maroko pada ajang Piala Dunia 2022 di Qatar. Walid berpeluang mengulangi kesuksesan 36 tahun silam timnas Maroko jika berhasil lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022. Pencapaian terbaik timnas Maroko selama 5 kali berpartisipasi di Piala Dunia adalah lolos fase grup, dan itu terjadi pada edisi 1986. Skuad timnas Maroko yang dijuluki Singo Atlas memiliki prestasi terbaik di ajang tahunan, yaitu lolos 16 besar Piala Dunia 86.
Maksud kami langkah Singa Atlas di Piala Dunia 1986 terhenti pada babak 16 besar akibat kalah 0-1 dari Jerman. Sementara 4 kesempatan lainnya di Piala Dunia yaitu tahun 1970, 94, 98, dan 2018 hanya sampai babak fase grup. Berdasarkan performa tersebut, Walid Regragui memiliki tantangan untuk mengulangi kesuksesan 36 tahun silam di Piala Dunia 2022. Kesempatan Regragui mewujudkan tantangan itu dimulai dengan mengarungi fase grup F Piala Dunia bersama Kroasia, Belgia, dan Kanada. Walid Regragui lahir 23 September 1975 di Prancis. Keluarga negaraan Walid adalah Maroko yang memiliki lisensi UEFA Pro dan formasi favorit 4-2-3-1. Karir kepelatihan Walid September 2012 hingga Oktober 2013 sebagai asisten pelatih Maroko, Juli 2014 hingga Januari 2020 sebagai pelatih FUS Rabat, Januari 2020 hingga Oktober 2020 pelatih Al Duhail SC, Agustus 2021 hingga Juli 2022 pelatih Wydad AC. Maksud kami Wydad AC. 31 Agustus 2022 hingga sekarang adalah sebagai pelatih Maroko. Mantan bek tim nasional antara 2001 dan 2009, Walid memainkan 45 pertandingan untuk Maroko. Lahir dari orang tua Maroko di Paris, ia berdagang di Prancis, bermain untuk Toulouse, AC Ajaccio dan Grenoble, dan Racing Santander di Spanyol. Walid dikaitkan dengan Singa Atlas pada 2012-2013 saat ia membantu Rashid Touzi. Setelah bertugas selama 1 tahun, ia dipecat sebagai bagian dari panel kepelatihan Touzi. Karena ia perlu mendapatkan pengetahuan tentang pemain lokal, Regragui bekerja di Liga Maroko, Botola, dan membawa FUS Rabat meraih gelar liga pertamanya pada tahun 2016. Namun kemenangan terbesarnya datang saat ia membawa klub Maroko Wydad AC meraih gelar Liga Champions Afrika pada 2022. Tidak lama setelah kemenangan itu, FA Maroko memanggilnya dan menunjuknya sebagai pelatih kepala pada Agustus. Profil pelatih Timnas Amerika Serikat Greg Berhalter di Piala Dunia 2022 Qatar. Optimisme dengan talenta muda The Young. The Young merupakan julukan Timnas Amerika Serikat, tim di bawah kendali Greg soal urusan taktik. Greg ditunjuk sebagai pelatih Amerika Serikat pada 2 Desember 2018 lalu. Laga tersebut diambil Federasi Sepak Bola Amerika Serikat setelah The Young gagal lolos ke Piala Dunia 2018 di Prancis. Lantas bagaimana performa Timnas Amerika Serikat di bawah asuhan Greg Berhalter dan profil karirnya? Greg Berhalter lahir di Englewood, New York pada 1 Agustus 1973 dengan usia saat ini 49 tahun. Greg memiliki formasi yang disukai yaitu 4-3-3. Prestasi Greg yaitu Piala Emas 2020-2021 dan Piala CONCACAF Nation League 2019-2020. Karir kepelatihan Greg Berhalter 12 Desember 2011 hingga 24 Juli 2013 Hammarby, 6 November 2013 hingga 1 Desember 2018 Columbus Crew, Direktur Olahraga dan Pelatih. 2 Desember 2018 Timnas Amerika Serikat. Greg Berhalter adalah pelatih pertama tim Amerika Serikat yang bermain untuk Timnas di Piala Dunia. Sebagai pesepak bola, ia menjalani karir di atas lapangan hijau selama 25 tahun sebelum kemudian menjadi juru taktik. Kedatangannya di Timnas diharapkan membawa Amerika Serikat
bertransformasi setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2018. Jangan anggap Amerika Serikat hanya sebagai tim kuda hitam di Piala Dunia. Greg Berhalter bahkan memiliki 9 pemain yang bermain di Liga Champions musim ini. Menariknya, usia mereka jika dirata-rata hanya 21 tahun. Suntikan talenta muda yang dimiliki Amerika Serikat saat ini menghadirkan identitas taktis yang lebih asertif dan kenaikan tempo. Ini akan menimbulkan keatletisan dan dinamis permainan. Amerika Serikat memiliki Tyler Adams, Sergio Des, Weston McKennie, Christian Pulisic, dan Giovanni Reina. Belum lagi gelandang berusia 17 tahun Yunus Musa yang memainkan peran utama dalam formasi Gattuso bersama Valencia. Amerika Serikat juga memiliki gelandang yang bisa berperan sebagai bek tengah Wolves. Lalu pemain sayap Barcelona, Conrad de la Fuente, serta striker Nicolas Giochini. Berikut adalah bocoran jersey Portugal untuk Piala Dunia 2022 mendatang yang telah dirilis pada 15 September 2022 lalu. Portugal telah mencapai Piala Dunia 2022 melalui babak playoff. Mereka akan menghadapi Ghana, Uruguay, dan Korea Selatan di grup H. Para penggemar Piala Dunia tentu akan menantikan salah satunya jersey tim nasional yang akan dikenakan. Seperti apa ilustrasi jersey Piala Dunia Timnas Portugal? Dan berikut ulasan lengkapnya. Pertama, jersey kandang Piala Dunia 2022 Portugal menampilkan desain setengah-setengah diagonal berwarna merah dan hijau. Yang pertama dalam sejarah tim. Nike menjadi pembuat kit Portugal pada tahun 1997 menggantikan Olimpiade 2022. Menandai 25 tahun sejak Nike menjadi pembuat kit Portugal. Jersey kandang Portugal 2022 didominasi warna merah pepper red dipadukan dengan hijau dalam desain diagonal ala Monaco dan logo kuning emas gold dart. Tampilan luar biasa dan yang pertama dalam sejarah tim. Jersey Piala Dunia 2022 Portugal menampilkan grafis hijau diagonal di bagian depan dan belakang. Itu bahkan berlanjut di lengan kanan. Sama seperti seragam Euro 2020, Nike memadukan jersey home Portugal 2022 dengan celana pendek berwarna hijau. Kaos kaki jersey kandang Piala Dunia 2022 Portugal berwarna merah dengan lipatan hijau dan logo emas. Kedua, jersey tandang Timnas Portugal. Tampilan sangar namun klasik untuk Portugal. Kaos sepak bola tandang Portugal 2022 mengkombinasikan dasar off-white dengan navy untuk swoosh. Secara resmi, warnanya adalah sail atau obsidian, sedangkan pepper red adalah warna tersier. Dari segi desain, jersey tandang Nike Portugal Piala Dunia 2022 yang baru menampilkan desain blok warna hijau merah di bagian dada. Berdasarkan versi template Nike 2022-2023 yang sama dengan jersey kandang Atletico dan Liverpool 22-2023. Panel kerah belakang dan manset pada seragam tandang Portugal 2022 cocok dengan warna biru tua dari swoosh. Pita hijau dan merah berlanjut sedikit ke bagian belakang seragam tandang dan menampilkan panel biru tua di bagian atas dengan simbol emas pesanan ditempatkan tepat di bawahnya. Celana pendek dan kaos kaki dengan warna yang sama dengan kaos melengkapi jersey tandang Portugal Piala Dunia 2022. Seperti diketahui, salah satu daya tarik dalam sebuah pertandingan adalah jersey yang dipakai pemain.
Jersey tersebut seringkali dijadikan souvenir yang bisa dibeli para supporter dari para timnas pada Piala Dunia 2022 di Qatar kali ini. Jersey timnas Belgia di Piala Dunia 2022 Qatar telah rilis. Para 32 negara yang ikut di Piala Dunia kali ini membawa 2 set jersey yang akan dipakai secara bergantian selama Piala Dunia 2022. Lantas, seperti apa bentuk, motif, dan warna dari jersey timnas Belgia di Piala Dunia musim ini? Pada Piala Dunia 2022 kali ini, Belgia turun membawa 2 jersey dengan desain yang cukup unik. Pertama, jersey kandang memiliki warna merah dengan aksen hitam dan motif kobaran api di bagian lengan kanan dan kiri. Motif api itu selaras dengan julukan Belgia, yaitu The Red Devil alias setan merah. Para pemain pun nampak siap untuk menunjukkan performa mereka yang berapi-api di atas lapangan. Sementara jersey tandang memiliki warna dominan putih dengan aksen warna-warni di bagian leher, lengan kanan dan kiri, serta bagian pinggang bawah. Kedua jersey kali ini turut disertai dengan logo Adidas sebagai sponsor, serta logo timnas Belgia di sisi kiri. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam live update Piala Dunia. Jangan lupa untuk saksikan live update Piala Dunia hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI sangat erat kaitannya dengan sosok Dipa Nusantara Aidit atau yang lebih dikenal dengan nama DN Aidit. DN Aidit menjadi tokoh utama dalam kegiatan-kegiatan PKI di dunia politik saat Soekarno masih menjabat sebagai Presiden RI. Bahkan di bawah kepemimpinan DN Aidit, kala itu PKI sempat menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. DN Aidit juga dinilai sebagai sosok yang paling bertanggung jawab atas pembantaian para jenderal TNI di peristiwa G30 SPKI. Nama DN Aidit paling dikenal sejalan dengan besarnya peristiwa berdarah G30 SPKI. Namun, siapa sangka ternyata dalam sejarah PKI ada sosok yang lebih besar dan berpengaruh dibandingkan DN Aidit. Sosok yang disebut dengan pentolan PKI itu adalah Muso Manowar atau Munawar Muso alias Muso. Bersama sahabatnya yakni Alimin Prawirodirjo, Muso ditangkap Belanda dan dipenjara karena memimpin pemberontakan PKI terhadap Belanda di sejumlah wilayah di Nusantara. Setelah keluar penjara, Muso memutuskan untuk pergi ke Moskow tahun 1935. Walaupun sempat kembali ke tanah air, Muso kembali diusir dari tanah air dan kembali lagi ke Uni Soviet tahun 1936. Hingga tanggal 11 Agustus 1948, Muso kembali ke Indonesia lewat Yogyakarta.
Kembalinya Musso ke Indonesia yang telah merdeka dengan misi untuk menyamakan haluan kaum komunis di Indonesia dengan komunis internasional. Ia yang mendapat mandat dari Kominform untuk memimpin gerakan komunis di Indonesia berusaha semaksimal agar Republik Indonesia tidak jatuh ke dalam pengaruh Amerika. Mendapat mandat dan arahan langsung dari Joseph Stalin, Musso ingin Indonesia berada dalam pengaruh Uni Soviet, sehingga dirinya melakukan doktrin jalan baru untuk Indonesia. Doktrin tersebut digunakan untuk menguatkan kaum komunis yang ada di Indonesia. Hingga kemudian ia pun memimpin PKI untuk melakukan pemberontakan di Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 merupakan peristiwa berdarah yang merenggut ratusan nyawa. Musso dan pasukannya menyasar golongan kiai, tokoh masyarakat, dan aparat negara seperti bupati, polisi, hingga gubernur. Peristiwa Madiun 1948 disebutkan lebih mengerikan dari peristiwa G30 SPKI tahun 1965, di mana ratusan jasad korbannya dibuang di sejumlah sumur tua di Jawa Timur. Gerakan pemerintah untuk menumpas PKI mulai dilakukan pada 21 September 1948 dengan menangkap para pemimpin PKI di berbagai daerah. Tidak butuh waktu lama, PKI di Madiun kalah dengan pemerintah yang kala itu menerjunkan para TNI di bawah komando Jenderal Sudirman. Musso bersama dengan para pendukungnya telah kalah dan memilih untuk melarikan diri. Akan tetapi usaha itu sia-sia lantaran persembunyian Musso diketahui di sebuah rumah warga di wilayah Ponorogo. Musso yang telah terkepung akhirnya ditembak mati oleh Sumoroto pada 31 Oktober 1948. Kala itu Musso telah terkepung di sebuah bilik kamar mandi milik warga yang menjadi akhir pelariannya. Sejarah mencatat mayatnya Musso sempat dibawa ke RS Ponorogo untuk diawetkan sebelum kemudian dibakar secara diam-diam. Selanjutnya, para tokoh PKI yang lain ditangkap di Desa Girimarto pada 5 November 1948 dan dihukum secara militer. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Luar biasa treatment dari segenap tim dari Brahma Tua. Selanjutnya sutradara dari film Brahma Tua, Mas Bondi Dewa, silakan. Oke, kayaknya respon yang jam 7 ini akan bagus sekali Pak. Keluarga saya banyak di sini. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari saat syuting Malam Jumat Kliwon dan Satu Suro. Cast film Keramat 2 malah main Joy Langkung. Film Keramat akan kembali menghantui layar kaca Indonesia setelah mencuri banyak perhatian lewat film Keramat 1 pada tahun 2013. Bulan November 2022 ini, film horor ini akan menghantui lewat judul Keramat 2 Caruban Larang.
Film Keramat 2 ini bercerita tentang sekumpulan anak muda dari Jakarta yang akan berangkat menuju Cirebon dengan berbagai tujuan yang berbeda. Arla, Jojo, Maura yang ingin melakukan riset tugas akhir dibantu oleh Umay yang sedang membuat dokumenter. Sementara Aji atau Ajil Dito dan Keanu adalah YouTuber mistis yang sedang membuat konten untuk mempertahankan eksistensi. Perjalanan mereka menjadi liar dan tidak terkendali setelah bertemu dengan Lutesa, seorang indigo yang mempunyai agenda rahasia. Menghabiskan hampir 3 minggu di lokasi yang berbeda, yaitu Jakarta, Indramayu, dan juga Cirebon. Para cast film Keramat 2 justru mendapatkan banyak pengalaman baru. Salah satunya adalah bermain jailangkung di lokasi syuting. Bertepatan pada malam tersebut, para cast film Keramat 2 justru bermain dengan jelangkung. Dan inilah wawancaranya. Yang teman-teman akan lihat itu asli, emang mereka ya menangis. Kalau lagi nangis ya nangis, teriak ya teriak, takut ya takut, karena mental mereka udah dikondisikan sebelumnya. Jadi ini sebetulnya Keramat ini udah mengarah ke sekte. Dan ini adalah pemain-pemain tangguh yang berjasa untuk menghadirkan lagi Keramat 2. Tanpa mereka dan mental mereka yang tahan banting, kita nggak akan bisa ada di sini malam ini. Thank you. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk mewakili sebagai sutradara. Mewakili segenap pemain boleh diwakilkan oleh Umay Shahab. Silakan, Umay. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya mau minta tepuk tangannya dong buat sinema Indonesia yang lagi gila-gilanya tahun ini. Ini tahun yang luar biasa buat kita semua pekerja seni, khususnya di industri perfilman. Film ini keramat banget buat kita juga syutingnya. Jadi saya rasa yang pantas untuk mewakilkan cast adalah teman kami yang hari ini official sebagai aktor. Ya. Keanu. Oke. Silakan Keanu yang ingin disampaikan malam hari ini. Halo semuanya. Iya, pertama-tama gue lagi keringetan parah. Karena ini mangkal juga panas. Jadi gue gak bisa mikir. Pokoknya hari ini semua rasa campur aduk. Rasa takut, rasa bangga, rasa nervous, rasa songong. Semuanya gue ada nih di hati gue detik ini juga. Pokoknya buat semua pencinta Keramat, pertama, gue bagus mainnya. Gue di sini mainnya bagus. Jadi jangan hina gue. Gue bisa acting anjing. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman seluruhnya dari Keramat 2. Dan juga teman-teman pemain, sutradara dan juga Pak Parwes, kita paling silakan. Pesan satu lagi, boleh teman-teman yang punya Instagram, punya sosial media, bantu post karya kami, bantu promoin. Dan minta tolong juga sebarkan, jangan di spoiler, jangan di videoin, jangan di foto, karena sayang banget kalau menghabiskan sisa hidup di penjara. Nah, jadi foto sekarang, sebarkan sekarang, jangan pada saat penayangan ya. Yes. Oke, sekarang untuk segera pemain, sutradara dan juga para produser, kita juga memberikan ucapan terima kasih kepada teman-teman dengan memberikan hormat dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Karena ada tidak sedikit-sedikit, saya mendengarkan bersama editornya, kita ajak kembali ke Sadar Firmansyah, dan satu hal yang langsung saya bilang, yakin bikin film seperti ini. Saya nggak mau bicara terlalu banyak. Hari ini adalah hari kesempatan pertama kita pertunjukan untuk umum. Semoga apa yang banyak dilakukan ya waktu kita keluar teaser. Berita selanjutnya datang dari Umay Shahab yang langsung sembuh usai nyekar di salah satu makam di Cirebon. Artis peran Umay Shahab sedang terlibat dalam sebuah film horor berjudul Keramat 2, Caruban Larang. Film Keramat 2 ini merupakan film sequel dari film Keramat 1 pada tahun 2013 yang pernah viral pada masanya. Syuting selama 3 minggu, Umay Shahab mengaku tidak enak badan selama proses syuting itu berlangsung.
Selama 3 minggu lamanya syuting, ada 3 kota yang dikunjungi para pemain Keramat 2 sendiri, yaitu Jakarta, Indramayu, dan juga Cirebon. Saat dikulik oleh tim Grid ID mengenai cryptic fact saat di lokasi syuting, pemilik nama lengkap Umay Afriza Shahab ini pun langsung menceritakan pengalaman horornya saat di sana. Umay pun menjelaskan alasan mengapa dirinya tiba-tiba ingin nyekar ke makam yang ada di Cirebon. Setelah menyekar, Umay pun sempat kaget karena merasa sakit yang ia alami tiba-tiba berada di Indramayu saat itu langsung menghilang. Berikut wawancaranya. Nyiapin mentalnya gimana sih, Kak? Nyiapin mentalnya gimana? Nyiapin mentalnya gimana para pemain? Ya kita siap untuk hancur aja mentalnya. Udah siap aja. Tapi lama-lama pasrah sih. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi, pasrah aja. Lama-lama ya udah lah ya. Itu semua pencahayaannya benar-benar natural, maksudnya nggak ada. Ya, kita teriak natural, kita cahaya natural, semuanya natural. Nangis beneran, marah beneran, stres beneran. Makanya kalau kita sekarang rada-rada ya mungkin kita syuting drama. Berarti ketakutan itu hadir karena memang proses syuting dan lokasi syutingnya yang memang angker. Iya. Berapa lama? Di Cirebon berapa lama? Di berapa lokasi, Kak? 3 lokasi, Jakarta, Indramayu, Cirebon, Kuningan. Oh ya, Kuningan. Mungkin selama proses syuting ada kejadian-kejadian yang kalian mistis juga. Ada di filmnya? Ada. Banyak ada di film. Banyak nonton nggak tadi? Nonton. Yang adegan rumah sakit Arja Winangun yang di dalam rumah sakit, lihat besinya? Yang besi itu beneran, bukan dibuat-buat, itu adalah besi beneran yang gerak. Apalagi Kak? Apalagi? Ada sebelum mereka masuk yang cewek-cewek keluar, kan cewek-cewek nggak masuk rumah sakit ya, mereka melihat sesuatu. Ya saya tidak melihat. Tapi kelihatan lah ya, kita berdua udah sama-sama ngaku buat masuk. Karena beneran ngeliat satu sosok dari jauh di ujung mobil, lorong kayak duduk ya sosoknya. Tapi ada yang sampai menghambat proses syuting sendiri nggak sih kejadian ini? Ada sosoknya Ada apa? Maksudnya kejadian mistis yang kalian alami ada yang sampai menghalang proses syuting nggak? Ada babi hutan lewat. Oh, ada babi hutan lewat, bukan mistis. Jadi kita itu alamiah. Kita itu syuting di hutan yang masih hidup, maksudnya masih memang hutan bukan buat wisata, memang hutan yang masih aktif. Semua di dalam mungkin ada binatang liar dan lain-lain ya. Kita ketemu babi hutan salah satunya. Jadi memang pengalaman syuting yang sangat aneh juga mungkin buat kita ya, kayak lihat babi hutan secara langsung di film horor ya, aneh juga. Kakek ya, halo sayang. Aktingnya bagus banget. Gimana? Aktingnya keren banget. Gimana? Berita selanjutnya, keributan Lucinta Luna dan juga Iza Zega menjadi sorotan. Baru-baru ini beredar sebuah video keributan antara Lucinta Luna dan juga Iza Zega. Dalam video yang beredar tersebut, baik Lucinta Luna dan Iza Zega terus beradu mulut di depan awak media dan juga netizen. Bak tak ada malu, walaupun sudah dilerai, Lucinta Luna dan Iza Zega masih terus melakukan perbuatan mereka. Dilansir dari unggahan akun TikTok Jangan Jadi Orang Pendendam pada Jumat 18 November 2022, terlihat Iza Zega ribut dengan Lucinta Luna. Keributan keduanya terjadi saat menghadiri acara gala premier di film Keramat 2 Curuban Larang di XX1 Epicentrum Jakarta. Lucinta Luna dan Iza Zega ribut di pintu keluar Studio 1 setelah acara gala premier selesai. Saat keributan terjadi, Lucinta Luna berteriak pada Iza Zega untuk bersikap biasa saja lantaran wartawan sedang bertanya. Tak terima, Iza Zega terus melawan Lucinta Luna. Sementara di tengah mereka berdua beradu, ada sosok wanita yang berusaha menenangkan. Mbak sudah capek menghadapi Iza Zega yang terus menyerangnya. Lucinta Luna pun pulang. Sementara Iza Zega yang ditinggal Lucinta Luna pun meremehkan sang musuh. Keributan antara Lucinta Luna dan Iza Zega itu pun membuat keduanya menjadi pusat perhatian banyak orang.
biasa aja sih, ini wartawan lagi pada wartawan lagi pada nanyain gua. Lagi pada nanya-nanya. Pas sekuriti. Nyenggol gue. Kenapa? Kita selesai. Makanya biasa aja ya. Selesai ini ya, Mam. Nyenggol gue kan selesai ini. Iya, makanya aku diem nih. Tadi aku diem di mana? Ini udah biasa aja. Ini wartawan lagi pada nanya. Bacot. Makanya jangan yang waras ngalah. Udah Mam, udah. Bacot. Yang waras ngalah. Iya, saya lanjut aja. Udah di media sosial mau nanya Bang. Di media kaget banget, serem banget. Pokoknya buat kalian wajib nonton tanggal 24 November. Banyak ketawa sih ya. Ya sih, aku tuh tadi kaget banget. Kaget. Ini kan ada orangnya di depan gue. Nanti kita selesaiin, kita ketemu. Kita ada orangnya di depan. Enggak, tapi ini di depan publik. Tapi ini kenapa takut? Nyenggol depan gue. Iya. Udah ntar aja ngapain sih? Iya makanya. Lu nyenggol depan gue jangan Ya udah biasa aja sih, ini wartawan lagi pada wartawan lagi pada nanyain gua. Lagi pada nanya-nanya. Pas sekuriti. Nyenggol gue. Kenapa? Kita selesai. Makanya biasa aja ya. Selesai ini ya, Mam. Nyenggol gue kan selesai. Eli Sugigi kini gigit jari, sang suami berondongnya kepincut pelakor laki-laki. Eli Sugigi lagi-lagi harus mengalami kegagalan rumah tangga. Pernikahan sang suami berondong berakhir dengan perpisahan karena Eli Sugigi ini mengaku ada orang ketiga. Siapa sangka pelakor yang merusak hubungan Eli Sugigi ternyata juga seorang laki-laki. Tanpa pikir panjang, Eli memutuskan untuk meninggalkan suami yang dinikahinya secara sirih itu. Eli merahasiakan identitas orang ketiga dalam pernikahan sirinya dengan Aher. Hanya saja ia menyebutkan bahwa dirinya yang dikhianati. Kembali menyandang status sebagai janda, Eli Sugigi mengaku didekati banyak pria. Bahkan pria-pria tersebut tetap mendekati sang komedian saat masih punya suami. Sebelum menikah dengan sang suami sekarang, Aher, Eli Sugigi sudah sempat menikah dengan 4 pria. Berikut wawancara dengan Eli Sugigi. Di TV juga udah mungkin katanya kurang laku takutnya ya. Bukan kurang laku karena kan udah berhijab juga, jadi untuk main sinetron untuk apa sudah berkurang gitu kan ya. Banyak tawaran tapi kan aku harus berbuka hijab gitu kan. Tapi ya, setelah aku main nggak pakai hijab tapi ini aurat nggak kelihatan, masih dikatain orang juga bingung. Sebagai aku bingung, pengen sebenarnya aku belum cukup karena belum punya rumah yang yang indah lah menurut aku. Dulu aku janji kalau aku bisa beli rumah aku akan berhijab. Ternyata kok mungkin aku berhijab dulu kali baru bisa beli rumah. Ternyata Allah dikabulkan gitu kan ya. Tapi ada yang tawaran syuting kemarin, kok pakai hijab ya? Bisa nggak nggak pakai hijab? Pakai wig ya, aku gituin. Ya udah oke pakai wig gitu kan ya. Dan sekarang aku ikuti model-model trendy gitu kan, model trendy begini kan jadi anak-anak muda ya. Misalnya kita di modif untuk nggak bersyar'i kan, aku emang belum syar'i, masih hijaber. Tapi dapat tawaran juga kemarin model-model. Setiap aku jadi model syar'i, ternyata di situ rame gitu kan ya. Setiap aku keluar, tepuk tangannya banyak. Jadi Muse kalau model syar'i kan Muse ya. Jadi Muse mainlah Surabaya, Makassar. Besok Surabaya langsung terbang kemarin. Besok juga aku ada juga foto model fashion show parfum. Alhamdulillah rezekinya ada aja, walaupun tidak bayarannya tidak seperti dari artis lain, tapi alhamdulillah masih dipercaya untuk fashion show. Nyalek mana apa kok nyalek? Dapilnya aku nyaleknya Lampung. Kenapa mau? Tempat diajak sama anaknya Pak Julhas untuk PAN di Lampung. Jadi orang keduanya putri anaknya Pak Julasan. Udah setahun ini kita ke Lampung, aku sering ke Lampung, tapi aku nggak pernah tahu media ya, nggak pernah. Jadi emang aku dampingin anaknya Pak Julhas. Motivasinya apa? Motivasinya berpolitik, pengen merubah hidup, merubah nasib. Gimana dari aku rakyat kecil yang katanya kan politik itu awas, politik itu kejam, politik itu jahat katanya gitu. Cuma aku mau buktikan bahwa benar nggak di politik ini jahat, di politik ini orangnya cuma uang ini korupsi, benar nggak seperti itu? Karena aku orang yang tidak berkorupsi, tidak bisa itu. Takutnya katanya lu ntar nyalek
baru setahun ditangkap sama polisi katanya gitu kan ya, apa ditangkap apa namanya, KPK. Nah itu kan apa yang harus korupsi, aku aja nggak ngerti korupsi, berarti ini banyak udah nakut-nakutin aku gitu kan ya, nanti kena KPK lo kata gini. Nah sekarang soalnya kan lu nggak bisa baca tanda tangan, oh semoga enggak lah, aku nggak sebego itu gitu kan ya, apapun aku harus baca dulu. Buktinya aku jadi koordinator aja, aku sukses dulu kan berapa tahun banyak orang kerja, masa sekarang pengen berubah nasib sebagai tidak seperti dulu yang disugi aja dianggap sampah sama orang-orang yang hanya elis gigi itu bisa apa sih dia gitu kan ya. Ternyata aku jalan hidup ini kok aku bisa, apa aja bisa, untuk dunia entertain aja aku bisa gitu lah, gitu sih. Tapi sorry sebelumnya pendidikan apa Pak? SMA, bukan kalau nyalek itu minimal tidak, nyalek itu SMA, tapi stafnya harus S1 atau S2, stafnya itu yang lebih pintar. Kalau nyalek minimal SMA masih bisa, tapi staf nanti kalau kita keterima di DPR atau DPR RI, itu stafnya yang harus S1 atau S2. Berarti ini diajak langsung sama Zulia? Putri, ya, sama Kak Putri, aku diajak langsung untuk terjun di Lampung 1. Buat DPR RI apa DPRD? DPR RI, buat DPR RI, tapi kalau misalkan kata Kak Putri, kalau misalkan Pak Eli lolos untuk penambahan suara untuk partainya, alhamdulillah gitu kan ya, karena kalau misalkan Pak Eli tidak mau nyalek pun tidak apa-apa, tapi kalau Pak Eli mau maju sekalian, kalau enggak jangan berhenti di tengah-tengah gitu. Jadi Kak Putri, aku siap bantu Kak Putri di Lampung 1 untuk menjadi DPR RI di sana. Banyak saingannya loh, tapi saingannya sama Kak Putri doang berdua, untuk dari Partai PAN ya, Partai PAN gitu. Tapi banyak sudah ngajakin aku di Jawa, di mana kok nyari aku aja gitu kan ya. Sekarang sih aku tidak perlu mengenalkan, orang-orang mesti mengenalkan dong nih nama ini. Kalau aku kan maaf ya, sudah terkenal kali sudah terkenal, jadi emang jujur sih aku turun orang ke kampung-kampung tahu Eli Sugigi. Oke, tahu nyalek ini kan modalnya gede kok. Ada bandarnya dong. Bandar modalinnya. Nah aku bilang tadi, kalau orang-orang kan memperkenalkan diri harus bermodal. Kalau aku hanya bermodal wajah aku, bermodal turun, yang penting itu turun. Tapi kan minimal 1M kok. 1M? Enggak juga, kata siapa? Tidak. Udah ngitung? Sudah ngitung. Harus berapa kira-kira? Loh, aku kan orang keduanya Mbak Putri, jadi aku ikut apa? Oh, berarti dibandarin Mbak Putri dong? Bukan dibandarin. Strategi politik seperti apa Pak? Menikmati kan atau seperti apa? Nikmat kok, biasa aja, malah aku bisa cari uang di situ. Dan aku bisa cari uang di situ, dan di sini tidak ada bandar-bandaran ya. Tidak ada ngebandarin. Aku tahu, orang-orang tahu aku orang nggak punya. Gitu. Pengen tahu nih Eli maju seperti apa sih? Karena politik itu kan katanya maju itu harus duit banyak, MM-an. Tapi aku insya Allah dibantu sama anaknya Pak Jul untuk maju di sana tanpa pakai uang. Bukan pakai uang, hanya karena aku udah terkenal, dan siapa tuh bisa turun nanti setelah aku jadi, baru kita bisa membantu masyarakat gitu. Siap kalah nggak? Siap kalah, siap. Kita itu jadi manusia harus siap kalah dan menang gitu. Terima malu juga, asal jangan stres, gila jangan. Nah itu yang ditakutin pertanyaan itu. Nah aku orangnya siap. Kapan sih gua putus asa, kapan sih gua kena hujatan orang-orang, kapan sih gua pernah difitnah sama orang di dunia entertain hampir berapa puluh tahun. Sering banget aku dapat hujatan, dapat genjatan, diisuin sana, digosipin sini, yang orang pengen naik lewat aku. Tapi aku kuat kan, tetap Allah ngasih rezeki gitu. Itu aja sih. Seberapa optimis kok? Politik juga ingin membuka orang yang anggap Eli sampah juga kan. Oh ya, maksud itulah yang orang merendahkan aku, yang Dianggap tak kooperatif, kuasa hukum Dito Mahendra Yafet Rizky berharap Nikita Mirzani tetap ditahan. Kuasa dugaan pencemaran nama baik yang menyeret nama selebritis Nikita Mirzani dengan pelapor Dito Mahendra masih berlanjut. Pada Senin 14 November 2022, Nikita Mirzani menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Serang dalam kasus tersebut. Diketahui bahwa pihak Nikita sempat mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada majelis hakim. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Dito Mahendra Yafet Rizky mengatakan bahwa dirinya berharap hakim untuk menolak permohonan tersebut. Hal ini dikatakan oleh Yafet karena melihat rekam jejak Nikita Mirzani yang dianggap tidak kooperatif dan juga melawan petugas. Salah satu contoh yang diambil oleh Yafet adalah ketika Mirzani meneriaki pihak pengadilan negeri seorang ketika dirinya ditangkap. Oleh karena itu, Yafet berharap bahwa
bahwa selama persidangan berlangsung, Nikita Mirzani dan untuk Nikita ditahan untuk kelancaran sidang. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rizky. Iya, itu sampingnya ada orang asistennya. Kamu sini dong, kamu masuk. Rekan-rekan semua, saya harus mohon maaf dulu karena beberapa hari terakhir saya kurang sehat, jadi banyak teman-teman yang menghubungi dan saya tanggapin. Ini sudah agak lumayan, jadi saya mengundang kembali untuk kita tukar pikiran sore ini. Nah, sore ini kita akan update perkembangan terkait dengan sidang perdana yang telah terjadi hari Senin yang kemarin di Pengadilan Negeri Serang. Tanggapan kami sebagai berikut ya. Jadi kami memandang bahwa jaksa penuntut umum telah membuat sebuah dakwaan yang cermat, teliti, dan mudah dipahami, mengalir kronologisnya dengan baik sejak awal postingan hingga pada pasal-pasal yang disangkakan. Jadi yang didakwakan. Jadi tidak ada alasan yang masuk akal kalau ada yang berpendapat bahwa dakwaan jaksa penuntut umum adalah dakwaan yang tidak jelas dan tidak cermat. Kami sudah membacanya dan berpendapat bahwa sudah tepat dakwaan jaksa, dan kami percaya bahwa jaksa penuntut umum adalah yang bertugas menangani kasus Nikita Mirzani, adalah jaksa penuntut umum yang profesional dan sangat menguasai kasus ini, sehingga kami percaya bahwa ini akan dengan mudah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Sangat mudah kasus ini bagi penuntut umum untuk membuktikannya. Ya. Terkait dengan upaya yang dilakukan untuk menangguhkan permohonan penangguhan penahanan kepada majelis hakim agar tersangka Nikita Mirzani bisa dibebaskan sementara dari tahanan, kami berpendapat bahwa hakim perlu mempertimbangkan secara seksama permohonan tersebut dan menolak seharusnya permohonan penangguhan penahanan tersebut. Oleh karena kita tahu mengenai track record daripada Nikita Mirzani yang cenderung tidak kooperatif, dan kita tahu dia juga seorang residivis dan cenderung melawan petugas. Kita lihat waktu ditahan pihak. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnul Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, TikTok Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga Facebook Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Jumat 18 November 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, di Bandar Lampung terdapat satu kafe unik yang banyak digemari anak-anak muda, yakni Holis Cafe Tribuners. Kafe yang satu ini cukup berbeda dengan kafe-kafe pada umumnya.
Sebab Holis Cafe dibuat dari bangunan rumah lawas yang dimodifikasi oleh sentuhan nuansa rustik kontemporer, sehingga menciptakan kesan alami, artistik, serta campuran modern di setiap interiornya. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan rekan Agustina. Baik, terima kasih rekan Ariska. Jadi memang benar, Holis Cafe ini bisa jadi rekomendasi bagi Tribuners yang sedang berada di Kota Bandar Lampung. Jadi Holis Cafe ini merupakan tempat nongkrong yang akhir-akhir ini digemari di kalangan anak-anak muda di Kota Bandar Lampung terutama. Alamatnya ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 56 Rawallaut, Kota Bandar Lampung. Jadi Holis Cafe ini sebelumnya sudah buka sejak akhir bulan April 2022 lalu, jadi termasuk masih baru. Holis Cafe ini bisa dikunjungi setiap hari mulai pukul 4 sore sampai pukul 11 malam pada hari kerja, sedangkan khusus hari akhir pekan yakni pada hari Sabtu dan juga Minggu, Holis Cafe ini tutup lebih lama sampai pukul 24.00. Jadi kafe ini itu memiliki desain yang nyaman untuk dijadikan tempat nongkrong maupun tempat makan. Terlihat dari luar saja kafe ini sudah terlihat beda Tribuners dari lainnya. Jadi kebanyakan lain mengusung nuansa modern, tapi bangunan di kafe ini dia mengcombine rumah lawas yang dimodifikasi oleh sentuhan nuansa rustik kontemporer, sehingga jadilah satu tempat nongkrong yang asik dipandang dengan kesan alami, artistik hingga modern, semuanya ada dalam polesan satu interior Holis Cafe ini. Terlihat juga di sana ada beberapa lukisan terpajang di ruang outdoor dan juga semi indoor. Dihias pula lampu-lampu gantung berwarna kuning dan gradasi lampu LED warna biru dan juga ungu. Ada juga satu rumah minimalis yang dijadikan ruangan indoor AC Tribuners. Jadi pengunjung bisa bebas memilih tempat duduk di Holis Cafe ini. Jadi tempat duduk bisa menampung sekira 250 orang maksimalnya. Jadi pengunjung juga bisa bebas memakai internet gratis alias wifi, karaoke, kemudian bebas juga memilih menu makanan dan juga minuman terlezat di sana. Dan minuman serta menu makanan yang ada di sana itu tersedia aneka minuman kopi, non kopi, milkshake, hingga yang paling laris di sini adalah varian kopi mojito. Sementara menu makanannya itu sendiri itu terdiri dari aneka makanan berat dan makanan ringan ya. Menu rekomendasi di Holis Cafe ini ada spaghetti carbonara, lalu ada nasi goreng seafood, chicken pop salted egg, cheese stick, french fries, black sweet coffee mocktail, lalu ada virgin mojito, matcha strawberry, strawberry karamel, dan kopi susu Holis ya. Dan di sana bisa dijajal dan semuanya memiliki cita rasa yang recommended untuk dicoba Tribuners. Dan untuk harganya sendiri, untuk bisa nongkrong di sini harganya tidak terlalu mahal Tribuners, masih terjangkau. Harga menu minuman dan juga makanan di sini itu mulai dari Rp10.000 sampai paling mahal Rp50.000 saja. Jadi tidak lebih dari 50.000, bahkan 10.000 saja sudah bisa nongkrong di sini. Dan setiap 1 minggu 2 kali itu Holis Cafe juga mengadakan penampilan musik langsung Tribuners. Jadi setiap minggunya musik langsung itu diisi dengan musisi-musisi lokal dengan berbeda-beda genre. Jadi bagi Tribuners penikmat musik bisa langsung berkunjung ke sini, dan kafe ini juga sering digunakan sebagai tempat kegiatan komunitas, perayaan ulang tahun, gathering dan sebagainya. Dan untuk menuju ke sana bisa dilihat di Maps dengan alamat Holis Cafe. Sekian Ariska. Baik, rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Tribuners, berbagai atribut telah menghiasi Kota Tidore jelang perhelatan Sayul Tidore 2022, termasuk di Pelabuhan Rum Kota Tidore Kepulauan yang juga telah dipasangi baliho Tribuners. Pasalnya, pemasangan baliho ini merupakan bentuk promosi perhelatan Sayul Tidore 2022.
Namun selain pemasangan baliho atau atribut di sejumlah titik strategis, promosi juga telah dilakukan melalui beberapa stasiun TV nasional. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate. Silahkan rekan Faisal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Tribuners. Di Kota Tidore Kepulauan saat ini sedang ramai dengan rasanya beberapa titik, yaitu atribut bertuliskan selamat sail dan juga ucapan selamat dari tokoh-tokoh nasional maupun dari tokoh-tokoh daerah. Beberapa titik yang menjadi beberapa titik strategis yang dipasang baliho maupun sail, diantaranya yaitu Pelabuhan Rum dan juga titik-titik strategis lainnya seperti lokasi utama Sail Tidore dan juga pasar maupun di selain pemasangan baliho, ada juga pemasangan umbul-umbul di beberapa titik di tempat pelaksanaan sail seperti Pantai Tidulufat dan juga beberapa titik di kota. Bisa baik bandara internasional maupun bandara domestik. Selain itu, promosi Sail Tidore juga dilakukan dengan menampilkan iklan-iklan maupun menggunakan stasiun TV nasional yang beberapa hari lalu sudah dilakukan oleh panitia maupun pemerintah Tidore Kepulauan. Demikian Ariska yang dapat kami laporkan dari Kota Tidore Kepulauan. Kembali ke studio. Baik, rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, Taman Wisata Lewang mendapatkan juara anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2022 kategori Souvenir 2022. ADWI 2022 sendiri diikuti lebih dari 3.000 desa wisata yang ada di seluruh Indonesia, Tribuners. Adapun Lewang Balok yang masuk dalam 50 besar wisata terbaik ini memiliki sejumlah keistimewaan, seperti perpaduan wisata bahari dan religi. Selain itu, desa wisata yang satu ini juga memiliki beragam aktivitas dan juga fasilitas. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Laila Tuniam dari tribunlombok.com. Silakan rekan Laila. Terima kasih rekan Ariska. Selamat sore Tribuners semua dimanapun Anda berada. Saya Laila Tuniam, jurnalis tribunlombok.com, hari ini melaporkan dari Kota Mataram. Baik, Taman Wisata Lewang Balok ini beberapa waktu lalu mendapat anugerah dari Kemenparekraf sebagai wisata terbaik kategori souvenir yang diikuti oleh 3.000 desa dan Lewang Balok keluar sebagai juara. Beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh Taman Wisata Lewang Balok ketika wisatawan berkunjung, selain menikmati wisata bahari juga dipadukan dengan wisata religi. Jadi di beberapa waktu tertentu ketika wisatawan berkunjung akan menemukan atau melihat sejumlah upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat di wisata religi, yaitu ada pemakaman kiai yang berilmu pada zaman penjajahan dulu. Kemudian fasilitas yang ada di Lewang Balok juga cukup lengkap. Ada sebagai tempat olahraga, bukan hanya tempat rekreasi. Kemudian ada sejumlah balai-balai istilahnya ini untuk menjual souvenir seperti tas ketak itu anyaman dari rotan. Kemudian sejumlah kain-kain songket khas Sasak yang di sini yang ini sebagai yang dimenangkan oleh wisata Lewang Balok pada ADWI kemarin. Kemudian juga di sini juga sentra kuliner. Jadi beragam kuliner khas Sasak seperti pelcing, ayam taliwang juga tersedia di Taman Wisata Lewang Balok. Yang paling menggiurkan ketika berkunjung ke wisata Lewang Balok itu
tiket masuknya cukup murah meriah, yaitu cuma Rp3.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp5.000 untuk kendaraan roda 4. Kemudian untuk menikmati wisata Luang Balok juga disediakan sepeda listrik untuk disewakan, yakni Rp25.000 untuk sekitar 15 menit. Dan tantangan untuk memaksimalkan Luang Balok untuk menjadi lebih baik, kata pengelola wisata Luang Balok itu Bapak Tamrin selaku Kepala Pengelola Kelompok Sadar Wisata, memang ketika masyarakat berkunjung itu tidak memperhatikan sampahnya, artinya sampah masih dibuang sembarangan. Ini yang menjadi kendala seperti itu. Dan sekarang Luang Balok terus berbenah, dan dalam waktu dekat juga akan diadakan mini zoo atau taman hewan lah seperti itu, supaya lebih lengkap bahari, religi, kemudian ada wisata edukasi hewan seperti itu. Terima kasih rekan Ariska, kembali. Baik, terima kasih rekan Lailatul Niam dari tribunlombok.com. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Tamrin selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata Tanjung Samudra, pengelola wisata Taman Luang Balok. Berikut liputannya untuk Anda. Sangat merasa luar biasa ya. Hari ini kami, karena Pokdarus Tanjung Samudra masuk dalam ADWI, Anugerah Desa Wisata 2022. Dan alhamdulillah kami mendapatkan 50 besar di Indonesia. 50 besar. Terus bagaimana persiapan ke depan untuk menjadi lebih baik wisata kita ini? Dalam hal dari ini, Pordawes. Sebentar, dalam hal ini pemerintah Kota Mataram sudah membuat SK ya, membuat SK dalam membutuhkan tim ya untuk pembenahan dalam anugerah desa wisata. Semua OPD yang ada di Kota Mataram semuanya dikerahkan oleh Wali Kota Mataram dan Haji Muhammad Roleskana. Ya. Terus kemudian pengunjung kita sendiri setelah ditetapkan kita ini masuk 50 besar desa wisata itu bagaimana? Perkembangannya, mungkin peningkatannya, atau ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya? Sejak launching kami di 2022 ya, Taman Luang Balok tidak pernah sepi dari pengunjung ya. Tidak pernah sepi. Pengunjung lokal maupun luar daerah. Oke. Terutama sekali karena kami punya wisata religi dan wisata buatan. Jadi dua paket ini seakan-akan saling terkait antara Makam Luang Balok dengan Taman Wisata. Jelang Natal 2022, pohon Natal setinggi 8 meter dipasang di Taman Kesatuan Bangsa Tribuners. Pohon Natal tersebut tampak bersinar terang saat malam hari oleh lampu yang dipasang di sisinya. Pohon Natal raksasa ini juga menjadi pusat perhatian. Bahkan tak sedikit pula warga yang mengabadikan foto di sana, Tribuners. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Arthur Rompis dari Tribun Manado. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat sore Ariska dan Tribuners Indonesia. Jadi di Kota Manado, jelang Natal sudah mulai dipasang berbagai ornamen Natal. Salah satu ornamen yang mencolok adalah pohon Natal. Dan di Taman Kesatuan Bangsa yang berada di pusat Kota Manado yang merupakan ikon pariwisata di Kota Manado itu dipasang sebuah pohon terang unik, yakni pohon terang dari pot bunga. Jadi ada ratusan pot bunga yang disusun sehingga mencapai tinggi hampir 8 meter, dan ini sangat unik karena ini dari pot bunga, jadi terdiri dari ratusan bunga yang disusun dalam pot-pot, dan ini kalau malam kelihatan sangat lebih indah dari biasanya karena malam di situ ditaruh lampu-lampu yang mengelilingi pohon Natal tersebut. Jadi ini menjadi salah satu tempat foto bagi warga Kota Manado. Jadi banyak yang mengambil waktu untuk foto sehingga di taman itu kemudian melakukan foto di taman tersebut, dan yang jadi salah satu sasaran untuk foto adalah pohon Natal itu. Jadi Tribuners, ini merupakan salah satu hal yang cukup unik karena ini juga menandakan bahwa Kota Manado mulai perang melawan sampah. Jadi dipasang pot-pot bunga. Jadi itu adalah simbol tentang hijau, bagaimana Manado itu sementara berusaha menghijaukan kota sembari melawan sampah. Jadi itu ada
selain makna Natalnya, ada juga makna berupa pembangunan Kota Manado yang sementara dikerjakan. Demikian Ariska. Baik, rekan Arthur Rompis dari Tribun Manado, terima kasih atas laporan Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pemandian air hangat Tirta Mandu Barokah di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah bisa menjadi pilihan untuk liburan. Seperti namanya, pemandian air hangat Tirta Mandu Barokah menawarkan sensasi berenang di kolam renang air hangat. Saat itu, pengunjung juga dapat terapi dengan pancuran air hangat yang ada di pemandian air hangat Tirta Mandu Barokah, Tribuners. Pemandian air hangat Tirta Mandu Barokah memiliki 2 kolam, yaitu kolam dewasa dan kolam anak-anak. Kolam dewasanya sendiri memiliki kedalaman 120 dan 150 cm. Sedangkan untuk kolam anak-anak kedalamannya 40 dan 60 cm. Buka selama 24 jam, pemandian air hangat Tirta Mandu Barokah kerap menjadi tempat refreshing usai bekerja. Tak heran jika pemandian air hangat Tirta Mandu Barokah ini semakin ramai saat malam hari, Tribuners. Untuk harga tiket masuknya, pemandian air hangat Tirta Mandu Barokah membandrol harga Rp10.000 untuk dewasa dan Rp7.000 untuk anak-anak. Setelah vakum selama 2 tahun, akhirnya Festival Musik Jazz bertajuk Ngayog Jazz 2022 bakal kembali digelar. Tepatnya agenda ini akan berlangsung pada tanggal 19 November 2022 besok, Tribuners. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Ngayog Jazz tahun ini akan memilih sebuah desa untuk gelaran acaranya, yakni di Cibuk Kidul, Margolui, Segayan, Sleman, Yogyakarta. Hal ini sesuai dengan ciri khas Ngayog Jazz 2022 itu sendiri yang dikenal sebagai festival musik jazz yang merakyat. Meski digelar di desa, namun bagi Anda yang ingin menyaksikan tak perlu khawatir, sebab akses menuju ke lokasi Ngayog Jazz 2022 terbilang cukup mudah. Anda yang berada di luar kota pun bisa datang menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, Tribuners. Kemudian untuk titik berangkatnya, Anda dapat memilih dari Tugu atau Jalan Kaliurang. Dilansir dari tribuntravel.com, berikut ini beberapa rute yang bisa Anda lalui. Pertama, dari Tugu Yogyakarta menggunakan kendaraan pribadi. Dari Tugu, Anda tinggal mengarahkan kendaraan ke Jalan Pangeran Diponegoro. Kemudian lanjutkan ke Jalan Kiai Mojo dan Jalan Godean hingga sejauh 7,3 km. Lalu setelah itu belokkan kendaraan Anda ke arah kanan menuju Jalan Desa Mendungan dan juga lurus terus mengikuti jalan hingga 1,9 km. Setelah itu kembali arahkan jalan untuk belok ke kiri ke arah Kedai Blumbungan. Dari tempat tersebut Anda bisa jalan terus sejauh 500 meter dan belok ke kanan. Area Ngayog Jazz bisa ditemukan di kawasan Cibuk Kidul tersebut, Tribuners. Lalu yang kedua, dari Tugu Yogyakarta menggunakan bus Trans Jogja. Selain kendaraan pribadi, Anda juga bisa menuju lokasi Ngayog Jazz menggunakan bus Trans Jogja. Dari Tugu Yogyakarta, Anda perlu berjalan sebentar menuju ke jalur 3 di Pasar Keranggan untuk naik ke bus Trans Jogja. Nantinya bus tersebut akan melewati beberapa halte, Tribuners. Mulai dari halte di depan Abdi Hotel Jaya, atau maksud kami Abdi Hotel Jogja, Terminal Ngabean, Gereja Katolik Santa Maria Assumpta, Stadion Sido Arum, dan halte kantor Kapanewan Godean. Setelah itu, bus Trans Jogja akan menuju ke pusat kuliner Belut Godean. Dari sana, Anda bisa melanjutkannya dengan menggunakan ojek online, baik motor ataupun mobil. Dari titik turun, Anda Ngayog Jazz masih perlu ditempuh kurang lebih 3 km. Lalu yang ketiga, dari Jalan Kaliurang sebelum perempatan Kentungan menggunakan bus Trans Jogja. Melalui Jalan Kaliurang sebelum perempatan Kentungan, Anda bisa naik bus Trans Jogja dari tempat pemberhentian bus atau TPB Hotel Vidi Jakal. Bus akan berjalan di jalur 3B melewati 7 halte.
Perjalanan ini akan memakan waktu kurang lebih selama 30 menit dengan menempuh jarak 22 km. Setelah sukses digelar pada tahun 2021 lalu, Festival Pesona Minangkabau akhirnya kembali digelar. Tepatnya sejak kemarin hingga tanggal 20 November 2022 di kawasan Istana Basa Pagaruyung, Tanah Datar, Sumatera Barat. Jadwal festival ini disampaikan langsung oleh penyelenggara melalui akun Festival Minangkabau sejak tanggal 16 November lalu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Festival Pesona Minangkabau 2022 akan dilaksanakan secara tatap muka atau offline. Tak tanggung-tanggung, festival kali ini bahkan bisa Anda nikmati selama 4 hari berturut-turut, Tribuners. Sebagai acara tahunan berskala besar, Festival Pesona Minangkabau 2022 ini menyuguhkan kemeriahan yang tak main-main. Oleh karena itu, gelaran ini banyak dinantikan masyarakat, terutama bagi para wisatawan. Sebagaimana yang terlihat pada tahun ini, Festival Pesona Minangkabau 2022 diadakan dengan sejumlah agenda seru. Mulai dari pameran budaya khas masyarakat Sumatera Barat atau Minangkabau hingga pertunjukan konser musik. Menariknya, dalam pertunjukan musik di Festival Pesona Minangkabau 2022 ini juga akan ada bintang tamu spesial yang cukup spesial, Tribuners, yakni Kintani, musisi lokal Sumatera Barat yang lagu-lagunya sudah terkenal bagi masyarakat luas. Beberapa di antaranya yang cukup populer yakni berjudul Cinta Apa Adanya, Gamam Bamimpi, dan juga masih banyak lagi. Selain itu, sejumlah acara lain dalam festival ini juga sayang untuk dilewatkan. 17 November 2022 kemarin, agenda ini diawali dari pembukaan Pawai Budaya Akustik Minangkabau, Wonderful Tari Priagan, hingga pagelaran Songket Minangkabau. Selain itu, ada pula agenda lain yang digelar dari tanggal 17 hingga 20 November 2022. Seperti pagelaran Silat Minangkabau, pagelaran Seni Budaya Minangkabau, Lomba Foto Pesona Minangkabau, dan pameran Desa Wisata. Tak ketinggalan pameran Benda Pusaka, Minangkabau Expo, Pasar Kuliner, Kampung Kopi, Pagaruyung Fashion Show, serta Pacu Jawi. Jadi bagi Anda yang penasaran, langsung saja datang ke lokasi Festival Pesona Minangkabau 2022. Namun bagi Anda yang belum bisa datang, Anda pun tak perlu khawatir, sebab Festival Pesona Minangkabau 2022 ini juga disiarkan langsung dari YouTube Tanah Datar TV. Meski telah diresmikan, Masjid Raya Syekh Zayed di Kota Solo ditutup lagi. Pengunjung yang datang pun kini hanya bisa berfoto di pinggir jalan dan melihat masjid hadiah dari Presiden Uni Emirat Arab atau UEA untuk Presiden Jokowi dari luar. Sementara itu, terkait penutupan kembali masjid ini, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka pun buka suara. Menurut Gibran, penutupan masjid ini dilakukan karena masih dilakukan beberapa penyempurnaan pada masjid. Selain itu, Gibran Rakabuming juga mengungkapkan bahwa Masjid Raya Syekh Zayed akan dibuka kembali hari ini 18 November 2022.
yakni bertepatan dengan Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah. Gibran Rakabuming pun berharap masjid ini bisa dibuka lagi saat perayaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren pada tanggal 23 sampai 27 November 2022. Diketahui sebelumnya, Masjid Raya Syekh Zayed ini diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Tepatnya pada Senin 14 November 2022 lalu sebelum KTT G20 di Bali. Adapun lokasinya, Masjid Raya Syekh Zayed berada di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Pasalnya, masjid pemberian MBZ ini sengaja dibuat dengan arsitektur seperti Muhammad bin Zayed Grand Mosque di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Masjid Syekh Zayed ini memiliki 4 menara serta 1 kubah utama. Terdapat juga kubah-kubah kecil ataupun ornamen yang khas dengan Timur Tengah. Memiliki luas sekitar 8.000 meter persegi, masjid ini nantinya bisa menampung hingga 10.000 jemaah. Namun apabila hanya bangunan inti, diperkirakan hanya bisa menampung 4.000 orang. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, Masjid Syekh Zayed juga punya fasilitas lain yang cukup lengkap, Tribuners. Mulai dari perpustakaan, ruang transit VIP, ruang pengelola hingga taman. Masyarakat juga bisa memanfaatkan Masjid Syekh Zayed ini sebagai kegiatan dakwah, pembinaan umat, serta sosial. Pada lingkungan Masjid Syekh Zayed ini juga terdapat Islamic Center dengan fasilitas pendidikan keagamaan. Fasilitas tersebut meliputi tempat tafsir Al-Quran, madrasah, dan taman pendidikan Al-Quran. Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah resmi digelar hari ini hingga Kamis 21 November 2022. Selama 5 hari ke depan, Muktamar ke-48 ini akan menyuguhkan berbagai acara menarik, Tribuners, termasuk stand UMKM dan Persyarikatan Muhammadiyah dan UMKM di Jolomadu. Kegiatan yang mewadahi pelaku UMKM dan pameran teknologi dari Amal Usaha Muhammadiyah atau AUM ini diberi nama Muhammadiyah Fair dan Muhammadiyah Innovation and Technology Expo atau MITE. Menurut Zainuddin Ahpandi, Ketua Bazar dan Expo Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah, Muktamar Fair and MITE ini bisa disebut sebagai bazar terbesar di Jawa Tengah. Sebab ada sebanyak 512 tenan yang membuka stand di Muhammad Fair ini. Selain ratusan tenan tersebut, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan berbagai acara pendukung, seperti panggung hiburan yang akan menampilkan drama kolosal, band pelajar hingga festival dai cilik, di mana setiap malamnya juga akan ada bintang tamu spesial, Tribuners. Seperti malam ini, akan ada penampilan dari pecah sendaye, wayang kulit kontemporer, musik jazz, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, Zainuddin mengatakan bahwa Muhammadiyah Fair and MITE ini merupakan acara pendukung Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah. Dengan begitu, selain bisa memberikan wadah bagi pelaku UMKM dari Persyarikatan Muhammadiyah dan masyarakat umum, juga untuk memberikan wadah bagi penggembira Muktamar. Diketahui sebelumnya, Muktamar ke-48 ini akan diikuti ribuan hingga puluhan ribu orang dari berbagai wilayah. Untuk pelaksanaannya, Muktamar ke-48 dilaksanakan di Gedung Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS yang berada di Kota Solo, Jawa Tengah. Acara ini diawali sidang tanwir dan dilanjutkan dengan pembukaan Muktamar di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 19 November 2022 besok. Muktamar ke-48 Muhammadiyah Aisyah sempat tertunda selama 2 tahun karena pandemi COVID-19.
di mana harusnya agenda ini dilaksanakan pada tahun 2020 silam, namun baru bisa terselenggara di tahun 2022 ini. Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah tahun ini bertemakan memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Agenda kali ini membahas mengenai isu-isu umat dan kemanusiaan global, serta memilih anggota pimpinan pusat Muhammadiyah serta ketua umum periode 2022 hingga 2027. Benar, dalam rangka memeriahkan Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah, pemerintah Kabupaten Karanganyar memberikan penawaran menarik, yakni gratis berwisata di Karanganyar bagi peserta Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah. Terkait hal ini, PLT Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Karanganyar, Timotius Suryadi mengungkapkan bahwa Pemkab juga mengundang seluruh peserta Muktamar untuk berwisata di lereng Lawu. Para peserta Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah juga tak perlu khawatir terkait tiket masuk di objek wisata. Sebab sejumlah objek wisata ini telah siap menyambut para peserta Tribuners, mulai dari Candi Sukuh, Candi Ceto, Waduk Pelalar Gondang Rejo, Museum Dayu, Pertapaan Pringgondani, serta Sabta Tirta Paplengan. Jadi bagi peserta Muktamar dipersilahkan untuk berkoordinasi dengan pengelola objek wisata agar mengatur kedatangan rombongan dan juga jumlah pengunjung. Lebih lanjut, Timotius bersama timnya berharap Lebih lanjut, Timotius bersama timnya berharap pelaku UMKM di sekitar objek menangkap kesempatan tersebut untuk berdagang kuliner dan cindera mata. Ia pun hanya berpesan agar pedagang memasang harga standar. Selain menggratiskan tiket masuk objek wisata, Pemkab Karanganyar juga mengajak pengelola swasta untuk memberikan diskon bagi para peserta Muktamar. Ajakan tersebut juga disambut baik oleh pengelola wisata swasta. Bahkan pengelola wisata swasta ada yang memasang diskon 25 hingga 50% Tribuners. Seperti satu di antaranya ada Delawopa Group yang memberikan diskon 25% untuk para peserta Muktamar. Tak hanya itu, di pintu masuk Delawopa bahkan juga telah dipasang MMT dan backdrop berisi ucapan selamat datang untuk para peserta Muktamar. Namun Timotius pun mengingatkan pengunjung wisata lereng Lawu dari arah Solo supaya mengambil jalur tol untuk menghindari macet di Jembatan Juruk. Sebab jembatan penghubung antar provinsi itu kini masih belum selesai direhab total. Sementara itu, Bupati Karanganyar Juliat Mono memprediksi sebanyak 1,5 juta tamu Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah akan membanjiri kota Solo dan sekitarnya, yakni pada tanggal 18 hingga 20 November 2022. Ia pun menuturkan segudang objek wisata menarik Kabupaten Karanganyar siap memanjakannya.
Juliet Mona menambahkan bahwa objek wisata di Kabupaten Karanganyar juga cukup bervariasi, mulai dari edukasi, religi, kuliner, hingga olahraga adrenalin. Tribuners KTT G20 sukses digelar selama 2 hari berturut-turut. Meski demikian, kemegahan di setiap rangkaian acara masih menarik untuk diperbincangkan Tribuners. Tak terkecuali kemegahan pada gala dinner KTT G20 yang diadakan di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana atau GWK Bali. Rangkaian acara yang satu ini memang sangat spektakuler. Selain dihadiri oleh para pimpinan negara, banyak pula masyarakat yang menonton secara online dan dibuat kagum dengan kemegahan panggung. Dilansir dari tribuntravel.com, sosok di balik kemegahan gala dinner G20 rupanya hasil dari inspirasi kreatif dari sosok Wisnu Tama. Sebagaimana diketahui, Wisnu Tama dulunya merupakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf saat masa awal kepemimpinan Kabinet Jokowi. Wisnu Tama juga sempat menjadi kreatif direktor dari acara opening dan closing seremoni Asian Games pada tahun 2018. Kini ia kembali didapuk Presiden Jokowi sebagai Chief Organizer of Welcoming Dinner KTT G20 di Bali. Berbekal pengalamannya di dunia hiburan, Wisnu Tama berhasil memberikan suguhan apik dalam berbagai acara besar di Indonesia. Bahkan jamuan makan malam KTT G20 di kawasan GBK juga berhasil ia sulap menjadi tempat yang menakjubkan. Gala dinner KTT G20 memang bukan sekedar makan malam biasa. Para tamu yang hadir dimanjakan dengan penampilan tari-tarian dan lagu-lagu Nusantara Tribuners. Dekorasi serba mewah dipadukan sempurna, membentuk panggung sekaligus sarana terbaik untuk menampilkan sederet budaya Indonesia. Berbagai elemen saling berkesinambungan, ia padukan menjadi satu hingga tercipta pertunjukan yang tak hanya megah. Selain itu, juga memberikan kesan baik bagi para tamu undangan hingga masyarakat Indonesia yang melihatnya. Bahkan tak sedikit dari para tamu undangan memuji keberhasilan suguhan gala dinner. Terkait agenda besar ini, Wisnu Tama mengatakan bahwa gala dinner di GWK Bali memerlukan persiapan yang cukup matang. Sebab tempat gala dinner tersebut berada di ruangan terbuka, sehingga cuaca dan kondisi alam sekitar memiliki pengaruh utama mulai dari tahap sebelum hingga sesudah acara Tribuners. Ia juga mengungkapkan menyulap GWK sebagai panggung kesenian bukanlah perkara yang mudah. Tak sekedar memperhatikan desain, keamanan dari setiap elemen yang dibuat juga harus tetap aman dan nyaman bagi para tamu. Namun baginya hal itu sebanding dengan momen yang hanya bisa didapatkan dalam kurun waktu 20 tahun sekali. Dan lain sebagainya dengan aransemen musik dan lain sebagainya, tapi juga ada pop culture-nya juga di situ. Jadi kayak berbagai macam elemen-elemen yang kuat di Indonesia ini kita coba suguhkan agar para delegasi, para pemimpin dunia juga juga perlu selain terhibur ya, tapi nggak sekedar terhibur, mereka mesti juga
mudah-mudahan bisa mengagumi juga budaya Indonesia, tapi juga ada elemen-elemen keindahan alam dan lain sebagainya di sini. Jadi itu berbagai macam elemen-elemen yang ingin kita coba suguhkan lah. Salah satu tantangan utamanya memang cuaca ya, karena ini kan di tempat yang terbuka gitu ya, dan membangun konstruksinya juga sangat tidak mudah, karena kita ya, kalian kan bisa lihat ya bagaimana membangun di atas. Tebing-tebing ini bukan hal yang gampang, mesti pakai kren, mesti pakai keamanan, safety yang ekstra-ekstra, instalasi yang sangat detail dan lain sebagainya. Tapi demi mewujudkan imajinasi di sini gitu ya, effortnya tuh sebegitunya gitu. Tetapi memang balik lagi, ini kan event yang mungkin cuma 20 tahun sekali terjadi, ya kan? Yang kadang-kadang yang nempel itu kan lebih yang sifatnya yang seperti ini ya, yang artistik ya gitu, yang sifatnya kreatif gitu ya. Jadi memang menurut kita ini perlu dilakukan gitu. Ini perlu dilakukan. Jadi bukan sekedar conference yang begitu aja dan lewat begitu aja. Jadi segala macam aspeknya bisa membuat mereka juga mengapresiasi penyelenggaraan G20 di Indonesia ini. Tribuners, saat KTT G20 Bali beberapa waktu lalu, sejumlah Perdana Menteri sempat nongkrong dan bersantai di salah satu kafe di Bali, yakni Art Cafe Bumbu Bali. Tribuners, saat berada di kafe tersebut, Perdana Menteri Jepang, Kanada, dan Perdana Menteri Inggris juga mencicipi sejumlah kuliner asli Indonesia, mulai dari ayam sambal matah, sate ayam, sate udang, jus mangga, soda water, dan juga masih banyak lagi. Momen santai para menteri tersebut sudah sempat viral di media sosial. Mengetahui hal itu, Sandiaga Salahuddin Uno pun tak mau ketinggalan Tribuners. Bahkan Menparekraf tersebut juga mengunjungi langsung Art Cafe Bumbu Bali. Di tempat duduk yang sama dengan Perdana Menteri Kanada, Sandiaga Uno mencicipi kuliner khas Bali yang dipesan oleh Perdana Menteri Kanada dan juga Perdana Menteri Inggris. Sementara itu, pihak Art Cafe Bumbu Bali pun mengaku kaget saat kedatangan ketiga Perdana Menteri dari Jepang, Kanada, dan Inggris tersebut. Terkait kedatangan ketiga Perdana Menteri itu, Sandiaga Uno mengatakan bahwa hal tersebut akan menjadi daya tarik destinasi gastronomi. Sebab bumbu-bumbu Indonesia saat ini juga dipasarkan ke seluruh dunia, Tribuners, yakni melalui jaringan 4.000 restoran Indonesia dalam program Indonesia Spice Up the World. Sandiaga Uno juga berharap kedepannya akan semakin banyak kunjungan wisatawan ke destinasi-destinasi gastronomi, baik untuk wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Diketahui sebelumnya, lokasi Art Cafe Bumbu Bali ini berada di Jalan Siligita, nomor 101 Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Jarak kafe ini pun cukup dekat dengan pantai Nusa Dua, Tribuners. Apabila berkendara, bisa ditempuh sekitar 8 menit dari titik pantai Nusa Dua. Kafe yang satu ini memang menyediakan beragam menu makanan dengan racikan bumbu khas Bali. Untuk harga makanan dan minumannya, Art Cafe Bumbu Bali mematok harga mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Sementara jam bukanya mulai pukul 9 hingga pukul 22 WITA. Tribuners, proyek pengembangan angkutan massal perkotaan MRT Jakarta tak hanya diminati oleh Jepang dan Inggris saja. Namun kini Korea Selatan juga menyatakan minatnya untuk berpartisipasi pada proyek tersebut. Bahkan pada Senin 14 November 2022, pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea Selatan menandatangani nota kesepakatan atau MOU di Bali, di mana kesepakatan tersebut berisi tentang pembangunan MRT Jakarta fase 4 dengan lintas Fatmawati Kampung Rambutan. Dalam penandatangan itu dihadiri oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi, Menteri Pertahanan
Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Won Hye-ryong, Dubes Republik Indonesia untuk Korea Gandhi Sulistianto, serta PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Melansir rilis Kemenhub, MOU yang ditandatangani dengan Korea Selatan ini merupakan tindak lanjut dari perbincangan pada kegiatan 28 tahun ASEAN Transport Minister Meeting. Tepatnya pada 16 hingga 17 Oktober 2022 lalu di Bali, Tribuners. Saat pertemuan bilateral itu, Korea Selatan menyampaikan minatnya untuk turut berpartisipasi membangun MRT Jakarta fase 4 dengan lintas Fatmawati Kampung Rambutan. Sementara itu, Kemenhub Budi Karya mengatakan Indonesia dan Korea Selatan memiliki hubungan yang dekat. Kedua negara juga secara intensif membuka berbagai peluang kerjasama, termasuk di sektor transportasi. Terkait hal itu, Budi Karya berharap MOU untuk Korea Selatan ini bisa menjadi langkah awal percepatan pengembangan MRT di Jakarta, sehingga bisa menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan dan bisa dimanfaatkan sebagai mode transportasi publik yang ramah lingkungan. Dengan demikian, polusi pun bisa berkurang serta kualitas udara bersih semakin meningkat. Sebelumnya, Menteri Perhubungan mengungkapkan bahwa saat ini banyak negara yang berkeinginan untuk melakukan investasi membangun infrastruktur transportasi di Indonesia, khususnya MRT, Tribuners. Namun Jepang, Inggris, dan Korea Selatan dinilai menjadi mitra strategis Indonesia yang telah banyak melakukan kerjasama. Negara-negara tersebut dinilai telah saling menguntungkan di berbagai bidang, termasuk di sektor transportasi. Sementara itu, momentum presidensi Indonesia dalam KTT G20 tahun ini dimanfaatkan untuk mencari peluang kerjasama, terutama dalam pembangunan infrastruktur transportasi dengan banyak negara melalui pendanaan kreatif non-APBN. Hal itu dilakukan agar pembangunan infrastruktur transportasi dapat terus dilakukan. Terlebih dalam rangka meningkatkan konektivitas dan daya saing negara di tengah keterbatasan APBN. Pada kesempatan tersebut, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins, juga mengungkapkan kebanggaannya, sebab Inggris telah ambil bagian dalam pengembangan transportasi kereta di Indonesia, termasuk proyek MRT Jakarta Express fase pertama dan proyek LRT Jakarta. Sementara itu, Wakil Menteri untuk Kerjasama Luar Negeri Jepang, Satoru Mizoshima, mengatakan Jepang telah berpartisipasi pada pembangunan MRT Jakarta Koridor Selatan Utara atau Lebak Bulus hingga Bundaran HI, yang telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Maret 2019 silam. Ia meyakini dengan adanya pengalaman kerjasama kedua negara dalam membangun MRT akan membantu dalam memfasilitasi pembangunan MRT selanjutnya, yaitu Koridor Timur Barat. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dari guru-guru pesantren ini banyak yang dibunuh. Apa yang Islam ini dibunuh pesantren itu. Hampir habis dulu, Mas. Itu ceritanya pada omong-omong dari teman-teman itu. Oh, PKI itu harus ngentak nih pesantren. Ini adalah gerbong Kertapati, di mana di dalam gerbong ini dulunya untuk mengangkut 108 korban keganasan PKI di Madiun di tahun 1948. Dari 108 korban, 67 diketahui identitasnya, sedangkan 41 sisanya tidak diketahui identitasnya sama sekali. Ada kepala ditaruh di atas di apa itu kuburan itu, di apa ya, ning dhuwure tembok dhuwur
itu kepala manusia taruh itu ada juga. Pada hari Sabtu PON 18 September 1948 dini hari, terdengar suara tembakan di kota Madiun sebagai tanda dimulainya aksi kaum komunis mendirikan negara Soviet Indonesia. Ribuan orang komunis dan simpatisannya membawa senapan, arit, dan senjata tajam lain dari berbagai penjuru wilayah sekitar Madiun seperti Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi untuk melakukan pemberontakan. Salah satunya adalah Front Demokrat Rakyat atau FDR yang dibentuk mantan Perdana Menteri yang dijatuhkan Amir Syarifuddin. Adapun latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun 1948 menyusul jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin pada masa itu. Penyebab jatuhnya kabinet Amir akibat kegagalannya pada perundingan Renville yang merugikan Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya, 28 Juni 1948, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Bahwa PKI Madiun itu merupakan kolaborasi antara komunis yang dipimpin oleh Musso dengan Front Demokrasi Rakyat atau yang kita kenal dengan FDR yang dikomandoi oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin atau mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Perdana Menteri Syarifuddin setelah perjanjian Renville ternyata oleh parlemen diputus bersalah, maka dia dimosi tidak percaya. Perdana Menteri Syarifuddin akhirnya dicopot jabatannya sebagai Perdana Menteri karena dia terbukti menerima uang dari Belanda. Akhirnya Perdana Menteri Amir Syarifuddin setelah dilepas jabatannya, kemudian dia ke Madiun untuk bergabung dengan Musso dan memprakarsai berdirinya Front Demokrasi Rakyat yang berhaluan komunis atau berhaluan kiri. Dua kekuatan itu berkumpul di Madiun yang kemudian akan mengadakan gerakan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Aksi pemberontakan yang dilakukan FDR dan pasukan PKI di Madiun berlangsung mengerikan dengan diwarnai aksi penculikan dan pembunuhan. Tak hanya menculik elit birokrat, pamong praja, polisi, tentara, guru, tokoh organisasi yang dianggap berseberangan dengan PKI, mereka juga memburu para kiai dan ulama yang dianggap sebagai penghalang ideologi komunisme. Bisa angkatan jenengan saya seger. Ini. Ini. Di mana di jalan sini jalan semua itu pakai ireng itu. Mencari musuh yang diambil itu polisi, sipil. Selamat sore Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda live update sore edisi Jumat 18 November 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya.
Kita ke berita pertama, Saudara pengacara kenamaan tanah air Kamarudin Simanjuntak membuat laporan ke Komisi Kejaksaan atau Komjak RI pada Jumat 18 November. Kamarudin menyatakan laporannya kali ini diterima secara langsung oleh Ketua Komjak beserta jajaran pejabat dan Komisioner Komjak. Adapun dalam laporan kali ini, Kamarudin meminta kepada Komisioner Komjak untuk bersikap atas penetapan tersangka yang dijatuhkan kepada kliennya yang bernama Agus Wardono yang merupakan avalis atau penjamin hutang piutang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Rizky Sandi Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Ya, Firda dan juga Tribuner, sebelumnya saya mengucapkan selamat sore begitu. Saya Rizky Sandi Saputra melaporkan bahwa pada hari ini Jumat 18 November 2022, advokat kenamaan tanah air yakni Kamarudin Simanjuntak tadi menghadiri atau menyambangi kantor Komisi Kejaksaan RI atau Komjak bersama dengan kliennya yakni Agus Wardono, di mana dalam kedatangannya dia ke Komisi Kejaksaan ini karena mereka meminta atau menuntut kepada Komjak untuk memberikan perlindungan hukum kepada kliennya dalam hari ini Agus Wardono karena atas dugaan pengkriminalisasian atas kasus fasilitas kredit yang dimana memang diketahui kliennya ini merupakan avalis atau penjamin hutang piutang dari perusahaan yang terkoneksi dengan Bank Mandiri begitu, di mana Firda dan juga Tribuners tadi mereka datang dengan ditemui atau diterima oleh Ketua Komjak dan juga para komisioner Komisi Kejaksaan. Tadi mereka meminta adanya peran serta dari Komjak karena mereka menilai adanya sebutannya untuk penetapan tersangka yang terlalu terburu-buru begitu kepada kliennya karena memang belum adanya pemeriksaan setelah adanya si Agus ini ditetapkan sebagai saksi. Mungkin itu Firda dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. Tadi saya juga sudah mengambil rekaman begitu wawancara dengan Kamarudin Simanjuntak di kantor Komjak. Kembali ke Firda. Terima kasih rekan Rizky Sandi Saputra atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dimulai rekan Rizky dari Kamarudin Simanjuntak. Dan berikut liputannya untuk Anda. Ngadu kepada Komisi Kejaksaan supaya Komisi Kejaksaan memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada klien saya ini. Klien saya ini korban. Pertama dia korban sebagai avalis, hartanya sampai sekarang belum kembali, masih tersita semua oleh kurator. Kemudian dari kurator diambil lagi oleh Jaksa Tipikor Jawa Tengah. Kemudian beliau juga korban pemalsuan. Jadi dia korban beruntun. Tetapi itu tidak dipandang oleh kejaksaan. Nah, maka saya katakan ini kan peristiwa perdata, yaitu peristiwa pinjam meminjam, ada perjanjiannya, ada akad kreditnya, tentu dibuatkan oleh notaris, ada appraisalnya. Nilai appraisalnya melampaui jauh daripada fasilitas kredit yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, oleh karena itulah saya sudah bersurat kepada Presiden, kepada Wakil Presiden, kepada Menko Polhukam, kepada Komisi DPR, kepada Komisi 11 yang membidangi keuangan, kepada Menteri Keuangan dan sebagainya, Menteri Hukum, dan selanjutnya kepada Jaksa Agung, termasuk kepada Jaksa Muda Bidang Pengawasan, termasuk juga kepada Jaksa Muda tidak pidana khusus, kan begitu. Dan hari ini kita datang ke Komisi Kejaksaan mohon perlindungan hukum. Tidak boleh dong mengelola negara seperti ini, semua adu kuat, adu power, kan begitu. Dan ini saya lihat adalah kesewenang-wenangan. Kalau begini cara mengelola negara, rusaklah negara. Puluhan relawan yang tergabung dalam barisan emak milenial atau BEM dan alumni Bumi Sriwijaya for Anies Baswedan atau APS Rifa menggelar deklarasi dukungan untuk calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan. Deklarasi tersebut dilakukan di halaman kantor Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Demokrat pada Jumat 18 November. Sekretaris DPP 5 Partai Demokrat Abdullah Rashid mengatakan menerima organisasi masyarakat yang didominasi oleh para emak-emak tersebut yang untuk melakukan deklarasi di kantor DPP Demokrat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Ibriza Fasti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ibriza. Baik, halo Tribuners, halo Firda. Tadi baru saja digelar deklarasi dukungan untuk calon presiden dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan
yang dilakukan oleh puluhan relawan yang tergabung dalam barisan emak milenial atau BEM dan alumni Bumi Sriwijaya for Anies Baswedan atau APSRIVA lebih tepatnya seperti itu. Deklarasi yang tadi dilakukan oleh puluhan relawan yang tergabung dari emak-emak tersebut dari berbagai provinsi itu sempat tidak mendapatkan izin yang seharusnya dilakukan di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat. Namun berdasarkan pantauan dari saya langsung tadi tidak mendapatkan izin dari pihak Tugu Proklamasi seperti itu. Kemudian masa aksi dari deklarasi tersebut langsung menuju ke kantor DPP Partai Golkar, dan di situ pihak DPP Partai Golkar langsung menerima silaturahmi dari mama yang tergabung dalam Ormas seluruh Indonesia tersebut. Seperti itu. Seperti itu laporan saya, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Ibu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Sekretaris DPP 5 Partai Demokrat Abdullah Rashid, kemudian inisiator deklarasi dari alumni Bumi Sriwijaya for Anies Baswedan, Mary Samiri, dan salah satu anggota barisan emak milenial atau BEM Sri Asia. Berikut liputannya untuk Anda. Dengan abang siapa? Rashid. Bang Rashid. Sebagai selaku? Saya pengurus DPP Demokrat. Pengurus DPP Demokrat. Jadi kami menerima relawan-relawan di sini. Ya. Kebetulan mereka mendukung Anies Baswedan. Dan ternyata mereka punya keinginan juga untuk mendukung Demokrat. Nah, kita terimalah mereka di sini pada siang ini. Jadi tadinya mereka mau deklarasi di Tugu Proklamasi, ya kan? Tapi karena di sana nggak dapat izin, mereka minta izin kemari, ya kita terima di sini. Tapi emang baru hari ini bang izin itu disampaikan. Mereka sudah menyampaikan surat, tapi belum ada konfirmasi ulang sebenarnya. Cuma karena mereka sudah keburu menyampaikan kepada anggota-anggotanya hari Jumat, ya udah kita terima aja mereka. Mereka menyampaikan nggak bang? Tadi kan udah bertemu abang gitu. Sudah. Ada berapa sih total? Pernah nih mereka seluruh Indonesia ini puluhan ribu. Kalau di sini nih bahkan dari lapisan mana aja gitu bang? 100 ribuan. 100 ribuan? Iya, 190 ribuan. Wah. Itu mama semua. Mama semua. Mama. Alumni Bumi Sriwijaya for Anies Baswedan. Kalau dibicara relawan, dibicara kami komunitas, karena kami akan bergerak ya, mengiringi. Jadi kita tuh di mana diperlukan kita akan bergerak. Kalau dibilang apa yang kita harapkan dari acara ini, tadi sudah kita jelaskan pada saat kita berproklamasi bahwa perempuan Indonesia suaranya lebih besar dari suara laki-laki, jumlahnya lebih banyak dari suara laki-laki. Kita kalau usah bicara 1%, kalau 1% 50 dengan 49 dong bicara, betul. Artinya apa? Secara statistik suara perempuan itu menentukan. Disitulah kita mau bersinergi. Kita datangin Demokrat. Bukan berarti kita minta Demokrat atau kita silaturahim. Ini bicara kami suara hati perempuan. Apa yang bisa kita... Ya, Ibu, kalau siang hari ini sudah dilakukan proklamasikan kepada Pak Anies sendiri. Nah, Bu, sejauh mana sampai Ibu melihat bahwa ini pentingnya kita Ibu-ibu sendiri mengkritik ini kepada Pak Anies, karena mungkin ada hal-hal yang bisa menguntungkan partai-partai yang mungkin tadi Ibu sudah melihat bahwa ada beberapa partai yang berkoalisi untuk mendukung Pak Anies sendiri. Jelas, karena setiap mendukung Pak Anies maka akan melimpahlah pemilihnya, itu udah kami lihat. Karena relawan Anies itu di mana-mana mencintai Anies karena kerjanya tadi. Harapannya Bu ya? Harapannya dengan seperti ini ada kerjasama antara relawan dengan Demokrat yang mendukung Anies ke depan menjadi calon presiden dan memenangkan Pak Anies presiden 2024 dan 2029. Bunda, ini anggotanya sendiri ada berapa? Kami semua ada di seluruh provinsi. Yang hari ya. Sudah berapa anggota terdaftar? Saya belum kurang lebih ada ribuan. Target untuk suaranya di pemilu 2024 untuk misalnya memang Anies sudah menjadi presiden, untuk mudah-mudahan milenial ini targetnya berapa untuk khusus muda-muda? Kalau kami relawan dari BEM ini bukan relawan sebenarnya, kami ini ormas. Itu 100%. Oh, 100%.
Pimpinan daerah Muhammadiyah Karanganyar siap menyambut Muktamar Muhammadiyah Aisyah di Solo pada Jumat 17 November hingga Minggu 19 November 2022. Belasan ribu warga Muhammadiyah di Karanganyar disiapkan untuk memeriahkan perhelatan akbar organisasi keagamaan besar di Indonesia tersebut. Sekretaris PD Muhammadiyah Karanganyar Muhammad Sarilan mengatakan pihaknya akan mengerahkan sebanyak 15.000 penggembira di Muktamar Muhammadiyah Aisyah pada Jumat di Solo ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Mardon Widianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mardon. Ya, terima kasih rekan Vida. Saya akan menyampaikan terkait PD Muhammadiyah Karanganyar telah menyiapkan 15.000 penggembira untuk menyukseskan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 di Solo. Pimpinan daerah Muhammadiyah Karanganyar siap menyambut Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah di Solo Jumat sampai Minggu 17 sampai 19 November 2022. Belasan ribu warga Muhammadiyah di Karanganyar disiapkan untuk memeriahkan perhelatan tersebut. M. Sarilan selaku Sekretaris PDM Karanganyar mengatakan ada sejumlah 15.000 yang akan dikerahkan. Kemudian belasan ribu tersebut terdiri mulai dari ranting hingga cabang di Kabupaten Karanganyar. Selain itu juga nanti 15.000 itu juga terdiri dari guru, karyawan, pelajar hingga mahasiswa di badan amal usaha milik Muhammadiyah di seluruh Kabupaten Karanganyar. Selain itu juga nanti para penggembira juga menyiapkan utusan. Selain penggembira, juga menyiapkan para utusan untuk perwakilan di muktamar tersebut. Dan beberapa hari yang lalu sudah menemui Bupati Karanganyar Juliatmono untuk berpamitan dan meminta doa restu dalam muktamar tersebut. Dia mengatakan ada sekitar 8 orang untuk peserta Muktamar Muhammadiyah dan 6 orang untuk Muktamar Aisyah. Demikian dari saya, rekan Wida. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo Mardon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Anggota Polrestabes Medan Aibda Leonardo Sinaga dituntut Jaksa Penuntut Umum Pantun Marojahan Simbolon dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan. Leonardo dituntut karena menjadi dalang penganiayaan tahanan Hendra Syahputra hingga meninggal dunia. Dalam nota tuntutannya, JPU menuntut terdakwa dengan hukuman pidana selama 8 tahun penjara. Jaksa menilai terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 170 ayat 2 ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Edward yang akan melaporkannya. Silakan rekan Edward. Polrestabes Medan Aibda Leonardo Sinaga yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan. Leonardo dituntut 8 tahun dalam persidangan karena mengakibatkan penganiayaan tahanan Hendra Syahputra hingga meninggal dunia. Dalam nota tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 170 ayat 2 KUHP. Dia beranggapan bahwasanya hal yang memberatkan kepada terdakwa bahwasanya terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan, tidak mengakui kesalahannya dan mengakibatkan kematian. Hal yang meringankan bahwasanya terdakwa belum pernah dihukum. Seusai membacakan nota tuntutannya, Majelis Hakim yang diketuai Jufida Hanum memberikan kesempatan kepada terdakwa melalui penasihat hukumnya untuk mengajukan pledoi dan terdakwa Leonardo Sinaga menyerahkan langsung kepada penasihat hukum tersebut. Maka persidangan pekan depan akan dilaksanakan dalam agenda pledoi. Diketahui sebelumnya bahwasanya Leonardo Sinaga adalah Kepala RTP Polrestabes Medan dan menyuruh 6 tahanan untuk meminta tahanan yang bernama Hendra Syahputra uang kamar istilahnya
Kemudian Hendra Saputra tidak memberikan uang tersebut, dan Leonardo menyuruh 6 tahanan yang suruh tadi untuk menganiaya korban hingga meninggal dunia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, rekan Firda. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Edward dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pria berusia 47 tahun mendadak ditemukan tewas secara tidak wajar di kediamannya di Jalan Bung Tomo, Gang 2, Kelurahan Baka, Kecamatan Samarinda, Seberang pada Kamis 17 November sore. Yang lebih mengejutkan lagi, tepat di samping jenazah pria yang ditemukan dalam posisi tergantung tersebut, turut didapati tubuh sang anak yang juga tak lagi bernyawa. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim. Ada Rita Lavenia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rita. Ya, halo selamat sore Firda dan Tribuners. Semoga terdengar ya karena saya di tepi jalan. Ya, untuk diketahui pelaku bunuh diri ini bernama Muhammad, berusia 47 tahun. Saat ini lalu si anak sendiri berinisial AS, masih berusia 6 tahun, dan saat ini tadi sempat dari pihak Kapolresta bersama jajarannya turun ke dalam lapangan atau TKP untuk melakukan olah TKP awal. Nah, dari pemberitaan awal, sang anak ditemukan tergeletak di samping jasad sang ayah. Namun setelah olah TKP tadi dan meminta keterangan sejumlah saksi, rupanya saat ditemukan posisi anak masih tergantung di sebelah kanan jasad ayahnya. Lalu saksi mata yang merupakan saudara kandung dari pelaku bunuh diri ini mencoba untuk menurunkan si anak. Namun karena tidak kuat menahan duka, akhirnya saksi ini pingsan hingga ditemukan oleh pihak kepolisian. Itulah mengapa si anak ditemukan tergeletak di lantai. Kemudian dari pemeriksaan awal di tubuh sang anak ditemukan beberapa luka memar, yakni di bahu dan tangan kiri dan kanannya AS ya. Dan disinilah muncullah dugaan bahwa Muhammad lebih dulu menghabisi nyawa si anak, lalu turut menggantung dirinya di sisi kiri anak tepat di pojok kanan rumah mereka. Untuk motifnya sendiri diduga karena permasalahan keluarga, sebab dari keterangan Idah atau istri sekaligus ibu dari para korban bahwa pada Rabu malam sang suami atau almarhum sempat mengirim pesan berupa ancaman akan membunuh sang anak. Sekaligus akan bunuh diri jika memang tuntutan untuk bercerai tidak dicabut, sebab diketahui saat ini Ida tengah mengurus surat gugatan cerai. Nah, dan untuk diketahui juga dan hal itulah yang memicu pelaku untuk mengakhiri hidup, sebab dia tidak ingin berpisah dari anak ataupun istrinya. Nah, untuk diketahui juga saat ini kedua jasad pelaku bunuh diri ini juga korban telah dikuburkan di pemakaman umum Samarinda Seberang. Firda dan Tribuners, demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Rita Lavenia dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 16 pelajar diamankan polisi karena diduga berandalan motor yang melakukan penyerangan dan pembacokan terhadap siswa SMK di Kota Baru Parahyangan, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Seperti diketahui, korban pembacokan yang dilakukan gerombolan motor itu yakni seorang siswa SMK bernama Dandi Muhammad Zainal Mutakin hingga ia mengalami luka sobek pada bagian tangan kanannya. Kanit Reskrim Polsek Padalarang Ibda Ecep Karniman mengatakan aksi gerombolan motor tersebut terekam oleh CCTV dan ada saksi yang mengenal, kemudian pihaknya langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Hilman Kamaludin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hilman. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners. Terkait aksi pembacokan yang dilakukan gerombolan motor itu terjadi sekitar tanggal 13 November 2022 lalu. Nah, aksi pembacokan itu bermula saat ada dua kelompok motor yang berpapasan di sekitar kawasan Kota Baru Parahyangan, Kecamatan Kabupaten Bandung Barat. Kemudian gerombolan dari kelompok korban menegur dari kelompok pelaku. Kemudian gerombolan pelaku yang berjumlah sekitar 10 motor itu yang berboncengan dengan dua orang itu tersinggung dengan teguran dari kelompok korban, sehingga tepat pada malam hari itu kelompok dari pelaku langsung melakukan pengejaran terhadap kelompok korban di kawasan Kota Baru Parahyangan.
tepatnya di sekitar jembatan ketiga di daerah Kota Baru Parahyangan. Kemudian aksi pengejaran itu terhenti karena kelompok korban terhenti karena ada lampu merah gitu di sekitar lokasi kejadian. Nah, di sekitar lokasi lampu merah tersebut, salah satu pelaku dari gerombolan motor pelaku ini melakukan pembacokan kepada salah satu korban yang dilakukan pengejaran. Pembacokan tersebut dilakukan dengan menggunakan golok dan mengenai tangan kanan korban hingga mengalami luka yang cukup serius dan harus mendapat perawatan di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Kota Bandung. Kemudian setelah itu, aksi dari pelaku langsung terekam CCTV di sejumlah titik yang berada di Kota Baru Parahyangan. Kemudian CCTV tersebut langsung dilakukan pemeriksaan oleh aparat kepolisian dari Polsek Padalarang. Dan akhirnya diketahui bahwa gerombolan tersebut merupakan gerombolan motor dari para pelajar yang masih berusia antara 18 sampai 16 tahun. Dari situ polisi langsung melakukan penyelidikan dan melakukan pengejaran terhadap gerombolan yang melakukan pembacokan tersebut. Dari hasil penangkapan, aparat kepolisian awalnya melakukan penangkapan terhadap 2 pelaku yang berada di daerah Padalarang. Dari hasil 2 pelaku tersebut, polisi langsung melakukan pengembangan hingga akhirnya para pelaku 16 orang langsung diamankan aparat kepolisian dan langsung dilakukan pemeriksaan di unit PPA Satreskrim Polres Cimahi. Namun berdasarkan hasil keterangan dari Satreskrim Polres Cimahi yang terbaru barusan, bahwa pelaku utama yang melakukan pembacokan tersebut masih dilakukan pengejaran karena hingga saat ini belum diketahui di mana mereka pelaku utama itu berada. Sedangkan untuk 16 pelajar yang diamankan yang merupakan kelompok dari para pelaku ini sudah dipulangkan ke orang tuanya masing-masing karena mereka tidak terbukti melakukan penganiayaan atau pembacokan kepada korban. Namun dari 16 pelaku ini setiap harinya wajib lapor ke Satreskrim Polres Cimahi dan dilakukan pembinaan juga. Sedangkan untuk saat ini aparat kepolisian masih memburu salah satu pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban. Sedangkan untuk korban sendiri saat ini masih mendapat perawatan di Rumah Sakit RSAS Sadikin Bandung dan membutuhkan biaya sekitar 18 juta. Nah, Firda, berdasarkan hasil keterangan dari orang tua korban sendiri tadi di Mapolres Cimahi, bahwa korban mengalami luka cukup parah pada bagian tangan, bahkan bisa disebut nyaris putus sehingga harus menjalani tindakan operasi di RSS Bandung. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Hilman Kamlodin dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Polisi kembali meringkus 1 pelaku begal yang kerap beraksi di kawasan Cicendo, Kota Bandung. Pelaku bernama Ruli Pratama alias Uli diringkus di tempat pelariannya di kawasan Bandung Barat. Pelaku pun mendapat hadiah timah panas di kaki kanannya. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Aswin Sipayung mengatakan pelaku terpaksa diberi tindakan tegas dan terukur karena membahayakan petugas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Nasmi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nasmi. Ya, terima kasih Firda. Selamat sore Tribuners. Dan sekali bahwa selama 2 hari berturut-turut Polrestabes Bandung meringkus para pelaku begal dan terbaru polisi meringkus 1 pelaku begal yang kerap beraksi di kawasan Cicendo, Kota Bandung. Pelaku diketahui bernama Ruli ini sempat kabur ke Bandung Barat dan dia pun terpaksa diberikan tembakan di kaki kanannya karena berupaya melawan petugas saat akan diamankan. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Aswin Sipayung mengatakan bahwa Ruli ini kerap melakukan pencurian dengan kekerasan, salah satunya di Jalan Mahmud, Cicendo, Kota Bandung. Adapun aksi Ruli ini dilakukan pada Juli 2002 yang lalu. Aksi Ruli ini sempat rekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dalam video tersebut, Ruli terlihat bersama seorang rekannya menggunakan sepeda motor. Satu rekannya ini sampai sekarang masih dalam pencarian. Artinya masuk dalam daftar pencarian orang. Dalam video itu, Ruli bersama rekannya tadi secara brutal melakukan penganiayaan kepada 2 orang perempuan yang sedang berteduh di pinggir jalan. Selain melakukan penganiayaan, Ruli juga merampas 4 korban.
harta berharga lainnya. Setelah itu Ruli dan kawannya langsung kabur meninggalkan korban yang terkapar di pinggir jalan. Adapun korban informasi terakhir hanya mengalami luka di bagian tangannya. Dan dari hasil pemeriksaan Ruli hanya melakukan, namun polisi mana saja. Untuk ancaman pidananya Ruli dikenakan pasal 365 KUHP pidana dengan ancaman kurungan penjara selama 7 tahun. Dan hingga saat ini polisi masih memburu satu rekannya yang beraku bertanggung melakukan tindakan pencurian yang kekerasan atau begal. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan Nasmi dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Aswin Sipayung. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, ya, untuk kasus insiden ini awalnya seperti apa? Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini kami akan rilis satu kasus dugaan tersangkaan pencurian disertai dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Cianjur. Dengan modus korban ini sedang berteduh di salah satu Indomaret karena kehujanan. Kemudian tersangka mendatangi korban. Korban ini dirampas tasnya yang berisi HP, kemudian melukai dengan sajam, ini sajam berintensita tubuh korban. Kemudian setelah itu tersangka melarikan diri. Kemudian perkara ini sedang kami usut dalam hal proses penyidikan. Dan satu orang lagi sedang status DPO. Jadi terangkat cuma satu hari ini, tapi untuk DPO sedang kami upayakan pencarian. Kemudian ini ada berapa TKP sih yang dilakukan oleh pelaku ini? Berdasarkan berita acara di BAP ya, buat tersangka bahwa tersangka baru satu kalinya. Tetapi kami akan melakukan pendalaman terhadap tersangka tersebut, barangkali ada TKP atau perbuatan tersangka sebelumnya jadi peristiwa ini. Jadi ini adalah bentuk dari kegigihan, semangat, kemudian keseriusan dari Reskrim, dari Polres dan Polsek Polrestabes Bandung dalam rangka untuk membasmi, memberantas kejahatan jalanan ya, yang sering dikatakan begal. Aksi pencurian sepeda motor trail yang terekam CCTV di kawasan Desa Dayah, Kecamatan Lok Sukon, Aceh Utara beberapa waktu lalu sudah berhasil diungkap oleh Polres Aceh Utara. Tersangka bernama Juliadi, 47 tahun, seorang pedagang asal Kecamatan Nisam, Aceh Utara bersama barang bukti sepeda motor trail CRF dengan nomor polisi BL 3691 KAO berhasil diamankan oleh polisi. Hal itu diungkapkan oleh Kapolres Aceh Utara KBP Riza Faisal melalui Kasat Reskrim AKP Riwayanto di Putra pada Kamis 17 November. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Jafarudin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Jafar. Baik, Firda, dapat kami laporkan, Polres Aceh Utara berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang sempat terekam CCTV yang terjadi di Desa Dayah, Kecamatan Lusukun, Kabupaten Aceh Utara yang terjadi pada Mei 2022. Pengungkapan kasus ini berawal setelah Polres Aceh Timur yang merupakan tetangga daripada Polres Aceh Utara itu berhasil menangkap tersangka Juliadi, warga Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara itu, dan dalam proses interogasi atau proses penyelidikan, tersangka mengakui selain daripada terlibat kasus pencurian sepeda motor di Aceh Timur, juga terlibat kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di Aceh Utara, persisnya di Desa Dayah pada tanggal 22 Mei 2022. Berawal dari informasi tersebut, kemudian penyidik Reskrim Polres Aceh Utara mencoba memulai melakukan penyelidikan dengan mendatangi Polres Aceh Timur untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Juliadi, dan tersangka mengakui bahwa ia yang melakukan
pencurian sepeda motor jenis sepeda motor trail, dan kemudian penyidik Reskrim Polres Aceh Utara itu berhasil mengamankan tersangka bersama dengan sepeda motor. Namun karena tersangka sampai sekarang juga terlibat di sejumlah kasus kriminalitas lainnya seperti pencurian sepeda motor, sehingga sampai saat ini masih diamankan di Polres Aceh Timur untuk dilakukan pengembangan. Karena lagi-lagi seperti yang disampaikan bahwa tersangka ternyata diduga juga terlibat di sejumlah kasus kriminalitas, bukan hanya di Aceh Utara dan juga Aceh Timur, tapi kemungkinan juga di tempat lainnya, dan polisi menyebut bahwa tersangka ini adalah merupakan spesialis daripada pencurian sepeda motor. Untuk memulai proses penyidikan ke depan, penyidik Polres Aceh Utara itu harus melakukan pemeriksaan di Polres Aceh Timur karena memang tersangka saat ini juga masih menjalani pemeriksaan di Polres Aceh Timur. Polres Aceh Utara kemudian nantinya juga akan mencoba melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut karena meskipun belum ada informasi, tapi dugaan kuat kan tersangka ini juga terlibat sejumlah pencurian sepeda motor. Nah, sepeda motor yang dicuri adalah milik Kausar, seorang warga Aceh Utara yang diparkir di rumah Syaiful Rizal di Desa Daya, dan terjadi pencurian tersebut pada jelang subuh, dan beruntungnya ada CCTV sehingga dilihatlah bahwa di dalam CCTV tersebut ada seorang pria yang melakukan pencurian sepeda motor di Mei 2022. Kemudian setelah melihat CCTV tersebut, kemudian korban melaporkan kasus ini ke Polres Aceh Utara. Akibat perbuatan tersebut, tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUH Pidana dengan ancaman itu di atas 5 tahun penjara. Demikian Firda laporannya. Baik, terima kasih rekan Jafarudin dari Serambi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polres Tarakan pagi tadi kembali melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 982 gram. Pemusnahan barang bukti sabu-sabu tersebut disaksikan langsung di hadapan 4 tersangka dengan cara dilarutkan ke dalam air. Kapolres Tarakan AKBP Taufik Nurmandia menjelaskan adapun barang bukti yang diamankan pertama dari RD sebanyak 28 bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga sabu-sabu dengan berat bruto 5,07 gram, berat neto 4,51 gram. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Adi Bausiah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ani. Ya, baik rekan Firda, selamat petang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, Polres Tarakan kembali melakukan pemusnahan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat sekitar 982,18 gram atau nyaris mencapai 1 kilogram pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 kemarin. Adapun pemusnahan dilaksanakan di depan tersangka dan turut hadir pula dari Kepala Kantor BNNK Kota Tarakan dan perwakilan dari Kepala Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Kota Tarakan. Adapun dari total 982,18 gram yang dilakukan pemusnahan kemarin adalah hasil dari berdasarkan 3 LP yang ditangani, dan juga ini ditangani oleh Satres Narkoba Polres Tarakan. Sebenarnya total keseluruhan barang bukti mencapai sekitar 984,74 gram. Namun sebagian disisihkan 0,5 gram untuk kepentingan persidangan dan 0,5 gramnya lagi untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya dikatakan Kapolres Tarakan AKBP Taufik Nurmandia dalam rilisnya kemarin menyampaikan bahwa pada kasus LP pertama ya melibatkan tersangka berinisial RD, total berat bruto yang didapatkan sebanyak 5,07 gram yang dirampas dari tersangka, kemudian yang dilakukan pemusnahan sebanyak 3,95 gram, sisanya dilakukan
disisihkan untuk kepentingan persidangan dan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya di kasus kedua, yakni dari 2 LP sebanyak nyaris mencapai 1 kilogram narkotika jenis sabu-sabu yang melibatkan 2 kurir perempuan dan 1 laki-laki. Di dalam hal ini pertama sebanyak 37,94 gram yang didapatkan dari tersangka TR berusia 20 tahun dan yang dimusnahkan kemarin ada sekitar 36,74 gram. Selanjutnya sebanyak 942,49 gram yang didapatkan dari tersangka berinisial Ana, perempuan berusia 18 tahun yang dimusnahkan ada sekitar 941,49 gram. Sementara itu Kasat Res Narkoba Polres Tarakan, Ibda Dian Fahrul Ramadhani menyatakan saat ini proses hukum atau proses penyidikan terhadap para tersangka kasus narkotika tersebut masih terus berproses. Ada yang sudah memasuki tahap P21, ada yang masih dalam proses menuju tahap P21. Ia melanjutkan dari 2 kasus tersebut, dari 2 kasus berbeda tersebut, masih ada 1 terduga DPO yang berkaitan dengan kasus yang melibatkan tersangka RD. Dan saat ini masih dalam proses pengejaran. Namun, ia menegaskan sekali lagi bahwa untuk kasus RD ini terhadap DPO adalah masih dugaan atau masih terduga. Selanjutnya untuk tersangka inisial TR dan Ana sendiri yang terlibat dalam peredaran narkotika nyaris mencapai 1 kilogram, saat ini sudah masuk tahap P21 atau tahap 1 dan pengumpulan berkas perkara selanjutnya akan dilaksanakan di tahap kedua. Sementara untuk kasus RD masih baru proses penyidikan menuju ke arah tahap 1. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Tarakan AKBP Taufik Nurwandia dan juga Kasat Res Narkoba Polres Tarakan Ibda Dian Fahrul Ramadhani. Dan berikut liputan untuk Anda. Jadi 3 laporan polisi dengan tanggal dan tempat kejadian yang berbeda. Jadi kurang lebih tadi kita memusnahkan bersama total berat bersih dan penyisihan kurang lebih 950 gram kurang lebih ya. Jadi tadi sudah disampaikan total beratnya berapa, jadi tinggal dimasukkan aja. Dari 3 laporan ini kan ada yang masih DPO kan? Untuk 3 orang ini salah satunya masih ada DPO, kita akan nanti mengejar. Berapa orang? Dugaan aja sih, sementara dugaan aja. 1 orang. 1 orang. Dari kasus yang mana? Dari kasus yang terakhir. Bukan, yang RD. Kendalanya ini seperti apa? Jalan terhadap DPO. Dia sebagai apa ya? Yang DPO ini apa? Pengendali atau pemilik atau apa? Pemilik. Pemilik. Ya. Dugaan sih. Jadi yang kita tangkap itu menyebut nama dari tersebut, tapi masih dugaan. Untuk barang bukti ini telah ada penetapan dari pengadilan penyidikannya. Jadi hari ini kita akan memusnahkan dan para tersangka sudah dalam proses penyidikan perkaranya. Jadi ada beberapa dasar, kita ada 3 laporan polisi berkaitan dengan barang bukti yang kita musnahkan, mana laporan LP 374 bulan 10 tanggal 31 Oktober terhadap tersangka RD, kemudian LPA 367 tahun 2022 tanggal 24 Oktober terhadap saudara TR, kemudian laporan polisi 368 terhadap Ana. Kemudian ketetapan sudah.
Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan menetapkan 3 orang tersangka kasus korupsi pengadaan Al-Quran pada anggaran dana Kesra Pemda Bengkulu Selatan tahun 2015. Dari ketiga tersangka itu, kedua tersangka berinisial S dan S langsung ditahan di Rutan Kelas 2B Bengkulu Selatan pada Kamis 17 November. Sedangkan satu tersangka lainnya tidak dilakukan penahanan lantaran sudah meninggal dunia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bengkulu, ada Ahmad Sendi akan melaporkannya. Silakan rekan Sendi. Ya, terima kasih rekan Firda yang ada di studio. Memang benar, sahabat Tribuners, kemarin Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi anggaran dana Kesra tahun 2015 yang lalu. Nah, untuk diketahui, sahabat Tribuners, ketiga tersebut merupakan kepala subbagian dari bagian Kesra Pemkab Kabupaten Bengkulu Selatan. Nah, di mana kasubag tersebut ialah kasubag bidang sosial kemasyarakatan dan kasubag kemasyarakatan serta kasubag bidang sosial manusia. Jadi, sahabat Tribuners, ketiga tersebut hanya 2 dilakukan penahanan sesuai yang telah disampaikan tadi, sedangkan 1 sudah meninggal dunia. Yang dilakukan penahanan itu adalah inisial ES dan juga S, itu sudah ditahan di Rutan Kelas 2B Kabupaten Bengkulu Selatan. Nah, di mana penahanan dilakukan selama 20 hari karena pertimbangan dari pihak kejaksaan, di mana agar penahanan ini para tersangka tidak bisa menghilangkan barang bukti serta hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, bahkan sahabat Tribuners, untuk diketahui, dua tersangka baru ini telah nonaktif sebagai ASN di Kabupaten Bengkulu Selatan ternyata. Nah, di mana mereka ternyata sebelumnya sudah mengetahui akan dilakukan penetapan tersangka. Nah, selama 1 tahun belakangan mereka sudah melakukan pengajuan pemberhentian secara hormat oleh pemerintah daerah. Hal tersebut di-ACC oleh PPK, yaitu Bupati Bengkulu Selatan. Untuk pensiun dini, mereka dilakukan pensiun dini, di mana pensiun tersebut terhitung TMT-nya itu tanggal 1 Februari tahun 2022. Nah, dengan telah ditetapkan 2 orang tersangka dalam anggaran dana Kesra tahun 2015, kedua tersangka baru ini nyatanya masih mendapatkan gaji atau tunjangan pensiun. Nah, sedangkan sahabat Tribuners, untuk diketahui, sebelumnya Polres Bengkulu Selatan telah menetapkan 2 tersangka dengan kasus yang sama, yaitu mantan kepala bagian Kesra Pemkab Kabupaten Bengkulu Selatan dan juga bendahara dari Kesra, bidang Kesra Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dimana keduanya telah menjalani hukuman selama 2 tahun, telah divonis di tahun 2021 yang lalu. Sekarang mereka sudah hampir berjalan masa hukuman selama 1 tahun, sahabat Tribuners. Mungkin itu saja rekan Firda yang ada di studio. Baik, terima kasih rekan Ahmad Sendi dari Tribun Bengkulu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Henry Hanafi, Kajari Bengkulu Selatan. Berikut liputannya untuk Anda. Mengajukan pensiun dini. Oh, sudah pensiun dini. Bisa dijelaskan Pak sedikit peranan kedua tersangka? Ya, jadi dari total kerugian negara sebesar 319 juta lebih ini dilakukan dengan modus ya, oleh 3 subbag ini melakukan beberapa kegiatan berupa kegiatan fiktif ya, dengan menggunakan pertanggungjawaban fiktif, melakukan markup harga pembelian, dan juga melakukan pemalsuan dalam penyusunan pertanggungjawaban. Itu terbantu bantuan-bantuan ke masjid yang dulu itu bukan itu, Pak? Betul. Jadi seperti misalnya harga pembelian Al-Quran itu tidak sesuai dengan harga pembelian sebenarnya di markup. Kemudian juga ada proses pemberian SPPD perjalanan dinas untuk tim, misalnya tim Safari Ramadan di beberapa tempat
yang dicarikan untuk 10 kecamatan, tapi yang dibayarkan diterima real oleh yang bersangkutan hanya untuk 2 lokasi saja. Sisanya itu digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Gunung api Dukono Halmahera Utara kembali erupsi pada Kamis 17 November pada pukul 4:30 waktu Indonesia Timur dini hari. Semburan abu vulkanik erupsi Gunung api Dukono mengarah ke 3 kecamatan, yakni di Kecamatan Tobelo Utara, Kecamatan Tobelo, dan Kecamatan Tobelo Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate, ada Arafik Hamid yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arafik. Baik, rekan Firda di studio saya memang benar pada Kamis 16 September pada Kamis kemarin Gunung api Dukono di Kabupaten Halmahera Utara kembali erupsi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Gunung api Dukono erupsi terjadi pada Kamis 16 pada Kamis kemarin sekitar pukul 04.30 waktu Indonesia Timur dini hari. Terpantau semburan abu vulkanik erupsi gunung berapi Dukono di Kabupaten Halmahera Utara mengarah ke 3 kecamatan, antara lain yaitu Kecamatan Tobelo Utara, Kecamatan Tobelo, dan Kecamatan Tobelo Tengah. Penyebab disebabkan aktivitas akibat karena erupsi gunung api Dukono dan menghemburkan abu vulkanik terdapat di 3 kecamatan. Itu sebabnya aktivitas warga 3 kecamatan sedikit terganggu. Bahkan hingga saat ini gunung api Dukono di Kabupaten Halmahera Utara masih terus abu vulkaniknya masih mengarah ke 3 kecamatan. Kami juga sempat konfirmasi ke pos pemantau gunung api di Dukono Kabupaten Halmahera Utara, Iwan Ahmad mengatakan bahwa aktivitas gunung api Dukono di Kabupaten Halmahera Utara terus terjadi letusan asap yang kemudian disertai abu vulkanik disebabkan karena curah hujan yang tinggi pada pekan ini. Bahkan terlihat di puncak gunung api memicu aktivitas, bahkan aktivitas pun hingga saat ini masih terus berjalan. Abu vulkanik gunung api Dukono menyebar di 3 kecamatan tersebut yang sempat kami sebutkan tadi, bahwa terjadi letusan asap disertai abu vulkanik yaitu di Kecamatan Tobelo dan Kecamatan Tobelo, Tobelo Tengah, dan Tobelo Utara. Semburan abu vulkanik di 3 kecamatan, kata Iwan, cuaca di puncak gunung tersebut kebanyakan tertutup kabut. Gunung api memang terlihat jelas, kata Iwan, bahkan di kawah teramati awan putih kelabu tebal dengan ketinggian asapnya sekitar 800 meter ke arah timur. Gunung api Dukono sejak Rabu di 16 kemarin terjadi sekitar 8 kali kegempaan dan 1 kali gempa letusan abu terjadi sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Timur dengan tinggi asap sekitar 600 meter. Selain itu, rekan Firda, suara gemuruh dari kawah gunung api Dukono di Kabupaten Halmahera Utara hingga saat ini masih terdengar sampai sinar api di kawah gunung api Dukono ini memang terlihat. Dari pada Kamis kemarin, rekan Firda, sekitar pukul 05.30 waktu Indonesia Timur kembali terjadi letusan abu tebal, bahkan sinar api pun kemudian terlihat dari gunung api Dukono dengan ketinggian asap sekitar 800 meter. Iwan juga mengatakan gunung api Dukono Halmahera Utara saat ini status
status waspada dengan status level 2. Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Halmahera Utara, bahkan para wisatawan agar tidak beraktivitas dengan radius 2 km. Sebab letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu kemungkinan mengikuti arah angin dan kecepatan angin dari arah lendaan abu. Lendaan abunya tidak tetap. Namun rekan Firda di Jumat 18 tadi dini hari sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur kembali terjadi letupan atau erupsi mengeluarkan abu vulkanik untuk Gunung Api Dukono, bahkan mengarah abu vulkanik tersebut mengarah pada 2 kecamatan, yakni di Kecamatan Tebelo dan Kecamatan Tebelo Tengah. Untuk aktivitas Gunung Api Dukono di Kabupaten Halmahera Utara memang sering terus terjadi erupsi, bahkan pihaknya dari pos pemantau Gunung Api Dukono di Kabupaten Halmahera Utara terus memberikan himbauan karena semburan abu vulkanik memang sedikit mengganggu pernapasan masyarakat. Selain itu, rekan Firda, pada Kamis kemarin dan hari ini di Jumat tanggal 18 memang dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Halmahera Utara telah membagi sekitar 25.000 masker bagi masyarakat yang terdampak abu vulkanik. Demikian rekan Firda yang kami dapat laporkan dari Kabupaten Halmahera Utara. Baik, terima kasih rekan Arafiq Hamid dari Tribun Ternate atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Christian Lomboan, 28 tahun, korban yang terseret banjir ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa pada Kamis 17 November malam. Ratusan warga berkumpul menyaksikan evakuasi jenazah korban. Warga yang turut menyaksikan evakuasi jenazah turut berbelasungkawa atas kematian Christian Lomboan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Ferdi akan melaporkannya. Silakan rekan Ferdi. Oke, selamat malam Tribuners dari Kota Manado. Saya dapat laporkan bahwa yang sudah disampaikan rekan Firda bahwa ada musibah yang terjadi di Kota Manado karena terseret oleh banjir. Diketahui korban bernama Christian. Christian adalah warga dari Pakoa Manado, di mana hari kemarin karena curah hujan yang cukup tinggi di Kota Manado mengakibatkan banjir terjadi di Pineleng sampai di Pakoa. Hal ini mengakibatkan Christian terhanyut oleh banjir. Kronologinya yang saya dapat ceritakan berdasarkan informasi dari saksi mata, di mana Christian ini mencoba menolong temannya yang terseret banjir, tetapi dia sendiri yang terbawa, temannya dapat diselamatkan. Dan akhirnya dia ditemukan sekitar jam 11 malam di pantai. Tribuners dan juga rekan Firda dari studio dapat melaporkan bahwa ketika ditemukan, Christian sudah tidak bernyawa dan dia dievakuasi oleh Basarnas Kota Manado dan dibantu oleh masyarakat dan juga TNI. Nah, dari pantauan kami di hari ini, Christian sudah dibawa ke rumah keluarganya, dan hari ini juga sudah dilakukan pemakaman. Nah, kami juga melaporkan dan juga mengingatkan kepada Tribuners secara khusus yang ada di Kota Manado, memang untuk cuaca ekstrim masih akan terjadi di Kota Manado dan di Sulawesi Utara berdasarkan informasi yang kami peroleh dari BMKG Samratulangi Manado, bahwa cuaca ekstrim ini akan terjadi sampai hari Minggu nanti. Jadi himbauan dari BMKG untuk masyarakat Kota Manado, Sulawesi Utara, terutama masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, untuk tetap berhati-hati dan terus memantau situasi sungai, karena memang di Kota Manado ada satu sungai, yaitu Sungai Muara dari Pineleng sampai ke Kota Manado itu cukup besar, dan biasanya ketika hujan deras, sungai ini selalu banjir. Dan sebagai informasi juga bahwa sungai ini sudah cukup banyak memakan korban ketika banjir terjadi. Bukan hanya Christian, sebelum-sebelumnya juga
sungai ini sudah memakan korban. Jadi perlu kami informasikan sekali lagi kepada Tribuners yang ada di Kota Manado untuk tetap berhati-hati. Sebagai informasi penting juga yang perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini kejadian kemarin maksud saya itu ada 2 korban, tetapi satunya dapat diselamatkan, sedangkan Christian sendiri Tuhan berkehendak lain dan ia harus berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin itu laporan saya, rekan jurnalis dikembalikan ke Anda ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado Ferdi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Batam, Saudara. Operasi SAR pencarian korban kecelakaan kapal tenggelam di perairan Kabil Nongsa pada Jumat 17 November pagi membuahkan hasil. 1 mayat kembali berhasil ditemukan. Mayat berjenis kelamin laki-laki tersebut kini telah dievakuasi oleh tim SAR menuju Rumah Sakit Bayangkara, Polda Kepulauan Riau. Kepala Pos Basarnas Batam, Reza, mengungkapkan jenazah yang ditemukan pada pagi ini berada di sekitar perairan Kabil. Ditemukan sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Beres Lumban Tobing yang akan melaporkannya. Silakan rekan Beres. Oke, baik, selamat sore rekan Firda, selamat sore Tribuner. Jadi perlu kami informasikan ini merupakan update terbaru dari insiden kecelakaan kapal kayu pengangkut tenaga kerja ataupun pekerja migran ilegal, pekerja migran Indonesia dari perairan Batam, Kepulauan Riau, begitu. Nah, sebelumnya dikabarkan ada 7 korban yang menjadi korban yang tenggelam dalam insiden kapal kayu tenggelam. Nah, jadi update terbaru ada 8 yang dinyatakan menjadi korban. Nah, hasil operasi pencarian hingga hari ini sudah ditemukan 6 korban. 5 diantaranya sudah dalam kondisi meninggal, 1 selamat. Sementara 2 orang lainnya masih dalam proses pencarian sampai hari ini yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Nah, jadi ada 1 orang anak kecil yang diduga masih berusia 3 tahun juga turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Nah, untuk penyebab dan dugaan sementara begitu ataupun proses penyelidikan sampai hari ini terus dilakukan aparat kepolisian. Namun 1 terduga sudah berhasil diamankan yang diduga pelaku ataupun ikut terlibat dalam proses pengiriman TKI ilegal yang menewaskan 8 orang warga negara Indonesia tersebut. Nah, jadi berdasarkan bantuan dari alat teknologi Badan Intelijen Negara ataupun BINDA Kepulauan Riau, Ditpolairut Polda Kepri berhasil mengamankan 1 pelaku yang memang terlibat dalam sindikat perdagangan manusia ini. Namun pelaku lainnya masih diburu begitu. Nah, ini keterangan dari Kasubdit Gakum Ditpolairut Polda Kepri AKBP Darsono. Nah, sekedar informasi bahwa peristiwa kecelakaan kapal ataupun tenggelamnya kapal kayu yang mengangkut 8 penumpang PMI yang merupakan Indonesia ataupun yang kemarin 1 selamat mengaku bahwa dia akan diberangkatkan secara ilegal. Awalnya ia dijanjikan berangkat ke Malaysia menjadi seorang TKI. Dia pun membayar sudah beberapa juta begitu. Namun sesampai di Batam, ia justru dikirim melalui pelabuhan tikus ataupun menggunakan kapal kayu yang berukuran sekitar 5 kali 1 meter dan berangkat pada pagi subuh. Namun saat di pertengahan laut, kapalnya dihantam gelombang hingga akhirnya terbalik. Nah, Tribuners memang perairan Batam dan Malaysia itu cukup dekat, bisa ditempuh kalau menggunakan kapal feri biasanya itu hanya rentang waktu 45 sampai 60 menit. Jadi kondisi perairan ini memang kerap dijadikan ataupun digunakan oleh oknum-oknum
para mafia penyelundup untuk meraup keuntungan begitu. Namun sampai hari ini intinya operasi SAR masih terus dilakukan dan 2 korban masih belum ditemukan. Mungkin demikian rekan Firda, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Beres dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pariwisata Kota Jayapura menggelar Fokus Group Discussion atau FGD penyusunan dokumen rencana induk ekonomi kreatif tahun 2022. Kegiatan tersebut mengakomodir para pelaku ekonomi kreatif dari 17 subsektor di Kota Jayapura, Papua. Kegiatan FGD tersebut berlangsung di sebuah hotel di Kota Jayapura, Papua. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aldi. Ya baik, halo Firda dan juga Tribuners, dapat kami laporkan dari Kota Jayapura, Provinsi Papua terkait dengan agenda pemerintah Kota Jayapura, Papua melalui Dinas Pariwisata Kota Jayapura menggelar Fokus Group Discussion atau FGD terkait dengan agenda penyusunan dokumen rencana induk atau rinduk ekonomi kreatif tahun 2022. Firda dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami, kegiatan tersebut berlangsung lancar dan kegiatan ini juga mengakomodir para pelaku ekonomi kreatif dari 17 subsektor ekonomi kreatif di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Dan Firda dan juga Tribuners, dari giat FGD yang dilakukan oleh Dispar Kota Jayapura ini dibuka secara langsung dengan penabuhan tifa oleh Asisten 2 Setda Kota Jayapura, B. Widihatanti. Firda dan juga Tribuners, kegiatan tersebut diinformasikan digelar selama sehari dan berlangsung aman, tertib, serta lancar dan melibatkan puluhan pelaku ekonomi kreatif sekota Jayapura, Papua. Dalam keterangan persnya kepada awak media, termasuk kami Tribun Papua, Matias mengatakan bahwa kaitannya dengan FGD ini, penyusunan rencana induk pengembangan ekonomi kreatif di Kota Jayapura dinilai sangat penting untuk dilakukan sebagai pembaruan informasi dan juga pengenalan dunia ekonomi kreatif bagi anak muda di Kota Jayapura, Provinsi Papua, serta ini menginventarisir data-data apa saja yang dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan minat dan bakatnya serta berkreasi di ibu kota Provinsi Papua ini. Firda dan juga Tribuners, dalam kesempatan itu Matias juga menyampaikan bahwa para peserta Fokus Group Discussion ini nantinya akan berdiskusi dengan beberapa narasumber dari Kemenparekraf atau Kementerian Pariwisata begitu, dan juga narasumber dari internal pemerintah Kota Jayapura sendiri. Firda dan juga Tribuners, Matias juga menyebutkan bahwa tujuan dari pembuatan rencana induk ekonomi kreatif tahun 2022 sebetulnya merupakan acuan untuk mengatur rencana jangka panjang pengembangan ekonomi kreatif di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Dan ia mengemukakan juga bahwa selama ini sektor ekonomi kreatif di Kota Jayapura cukup berkembang pesat walaupun diterpa juga pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu, namun kini banyak pelaku usaha dari subsektor yang ada terus mengembangkan diri dan usahanya begitu. Dan ini juga bisa kita lihat, Firda dan juga Tribuners, berkat buat tangan dari seorang Matias Benonimano yang merupakan Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, titik 0 km Kota Jayapura yakni Taman Imbi yang sebelumnya memang terkesan tidak begitu terawat ataupun kumuh begitu, sekarang sudah kembali menemukan rohnya begitu, diaktifkan kembali sebagai public space atau ruang publik untuk anak-anak muda yang juga berkesenian dan termasuk di dalam 17 subsektor ekonomi kreatif ini untuk beraktivitas dan juga mengembangkan minat dan bakatnya masing-masing begitu. Firda, demikian informasi yang mungkin dapat saya sampaikan dari Kota Jayapura, Provinsi Papua terkait dengan giat Dinas Pariwisata Kota Jayapura menggelar Fokus Group Discussion penyusunan rencana induk ekonomi kreatif tahun 2022. Dari Kota Jayapura, Provinsi Papua, Bumi Cendrawasih, Aldi Bimantara, tribunpapua.com melaporkan. Kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi Bimantara dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Matias Benonimano. Berikut liputannya untuk Anda. Pada hari ini juga Dinas Pariwisata Kota akan melakukan pertemuan di dalam fokus berdiskusi terkait dengan penyusunan rencana induk pengembangan ekonomi kreatif di Kota Jayapura. Nah, dalam hal ini juga nanti kita akan berdiskusi dengan beberapa narasumber dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan juga dari beberapa narasumber yang ada di Kota Jayapura. Tentunya mereka adalah pelaku ekonomi kreatif dan juga beberapa konsultan pariwisata yang ada di Kota Jayapura. Nah,
tujuan daripada pembuatan rencana induk ini adalah sebenarnya untuk sebenarnya mengatur rencana jangka panjang pengembangan ekonomi kreatif di Kota Jayapura. Nah, selama ini ekonomi kreatif di Kota Jayapura ini berkembang dengan pesat. Banyak para pelaku usaha dari semua subsektor yang ada itu berkembang terus mengembangkan diri, mengembangkan usaha. Namun ini harus kita atur di dalam suatu dokumen rencana induk menjadi semacam peta jalan atau roadmap untuk kita tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan di dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sekda Halmahera Selatan Saiful Turi menegaskan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Usman Sidik dan Hasan Ali Basam Kasuba tidak pernah memberikan ruang serta dukungan kepada cakades-cakades tertentu pada Pilkades tahap 1 maupun tahap 2 tahun 2022. Hal itu diungkap oleh saat menggelar aksi unjuk rasa terkait masalah Pilkades di depan aula kantor Bupati Halmahera Selatan pada Kamis 17 November. Sekda mengatakan semua yang maju sebagai cakades adalah orang-orang terbaik yang dipilih masyarakat melalui Pilkades untuk membangun desa. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate. Ada Nur Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nur Hidayat. Rekan Firda di studio, kami akan melaporkan langsung dari Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, terkait dengan ketegasan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Saiful Turi ketika dalam aksi unjuk rasa yang digelar oleh Gerakan Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, maksud saya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Kabupaten Halmahera Selatan. Unjuk rasa ini dalam rangka protes terkait dengan sejumlah masalah yang menyangkut dengan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, di mana dalam pelaksanaan Pilkades tahun 2022 ini kurang lebih 120 sekian desa yang akan melaksanakan Pilkades. Dan pada tanggal 12 November kemarin sekitar 97 desa yang telah melaksanakan Pilkades tahap 1. Namun dalam proses ini ada dugaan-dugaan tertentu terkait dengan dukungan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan terhadap terhadap calon-calon kepala desa tertentu. Oleh sebab itu, masa dari GMNI dan GAMPI ini mendesak kepada Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik agar segera melakukan evaluasi terhadap panitia Pilkades tingkat kabupaten, di mana dalam proses pencoblosan dan juga pemilihan langsung yang dilakukan, ternyata masih banyak hal yang ditemukan. Satu di antaranya adalah tidak ditandatanganinya berita acara selesai keputusan. Kemudian di lain sisi itu ada dugaan terhadap panitia kabupaten di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diduga membackup cakades-cakades tertentu dalam proses pelaksanaan ini, Pilkades tersebut. Nah, backup yang dimaksud adalah pemerintah panitia kabupaten yang di dalamnya unsur-unsur pemerintah daerah mencoba untuk memenangkan kepala cakades tertentu. Nah, dalam aksi unjuk rasa masa yang ditemui oleh Sekda Halmahera Selatan ini menegaskan kepada masa dari GMNI dan GAMPI bahwa pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Usman Sidik dan wakilnya Hasan Ali Basam Kasuba dalam proses pelaksanaan Pilkades 2022 ini tidak pernah memberikan ruang maupun mendukung cakades-cakades tertentu. Bahkan setingkat untuk mengintervensi jalannya Pilkades pun tidak dilakukan sama sekali. Saiful Turi mengatakan bahwa polemik dalam pemilihan kepala desa maupun pemilihan kepala desa ini sudah merupakan satu hal yang wajar, di mana sudah tentu para cakades-cakades ini yang kalah maupun yang menang pasti tidak saling tarik ulur, baik itu menerima kemenangan atau tidak menerima kesalahan dan sebagainya. Sehingga itu ia mengatakan bahwa akan menyampaikan tuntutan yang disampaikan oleh GMNI maupun GAMPI ini kepada Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik
agar melakukan evaluasi sebagaimana yang disampaikan dalam unjuk rasa yang dilakukan oleh GMI dan KAMPI. Demikian rekan Firda di studio, saya akan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ternate Nur Hidayat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Kesehatan dan ekonomi adalah hal yang penting menyangkut kehidupan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat diukur berdasarkan angka kematian ibu dan anak. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, maka perlu berbagai upaya dalam peningkatan kesehatan, khususnya ibu dan anak. Selain itu, perlu juga peningkatan kapasitas SDM, tenaga kesehatan, dan pembangunan fasilitas kesehatan. Seperti yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang didukung oleh Kementerian Keuangan dan Islamic Development Bank Group. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali. Ada Putu Yunia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Putu Yunia. Baik, terima kasih rekan Firda. Jadi betul sekali untuk dalam rangka upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan bangsa Indonesia. Dalam hal itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan juga Menteri Keuangan berkolaborasi bersama Islamic Development Bank Group atau ISDB melakukan kolaborasi untuk merealisasikan pembangunan gedung kesehatan ibu dan anak di 6 rumah sakit vertikal milik pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu rumah sakit yang mendapat dukungan tersebut adalah Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Murah yang berlokasi di Denpasar dan menjadi salah satu rumah sakit terbesar di Indonesia. Pada Kamis 17 November 2022 kemarin, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menggelar groundbreaking gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak di 6 rumah sakit tersebut. Acara ini merupakan wujud nyata implementasi komitmen dalam pertemuan G20 yang saat itu atau kemarin berlangsung di Provinsi Bali. Acara groundbreaking ini dilaksanakan di Rumah Sakit Prof. Murah dan pembangunannya dilakukan di 6 rumah sakit termasuk dalam proyek penguatan rumah sakit rujukan nasional dan unit teknis vertikal. Tujuan pembangunan gedung kesehatan ini sendiri adalah untuk meningkatkan ketersediaan, meningkatkan akses stabilitas dan juga kualitas pelayanan pada ibu dan anak yang menjadi salah satu indikator kesehatan dari sebuah negara. Proyek ini sejalan dengan tujuan 2030 terkait dengan Sustainable Development Goal atau SDGs untuk menekan kematian anak dan ibu. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin telah mengupayakan berbagai upaya untuk mengakselerasi target pencapaian kesehatan. Hal tersebut dilakukan melalui program transformasi kesehatan yang konsisten pada 6 pilar. 6 pilar tersebut antara lain transformasi pelayanan utama, transformasi tenaga kesehatan, transformasi teknologi kesehatan, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, dan juga transformasi keuangan kesehatan. Dalam pelayanan rujukan, peningkatan akses dan kualitas pelayanan rumah sakit dilakukan melalui pengembangan jaringan rumah sakit rujukan. Pihak Menteri Kesehatan sendiri mencoba untuk melakukan pelayanan rumah sakit vertikal dengan berkolaborasi dengan institusi global yang dalam hal ini adalah ISDB, serta mengimplementasi sistem kesehatan akademik. Pembangunan gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas rumah sakit. Kesehatan ibu dan anak telah menjadi prioritas pelayanan dengan morbidity dan mortalitas tertinggi di tingkat nasional. Proyek pembangunan ini merupakan program pengembangan jangka panjang antara Indonesia dan juga ISDB. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan ini adalah hal positif yang didapatkan Indonesia sebagai salah satu anggota dari ISDB. Indonesia mendapat dukungan untuk mengembangkan ekonomi negara, khususnya dalam bidang kesehatan. Hal ini bisa ditunjukkan dengan adanya investasi infrastruktur yang saat ini sedang berjalan di Indonesia. Groundbreaking gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak di 6 rumah sakit ini menjadi tonggak penting dan mencerminkan kolaborasi yang terjalin erat dan komitmen untuk melanjutkan kerjasama ini di kemudian hari. Presiden ISDB Muhammad Al-Jaser memberikan ucapan selamat atas pembangunan yang telah dilakukan. Ia turut bangga atas pembangunan yang telah berlangsung di Indonesia dan ini telah menginspirasi dalam agenda transformasi kesehatan. Al-Jaser mengatakan hari ini merupakan hari bersejarah yang harus ditandai sebagai
Hari Dukungan yang Berkelanjutan. ASDB percaya ini adalah awal masa Indonesia untuk membawa solusi berkelanjutan kebutuhan mendesak di negaranya. Indonesia merupakan negara dengan populasi masyarakat sebanyak 280 juta orang dan hampir 85%-nya di bawah skema asuransi kesehatan umum. Sebagai pemilik wilayah rumah sakit yang ikut dalam acara groundbreaking, tentu menjadi kebanggaan pemerintah dan juga masyarakat Bali. Wakil Gubernur Bali Cokorda Oke alias Cooke mengucapkan terima kasih atas kesempatan tersebut. Ia mengucapkan terima kasih pula atas dukungan yang telah diberikan dan ia sangat senang dan berharap pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar. Sebagai informasi, total anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program pembangunan gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak ini setotal 4,2 triliun rupiah untuk 6 rumah sakit di wilayah Indonesia. Dan rumah sakit tersebut antara lain Rumah Sakit Kanker Darmais DKI Jakarta, Rumah Sakit Persahabatan DKI Jakarta, Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta, Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, dan Rumah Sakit Prof. Muradi Bali. Dan sebanyak 89,3% dari dana tersebut dibantu oleh ASDB, sementara 10,7%-nya merupakan dukungan dari pemerintah Indonesia. Melalui proyek ini diharapkan rumah sakit vertikal ini bisa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak, dan hal ini tentu saja dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, menekan angka kematian kanker anak, dan juga meningkatkan kualitas negara Indonesia. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Bali. Kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Putu Yunia dari Tribun Bali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sebanyak 16 pelajar diamankan polisi karena diduga berandalan motor yang melakukan penyerangan dan pembacokan terhadap siswa SMK di Kota Baru, Parahyangan, Kecamatan Padalarang. Seperti diketahui, korban pembacokan yang dilakukan oleh gerombolan motor itu yakni seorang siswa SMK yakni Dandi Muhammad Zainal Mutakin, hingga ia mengalami luka sobek pada bagian tangan kanan sekitar 10 hingga 15 cm. Kanit Reskrim Polsek Ibda Cecep mengatakan aksi gerombolan motor tersebut terekam CCTV dan ada saksi yang mengenal, kemudian pihaknya langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pemerintah telah melakukan peralihan penayangan televisi dari analog ke digital. Kota Bandung pun dipastikan dapat menerima tayangan televisi digital. Wakil Ketua KPID Jawa Barat Ahmad Abdul Basit menyampaikan wilayah Bandung Raya termasuk Kota Bandung tak memiliki blind spot sehingga Bandung Raya dapat menerima saluran televisi digital.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Nandri Prilatama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nandri. Ya, terima kasih rekan Firda. Selamat sore rekan Tribuners dimanapun berada. Betul sekali, setelah di awal November kemarin itu Jabodetabek menjadi bagian yang dimatikan saluran analognya dan beralih ke saluran digital. Saat ini Bandung Raya di akhir November nanti harap-harap cemas karena memang pemerintah akan melakukan peralihan penayangan televisi dari analog ke digital. Bandung Raya sendiri seperti diantaranya Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi, dan juga Sumedang. Nah, Kota Bandung ini sendiri berdasarkan keterangan dari Wakil Ketua KPD Jabar, Ahmad Abdul Basit, bahwa dipastikan dapat menerima tayangan televisi digital dengan tanpa black spot. Ya. Kemudian wilayah Bandung Raya ini termasuk memang wilayah yang bersiap-siap untuk beralih ke saluran digital. Nah, Basit sendiri menambahkan penayangan televisi sedang dalam transisi dari analog ke digital. Wilayah Jabodetabek, layanan televisi analog sudah dimatikan bertahap sejak 2 November 2022. Sedangkan di wilayah Jabar 1, yakni Bandung Raya, proses transisi ini akan dilakukan di akhir November 2022. Nah, distribusi SPB atau set-top box saat ini telah mencapai 93% untuk di wilayah Bandung Raya sendiri. Nah, syarat penerima SPB sendiri itu adalah gratis, antara lain untuk masyarakat kurang mampu dan dapat menerima saluran televisi digital maupun masyarakat tersebut memiliki televisi. Untuk distribusi SPB sendiri di Bandung Raya ini akan melibatkan unsur kewilayahan dari kelurahan, kecamatan, hingga pihak desa. Masyarakat sendiri jadi tinggal hanya menunggu hingga saluran televisi digital ini dapat dinikmati. Dan nantinya sudah ada daftarnya pastinya dan akan dibagikan set-top box secara gratis door to door. Sejak peraturan terkait ASO atau analog switch off ini, transisi saluran televisi dari analog ke digital, KPID Jawa Barat secara masif menggelar sosialisasi kepada masyarakat. Nah, menurut Basit sendiri, berdasarkan hasil survei, masyarakat relatif menantikan transisi ini dengan catatan sosialisasi penggunaan SPB perlu dimasifkan kembali. Begitu rekan Firda dari Bandung. Baik, terima kasih rekan Nandri Prilatama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ada pemandangan yang berbeda dari wisuda ketiga Politeknik Pariwisata Lombok tahun ini. Sebanyak 293 mahasiswa Poltek Par Lombok mengikuti wisuda dengan pemandangan indah warna-warni Tribun Sirkuit Mandalika pada Jumat 18 November. Meskipun jalannya wisuda diguyur hujan sejak pagi, namun para mahasiswa tampak hikmat mengikuti wisuda hingga selesai. Para wisudawan tampak bangga mengenakan toga kebesaran kampusnya yang menunjukkan mereka siap memasuki tantangan berikutnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok, ada Setiawati Indah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Setiawati. Baik, terima kasih rekan Wida. Halo Tribuners, selamat malam buat kalian yang ada dimanapun. Wisuda yang ketiga diadakan oleh Politeknik Pariwisata Lombok, Nusa Tenggara Barat pada hari Jumat 18 November 2022. Sebanyak 293 mahasiswa-mahasiswi mengikuti wisuda tahun ini di pemandangan yang indah warna-warni Tribun di Sirkuit Mandalika. Suasana ini tepatnya sempat diguyur hujan tadi pagi, tapi tidak tutup kemungkinan wisudawan dan wisudawati menjalankan wisuda dengan hikmat dan lancar. Para wisudawan sangat bangga untuk mengenakan toga kebesaran kampusnya untuk menghadiri acara wisuda tersebut. Dan mereka siap untuk memasuki tantangan berikutnya atau memasuki dunia kerja. Berdasarkan pantuan Tribun Lombok, setiap wisudawan berjalan satu persatu untuk pindahkan tali topi dari kanan ke kiri dan menerima ijazahnya masing-masing.
Tepatnya selain itu panggung wisuda berasa di belakang venue Grandstand B yang membuat suasana wisuda itu sangat seru dan menyenangkan. Usai menerima ijazah tersebut, masing-masing mahasiswa wisudawan dan wisudawati berfoto bersama dengan pemandangan yang indah yang berada di tribun duduk kelas itu. Menurut Direktur Politeknik Pariwisata Lombok, yakni Heri Ramawijaja, menyampaikan suasana wisuda ini tahun ini berbeda dengan wisuda sebelumnya, yaitu wisuda tahun ini melaksanakannya di sirkuit Mandalika merupakan ikon Nusa Tenggara Barat. Mengapa demikian? Bagi Heri, ikon ini tentu membutuhkan tangan terampil dan tenaga kreatif yang memiliki sumber daya manusia unggul. Sementara itu, yang meraih wisudawan dan wisudawati meraih IPK yang tertinggi yang terbaik di universitasnya, yaitu ada Mary Dewi Anggreni dengan IPK 3,97 dengan jurusan divisi Kama. Kemudian yang disusul oleh IKD Dewi Wayuni dengan IPK 3,97 dengan jurusan Tata Hidang. Kemudian ada lalu Ahmad Anda Barata Sopandi dengan IPK 3,8 dengan jurusan Seni Kuliner. Dan yang terakhir ada Niwayan Windira Yuliana Sari dengan IPK 3,86 dengan jurusan divisi pengaturan perjalanan. Baik, itu saja yang bisa sampaikan. Rekan Wida kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pembahasan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2023 di kantor Geraha Kepulauan Riau di Jalan Engku Putri nomor 8, Kelurahan Teluk Taring, Kecamatan Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau diiringi dengan teriakan buruh dan lagu-lagu dangdut dari mobil komando. Seperti lagu berjudul Bongkar, Bang Jono, Sambal Ado, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan saat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau membahas UMP, sejumlah buruh di Kota Batam menggelar aksi unjuk rasa di waktu dan tempat yang bersamaan dengan jumlah massa yang cukup banyak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Roma Ulis yang Turi akan melaporkannya. Silakan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Firda. Pembahasan upah minimum Provinsi Kepri tahun ini berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya, di mana pembahasan UMP yang dilakukan oleh Dewan Kawasan Provinsi Kepri dikawal ketat oleh sejumlah buruh yang ada di Kota Batam, yang terdiri dari berbagai serikat pekerja. Nah, awalnya pembahasan ini dilakukan di Gedung Geraha Kepri lantai 5 dan berlangsung sekitar pukul 9.47 WIB. Namun sekitar pukul 10 sejumlah massa buruh berbondong-bondong mendatangi kantor Geraha Kepri. Nah, kantor Geraha Kepri ini juga dijaga ketat oleh sejumlah aparat keamanan, baik sejumlah Satpol PP yang ada di Provinsi Kepri dan sejumlah kepolisian. Nah, selain itu rekan Firda, dalam pembahasan ini tergabung dari 3 tripartit, yaitu pengusaha, perwakilan pengusaha, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, dan perwakilan buruh dari 2 serikat. Nah, di tengah-tengah pembahasan ternyata serikat FSPMI harus keluar lantaran sudah tidak sepakat pembahasan ini tetap menggunakan PP nomor 36 tahun 2021. Namun rapat tersebut masih tetap dilangsungkan dan masih berdasarkan aturan PP nomor 36 tahun 2021, yaitu upah minimum Provinsi Kepri naik sebesar 4,8% ataupun sekitar Rp148.000. Nah, hasil itu juga langsung diserahkan kepada Gubernur Kepri, yaitu Ansar Ahmad. Namun sejauh ini belum ada penetapan
terkait besaran UMP ini sendiri. Nah, sejauh ini upaya buruh masih tetap mengawal terus sebelum penetapan besaran UMP ini hingga ke tingkat provinsi di Tanjung Pinang, dan mereka berencana akan menemui Gubernur Kepri Ansar Ahmad untuk mempertimbangkan kembali besaran upah minimum provinsi yang sudah dibahas sebelumnya. Begitu rekan Firda, kembali di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Perempuan menerobos pas Pamres dan menghampiri mobil Presiden Joko Widodo diketahui bernama Wahyuni, yang memberikan klarifikasinya seusai menerobos pas Pamres di kawasan Jalan Tamrin dan Pasar Bali pada Kamis 17 November. Wahyuni mengaku hanya spontan menghampiri Joko Widodo saat melintas di kawasan tersebut. Ia hanya ingin bersalaman dan berfoto bersama orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Dalam wawancara di Kompas TV, Wahyuni mengatakan dirinya sempat meminta kaos kepada Presiden Joko Widodo. Sebenarnya ia ingin mengucapkan pesan agar Presiden Joko Widodo sehat selalu. Namun kalimat tersebut belum sempat diucapkannya karena tubuhnya langsung ditarik oleh Pas Pampres yang sedang bertugas. Ia mengaku tidak berpikir lebih dahulu soal risiko menerobos iring-iringan mobil Presiden. Wahyuni mengaku sangat menggemari dan memikirkan ingin bersalaman dengan Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan tersebut, Wahyuni memamerkan kaos bergambar wajah Jokowi di bagian belakang dan tulisan G20 di bagian depan. Wahyuni tadinya juga tak mengetahui rencana kedatangan Presiden RI. Ia hanya mendapat kabar dari orang-orang di sekitar lokasi bahwa sang Presiden hendak menyambangi Pasar Badung, Bali. Ia pun kemudian menyampaikan permohonan maafnya kepada Presiden Joko Widodo atas ulahnya yang menerobos Pas Pamres. Wahyuni kemudian berharap Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo sehat selalu. Sementara itu, pihak Istana Negara angkat bicara terkait aksi Wahyuni yang menerobos iring-iringan mobil Presiden Joko Widodo di Bali. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan perempuan tersebut menerobos karena ingin bersalaman dengan Presiden Joko Widodo. Ia yang saat itu satu mobil dengan Presiden Joko Widodo mengungkapkan perempuan itu sangat menggemari orang nomor 1 di Indonesia itu. Pramono Anung menyebut Presiden Jokowi menanggapinya dengan santai, meski perempuan tersebut sempat menarik-narik tangan Presiden Jokowi. Bahkan Presiden Jokowi meminta agar Pas Pampres tidak berlebihan. Saya ingin menjelaskan peristiwa di Bali. Kebetulan pada saat terjadi, saya semobil dengan Presiden. Ada seorang perempuan yang memotong rangkaian Presiden, ingin bersalaman, dan sekaligus juga yang bersangkutan meminta kaos kepada Presiden. Ketika bersalaman, tangannya tidak mau dilepas karena bentuk kecintaannya kepada Presiden. Nah, itulah yang kemudian Presiden meminta kepada Pas Pampres untuk tidak berlebihan dan meminta kepada perempuan tersebut untuk melepas tangan Presiden. Tetapi dengan histeris tangan tersebut tidak dilepaskan, maka kenapa kemudian Pas Pampres menarik perempuan tersebut. Jadi itulah peristiwa yang terjadi di Bali, dan kebetulan saya semobil dengan Presiden. Muhammad Subci alias Mas Beci divonis 7 tahun penjara atas kasus pelecehan seksual santriwatinya pada Kamis 17 November. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan Mas Beci terbukti bersalah atas tindak pidana tersebut. Putusan itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya, yakni maksimal 16 tahun penjara. Terdakwa melanggar pasal 285 Junto 65 ayat 1 KUHP tentang perkosaan. Ancaman hukuman untuk pelanggar pasal 285 adalah pidana penjara selama 12 tahun. Sedangkan pasal 65 ayat 1 KUHP 4 tahun penjara diambil sepertiga dari 12 tahun penjara. JPU menilai pemberian tuntutan 16 tahun penjara karena dinilai tidak ada hal yang meringankan terdakwa selama proses persidangan. Namun dalam sidang vonis, Majelis Hakim menyebutkan ada beberapa hal yang meringankan dan memberatkan Mas Beci. Hal yang meringankan yakni terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sementara hal yang meringankan kedua yakni terdakwa Mas Beci merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah dan memiliki anak-anak yang masih kecil. Sedangkan dua hal yang memberatkan hukuman Mas Beci yakni yang pertama
terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Dan yang kedua, yakni terdakwa adalah seorang tokoh agama yang berperan dalam lingkungan pondok. Vonis tersebut membuat istri Mas Beci Erlian Rinda alias Durotun Mahsunah tidak kuasa menahan emosinya. Erlian Rinda berteriak dan menyebut putusan hakim atas suami adalah sebuah kezaliman. Seusai hakim mengetuk palu 3 kali, Erlian langsung mengejar suaminya yang diamankan oleh pihak JPU. Erlian langsung berteriak memanggil sang suami, namun petugas tetap membawa Mas Beci keluar ruang sidang. Ia pun kemudian berteriak membutuhkan keadilan untuknya dan juga sang suami. Menurutnya, sidang yang didatanginya berkali-kali merupakan hal yang sia-sia dengan adanya putusan tersebut. Tak lama kemudian, salah satu simpatisan Mas Beci berteriak lantang dengan menyebutkan hakim dan memprotes keputusan atas vonis 7 tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa. Sementara itu, menanggapi hasil putusan vonis dari majelis hakim tersebut, penasihat hukum terdakwa IGD Pasek Suardika mengatakan pihaknya tetap akan melakukan upaya hukum lanjutan meninjau hasil putusan itu. Namun pihaknya masih akan menunggu keputusan dan keinginan dari pihak keluarga terdakwa atau kliennya terlebih dahulu. Diketahui sebelumnya kasus yang menjerat Mas Beci terjadi pada tahun 2017 dan kembali dibuka pada 2011. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnola Syaifa, masih di Bincang Kampus. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang spesial dan juga pasti hebat. Ini saya sudah kedatangan tamu saya, namanya Bella. Nah, Bella ini merupakan salah seorang mahasiswa di Universitas Lampung. Dia berasal dari UKMBS ya, UKMBS. Dan hari ini kita bakalan mengulik seputar tentang dari Bella ini, yang kemarin itu barusan aja menang juara 2 lomba lakon ya. Kalau nggak salah lakon itu tentang penulisan naskah drama. Nah, ini tuh cabang lombanya cabang nasional ya. Memang tingkatnya tingkat nasional. Namanya apa? Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Pekan Seni Mahasiswa Nasional, dan Bella ini berhasil mendapatkan juara 2 di bidang penulisan lakonnya. Wah, ini keren banget loh Tribuners. Dan mudah-mudahan selama kurang lebih 30 menit ke depan ini Bella bisa menginspirasi Tribuners di rumah semua. Dan tentunya kita akan mengawali bincang kita hari ini bersama dengan Bella. Dan Bella tuh bakalan ngasih tahu Tribuners di rumah kira-kira keseharian Bella ini seperti apa sih gitu. Mungkin boleh ceritain Bella. Perkenalkan, nama saya Farunisa Bella Amas. Sekarang saya masih berstatus mahasiswa hukum angkatan 2018. Sekarang sih kegiatannya selain aktif di akademik, saya juga aktif di organisasi, yaitu unit kegiatan mahasiswa bidang seni Universitas Lampung. Di sini saya mengambil ranah minat divisi teater dan sastra. Tapi belajar ke semuanya sih, belajar semua. Ada rupa, ada musik, ada tari. Kita 4 divisi itu aktif sekarang. Kalau saya udah
kelas penulisan lah, khususnya kelas penulisan itu sudah berproses 1,5 tahun bisa dihitung 1,5 tahun itu sudah berproses dan memang udah menekuni di bidang penulisan lakon itu ya? Oh belum, kalau penulisan lakon ini kebetulan sih. Kebetulan betul. Kebetulan ada cabang lomba penulisan lakon. Terus disuruh belajar di situ juga. Kalau kita sih kelas penulisan itu memang program kegiatan UKMBS gitu. Kita program tahunnya memang ada kelas penulisan yang itu nanti ranahnya mau cerpen kah atau esai kah atau apa modul kah atau apapun itu nanti ditentukannya bareng-bareng. Oh gitu. Kemarin itu kebetulan kelas penulisannya kita ranahnya ke cerpen sebenarnya. Oh. Ya, tapi di tengah-tengah itu ternyata ada Pekan Seni Mahasiswa Nasional lagi. Soalnya kan sebelumnya tuh waktu corona itu online, Kak. Oh, online ya. Iya, karena pandemik ya, Tribuners. Jadi dilakuin secara online dan sekarang itu tahun berapa sih kalau nggak salah? Kalau yang online itu tahun 2020. Kalau yang lomba juara 2 ini? 2022, barusan banget. Barusan ini, bulan berapa tuh? Bulan berapa ya? Bulan kemarin. Bulan Oktober? Iya. Kalau bulan kemarin? Iya, Oktober. Masih baru Oktober. banget dong? Iya. Wow, masih baru banget ya. Berarti memang Bella ini aktif dalam bidang akademik juga, memang masih urusan kampus juga ya. Terus juga aktif UKMBS ya. Nah, UKMBS ini memang cabang seni dan cabangnya itu banyak banget berarti kan. Jadi tidak hanya berfokus pada penulisan, tapi juga banyak gitu cabangnya. Bisa sebutin nggak cabang-cabang dari UKMBS itu apa aja? Kita itu ada 4 divisi, teater dan sastra, musik, tari, sama seni rupa. Seni rupa, oke. Nah, Bella tadi ada di bidang teater dan sastra. Teater dan sastra. Kalau teater dan sastra berarti dia ngapain aja tuh di situ? Kalau secara teater itu berarti konsep pembelajarannya ke arah pemanggungan, ke tubuh, emosi, gitu-gitu. Kita tuh belajar 3 sih, mind, emosi sama spirit, apa sih namanya? Fisikal ya. Berarti memang diajarkan untuk acting juga dong. Iya. Namanya kan memang teater ya, tapi lebih ke pendalaman nggak sih kalau ke teater gitu? Iya. Terus kalau di UKMBS ini yang sebelumnya aku mikir teater itu kayak ya kita berpura-pura jadi ini. Iya benar. Kita berpura-pura sedih, kita menunjukkan rasa sedih segala macam. Ternyata di UKMBS tuh aku dapat gambaran yang 180 derajat dari sebelumnya aku mandang teater. Ternyata justru di teater ini kita diajarkan untuk acting jujur. Kita harus bagaimana cara kita menampilkan pertunjukan dengan how to-nya itu naskah drama, tapi di dalamnya itu kita mengungkapkan perasaan yang sesungguhnya, yang jujur. Kalau sedih ya sedih, tapi kan orang-orang melihat kita sedihnya karena naskah yang kita mainkan. Tapi kita sebagai aktor tuh tahu kita tuh sedihnya sesungguhnya karena apa gitu. Di dalamnya kita kerjanya kayak apa ya, gunung di air gitu. Di bawah airnya tuh kinerja aktor yang dilihat. Yang di atas airnya itu justru yang konsep pemanggungannya itu, maksudnya yang ditunjukkan ke para penonton gitu. Berarti memang sebenarnya yang dilakukan oleh aktor dan aktris dari teater ini itu adalah acting yang emang benar-benar natural gitu ya, yang dirasakan gitu. Dan memang mereka berarti kamu melakukan itu memang disuruh meresapi sekali dong, ya kan? Berarti memang bukan untuk dibuat-buat. Bukan. Ya ini yang aku juga baru dapat gambaran yang baru tentang teater. Ternyata konsep teater tuh justru jujur, bukan yang pura-pura atau dibuat-buat. Itu bukan kayak gitu ternyata. Oke, kita beralih ke prestasi kamu nih, Bella. Prestasi kamu sebagai juara 2 lakon atau lomba menulis naskah drama ya. Nah, itu gimana sih awalnya kamu bisa mengikuti perlombaan itu? Terus taunya dari mana? Apa memang sudah diusulkankah dari UKMBS ini atau bagaimana sih? Sebenarnya kalau konsep Peksiminas itu memang rutin, aku belum tahu sejak tahun berapa ya, cuman memang 2 tahun sekali itu ada Peksiminas, dan infonya itu memang untuk universitas yang ada di Indonesia ini. Jadi emang Peksiminas itu dibentuk, maksudnya dijalankan karena menunjang proses kreatif kesenian di seluruh universitas di Indonesia gitu. Nah, sebelum
ada Peksiminas, kita itu diseleksi secara di provinsi. Jadi ntar juara 1 yang di provinsi itu dikirimkan ke nasional. Di provinsi ini ntar biasanya kalau tahun lalu itu memang dipegang langsung sama Universitas Lampung sebagai penyelenggara. Cuman karena ini apa ya, butuh bukan dana, ya semuanya lah, butuh tenaga, dana maupun tempat atau bagaimana persiapannya tuh banyak, jadi dibagi-bagi ke univ-univ lain. Kalau yang kemarin ini informasinya memang dari pusat langsung turun ke setiap universitas. Jadi kita tuh tapi penyelenggaranya tahun ini beda-beda gitu. Beda-beda. Kalau tahun-tahun lalu kurang tahu sih, soalnya Bella juga kan. Kalau kamu mengikutinya yang di mana ini? Kalau kemarin tuh dilaksanakannya di Malang. Di Malang. Universitas Brawijaya. Oke. Nah, kalau yang tahun lalu sebelumnya tuh, yang tahun 2020 Bella juga ikut. Tapi yang monolog itu online, dia di sini di Unilang ngambil video gitu dikirim. Harusnya itu di mana ya? Di Papua apa ya kalau nggak salah tahun 2020. Harusnya. Itu kan udah ada jadwal-jadwalnya gitu sebenarnya. Oh gitu, memang sudah ada jadwalnya. Nah, berarti kalau tahun 2022 ini dia dijadwalkan di mana? 2022. Barusan kemarin ini. Di Malang. Oh, jadi kamu ngikutnya ke Malang ini kemarin? Iya. Oh, perlombaannya di Malang berarti? Iya, kita lakuinnya di berarti Malang. langsung ke sana. Dari UKMBS berapa orang yang ikut dalam cabang seninya juga? Kemarin itu kalau dari UKMBS sendiri itu ada 5. Ada baca puisi putra, lukis, penulisan lakon, terus monolog, sama 4. Satu lagi itu dari KSS, UKMF KSS. Dia juga kesenian tapi yang di fakultas. Gitu baca puisi putri. Nah, kalau untuk informasi kita langsung dari rektorat itu menghubungi, memang kita kan UKM-nya memang ranahnya di seni, jadi langsung dihubungi, ini ada cabang lomba nih, silahkan kalian mau mengirimkan yang mana, tapi dibagi-bagi ya, soalnya kan ada PSM, ada Zoom, itu untuk yang ranah-ranah kayak fotografi, sama yang vokal solo song segala macam itu ranah mereka gitu. Jangan ambil ranah mereka kalau kata rektorat gitu sih, pihak rektorat maksudnya. Jadi kita diberikan ranah itu yang penulisan lakon, penulisan cerpen, penulisan puisi, yang selain itulah, yang selain ranahnya anak PSM sama anak Zoom. Nah, berarti dari UKMBS ngajuin berapa orang tuh? Kalau yang provinsi itu kita ngajuin ada grup tari, itu kita tari, terus lukis, komik strip, desain poster. Oh, desain poster ikut juga? Iya, ada. Terus apa lagi? Lakon juga? Iya, penulisan lakon, monolog. Banyak juga ya berarti 6 ya? Iya, 6 itu. Oke, dari 6 itu berapa yang maju ke tahap selanjutnya? Cuman 4 sih yang maju, yang baca puisi putra, penulisan lakon, terus lukis sama monolog. 4 ini. Oke. Setelah di provinsi itu sayangnya kita tuh yang kurang yang nggak maju itu cuma di komik strip, desain poster nggak ngirim deh, desain poster nggak ngirim. Yang ngirim itu tari sama komik strip 2 ini yang kita ngirim di provinsi tapi nggak gol. Kalau tari ini kita kebetulan dapatnya juara 3. Soalnya yang dikirim ke nasional itu kan hanya yang juara 1 gitu. Berarti kamu sempat menjadi juara 1 di provinsi. Baru terus itu dikirim ke nasional dan nasional juara 2 gitu. Nah, pada saat perekrutan atau pada saat ini ada karantinanya kah atau ada proses ininya lagi nggak gitu dalam penulisan lakon ini? Ada, karena kan kita kan kalau di kelas penulisan di Prokja UKMBS itu tahun ini kan kita fokusnya ke cerpen. Namun kemarin itu kita ngirim juga sih penulisan cerpen, tapi ya nggak gol juga di juara 1-nya. Nah, karena Bella itu kemarin bukan dapat juga sih, pengen juga nyoba yang penulisan lakon, jadi sementara pelatihannya itu fokusnya berubah dari yang cerpen ke diolah menjadi naskah drama pemanggungan yang lebih berdialog, terus juga kronologis waktunya tuh hanya di waktu yang singkat, lebih bagusnya tuh lebih singkat gitu untuk pemanggungan lah, konsep pemanggungan, lebih ke konsep pemanggungan gitu. Kan kalau lakon ini berarti penulisan naskah drama nih, penulisan naskah drama. Ini sebelumnya kan memang kalau di UKMBS tadi kan ada penulisan ya, ada
kegiatan penulisan, berarti kan memang sudah biasa lah maksudnya nulis kayak gitu kan. Kesulitannya apa waktu perlombaan kemarin ini? Apakah dari temanya yang ditentukan panitia, apa dari waktunya, apa dari gimana kesulitannya? Kesulitannya ya karena kita kan kalau penulisan lakon itu dia technical meeting tuh di hari H dan ngetiknya tuh on the spot. Jadi habis technical meeting dikasih tema, udah kerjain. Habis itu dikasih waktu 9 jam dari jam 8 sampai jam 5 sore. Itu di Malang kan, kamu ke Malang berarti ya. Nah, itu kalian dikumpulkan dalam suatu ballroom kah atau tempat atau hotel atau gimana tuh? Kalau untuk penginapan kita, kalau yang Provinsi Lampung kita milih satu penginapan sih itu kemarin itu di satu tempat. Nah, tapi kalau pengerjaannya itu kita di satu ruangan di perpustakaannya, ruang pertemuan satu perpustakaan di Universitas Brawijaya. Itu dijadiin satu yang khusus penulisan lakon. Khusus penulisan lakon. Jadi dikumpulin jadi satu. Setelah kalian di technical meeting, kalian dikasih tema, dikasih waktu. Jadi selama kurang lebih 9 jam tuh kalian ngetik langsung di situ, terus nulis langsung di situ gitu. Selama 9 jam itu dan bersama dengan peserta lain. Itu ada berapa peserta tuh? Kalau penulisan lakon sendiri ada 25 peserta. 25 peserta itu yang sudah terseleksi ya dari provinsi masuk ke nasional, dan itu seluruh Indonesia atau Sumatera aja? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Berarti wow, keren banget ya Tribuners. Berarti dari 25 itu kamu mampu menyingkirkan 23 orang itu ya secara tidak langsung. Ini keren banget loh Tribuners ya. Ini bisa menjadi semangat untuk Tribuners di rumah juga yang memang mungkin masih kuliah nih tapi bingung ya kan, pengen masuk ke UKM apa nih kira-kira di Universitas Lampung yang bagus ya kan, karena sebenarnya di UKM itu sebenarnya bagus-bagus semua ya, itu tergantung dari Tribuners, dan salah satu contohnya ini ada UKM BS. Nah, ini untuk Tribuners mungkin yang senang dengan seni, senang dengan teater, puisi, menulis dan lain sebagainya, itu bisa banget untuk masuk ke dalam UKM BS ini. Nah, untuk tahu lebih lanjutnya kita bakal bahas ini di minggu depan, tapi kalau sekarang kita fokusnya ke lakon ini dulu karena saya juga masih penasaran nih Bella. Untuk bisa mendapatkan juara 2 itu kan pasti nggak mudah ya, selama kurang waktu 9 jam itu. Kendala kamu apa sih? Tadi belum dijawab. Oh iya, kalau ini aku jawabnya runut dari ininya ya, latihannya. Proses latihannya itu kan kurang lebih kalau untuk khusus ke lakonnya saja itu sebulan lah, karena memang dari pihak rektorat pun ngabarnya telat, pusat juga telat gitu, maksudnya dadakan tiba-tiba gitu. Jadi kita proses khusus ke lakonnya itu nggak maksimal, kurang maksimal banget lah istilahnya. Jadi di proses 1 bulan itu gimana caranya Bella harus bisa paham dan mempersiapkan materi-materi supaya pas waktu di hari H itu nggak kosong-kosong banget lah. Jadi untungnya di Lampung ini masih ada sastrawan yang secara nasional bahkan internasional tuh memumpuni untuk mentoring sebagai mentor gitu. Jadi Bella langsung dimentori sama Bang Ari Pahala Huta Barat. Itu selama 1 bulan berproses. Ya pertama dari tahap kecil-kecilan bikin sinopsis segala. Berarti memang rentan waktu pemberitahuan itu 1 bulan ya. Rentan pemberitahuan dari rektorat bahwasanya ada perlombaan ini 1 bulan kan, berarti dari sebelum perlombaan kan. Iya, kalau nasionalnya. Kalau dari nasionalnya enggak sih, hitungannya itu pokoknya Hamin 2 minggu atau seminggu gitu. UKM BS Unila diminta untuk melaksanakan Peksimprov dulu. Setelah Peksimprofnya selesai langsung diranahkan fokus ke pelatihan yang nasional baru. Nah, tapi sebelumnya kamu memang udah latihan dulu kan ya, udah latihan gitu sama si sastrawan tadi. Terus udah latihan tuh selama 1 bulan gitu kan, dari sinopsis diajarin, terus itu sinopsis, terus pemilihan konflik mana yang menarik dipanggungkan, konsep-konsep yang menarik begitulah supaya nanti bisa unggul dibandingkan yang lainnya, istilahnya gitulah. Terus habis dari sinopsis itu baru kita dialih wahanakan untuk dibuat naskah pemanggungannya, bagaimana blockingnya, bagaimana dia berdialog supaya tidak klise. Itu kan sebenarnya kalau konflik itu dari zaman dahulu kayaknya konfliknya sebenarnya begitu-begitulah. Cuman bagaimana cara kita
membuatnya itu supaya nggak klise, supaya nggak apa ya, membosankan, boring. Itu sih tantangannya di situ. Terus juga kalau di naskah drama ini kan kebanyakan memang dialog. Nah itu yang kesulitan di Bellanya tuh bagaimana ya mengucapkan kalimat ini supaya dia itu maksudnya tersampaikan, terus juga nggak klise dan yang pastinya nggak boring ya, nggak gitu. bikin boring. Dan itu juga kan temanya ditentuin nggak dari pusat nasional sana panitia? Iya ditentuin, tapi pas kemarin technical meeting doang. Nah kemarin dapat tema apa tuh? Temanya apa? Aduh agak lupa lagi kok. Seneng, sedih, happy atau itu gimana? Tentang kebudayaan. Ekspresi dari karakteristik orang Indonesia. Karakteristik orang Indonesia. Kita gimana caranya kita menggambarkan karakter-karakter orang Indonesia yang dari sudut pandang kita, perspektif kita sendiri gitu. Nah kebetulan yang Bella latih selama latihan itu emang keluar gitu atau keluarnya dari situ gitu. Maksudnya nggak menjurus ke karakter tapi lebih ke konflik-konflik personal, interpersonal gitu. Dan itu memang sudah dilatih dulu sebelumnya ya. Nah kalau berbicara masalah tadi kita udah berbicara masalah tema dan juga ternyata ada aja gitu ya kesulitannya selama menyelesaikan lakon ini gitu kan. Nah itu jadinya berapa banyak dialog, berapa dalam durasi, berapa lama durasi, dan berapa lembar tuh jadinya? Waktu hari H itu kebetulan Bella justru malah panas tinggi. Nah terus tiba-tiba juga ternyata di sana itu disuruh bikin sinopsis dulu, terus dibikin personal karakterisasi dari tokoh-tokohnya, setiap tokoh-tokohnya gitu, baru masuk ke penaskahannya. Nah di penaskahannya itu Bella mulai merasa kayak aduh nggak bisa fokus gitu karena gelegesan gitu, dingin, panas dingin. Oh lagi sakit juga lagi sakit. Baru hari H itu sih sakitnya, sebelum-sebelumnya nggak sakit kan, sebelum-sebelumnya mungkin grogi juga kali ya, bawaan alam bawah sadarnya grogi. Jadi tapi terlepas dari itu ternyata Bella bisa ngelewatin gitu. Untuk pemilihan konfliknya untungnya juga ya karena latihan sih, jadi konfliknya bisa ngalir meskipun di sela-selanya agak pusing dikit gitu. Berarti dapat berapa ini tuh? Dapat berapa lembar? Ada 16 halaman. 16 halaman. Itu termasuk sama sinopsis dan dramatik personalnya itu. Oke. Di dalam sinopsis itu bisa ceritain sedikit nggak sinopsisnya kemarin tentang apa dan bagaimana tuh? Kalau aku kemarin bawain konflik tentang ini sih, kebetulan aku dari kampung juga, jadi aku sedikit tahu tentang konflik-konflik adat lah, tapi nggak tahu banget sih. Kemarin aku ambil konfliknya itu tentang bersih tegang antara A dan B. A dan B ini mewakilkan A ini orang kota istilahnya, diwakilkan oleh siapa kemarin? Tetua adatnya, adat yang memang dia udah tergerus oleh modernisasi lah istilahnya. Terus yang B ini dia memang tetua adat yang memang masih memegang adat istiadat secara kental. Di sini itu kamu sebutin juga nggak adatnya apa? Lampung, Jawa, Sunda? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Jadi di peraturannya itu kalian tidak boleh menyebutkan nama provinsi kalian, asal kalian, maupun itu secara penaskahan ataupun identitas diri di atas itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi memang nggak boleh menyebutkan karakteristik identitas adat istiadat gitu, nggak boleh ya? Nggak boleh. Cuman di catatannya kan memang Bella ngambil ada istilah-istilah adatnya kayak misal larian segala macam kan juri-juri nggak tahu. Nah itu boleh dijadiin, maksudnya dibikin catatannya gitu boleh, untuk biar mereka tahu kalau itu tuh apa sih maksudnya larian segala macam. Bella tuh ngambil kalau konflik besarnya itu ada tanah adat, yang di mana tanah adat itu tuh ada makam keramat dari, bisa dibilang sang pendiri lah, sang pendiri dari kampung itu mau dibangun sebuah pabrik gitu, di mana orang-orang ketuanya ini sang penyimbang adat ini
setuju, karena dengan dijualnya itu yang tadinya tanah adat itu emang nggak di ini sih, maksudnya nggak dipakai juga, hanya sekedar ada makan dan itu saat tradisi apa sih, kayak upacara tradisi baru dijalankan istilahnya, baru dianggap gitu, mau ya udah dijual aja gitu maksudnya. Ini menceritakan yang si A tadi ya. Si A ini dia menjual itu supaya pemasukan kampungnya juga terjamin kan, itu ntar dia tuh diberikan embel-embel seperti ada bakti sosial gratis, segala macam halnya lah. Di sini Bella intinya dia sudah tergerus lah ya, modernisasi. Karena memang itu juga dia memikirkan, Bella tuh sebenarnya pengen nyampein efek dari kapitalisasi lah istilahnya, sistem kapitalisasi yang sudah menurut Bella ini tidak mengenal rasa lagi lah, empati, simpati tergerus, terus kepercayaan tradisi juga mulai tergerus di situ, dan konflik apa ya, udah mulai keberagaman kebudayaan itu mulai hampir hilang lah, apalagi khususnya di Lampung ini. Soalnya di kampung Bella aja udah mulai ya begitulah, tergerus. Oke, kalau yang B itu berarti dia menceritakan ini berarti kan pro dan kontra ya, pro dan kontra antara keberagaman dan juga perspektif ya, berarti dari kedua penyimbang adat ini yang memang yang A ini dia sudah mempunyai pikiran yang sudah tergerus oleh globalisasi, udah kemodernisasian gitu, sudah maju dan sudah menganggap bahwasanya makam dan adat itu tuh sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk yang lain gitu, tapi kalau dari sisi B ini dia masih mempertahankan gitu, masih mempertahankan adat istiadat itu. Jadi makanya di situ terjadilah konflik ya karakter antara keberagaman itu tadi yang Bella angkat dalam si lakon itu. Nah, dalam penulisannya ini itu penilaiannya kok bisa juara 2, itu penilaiannya apa aja? Kebetulan waktu itu nggak ada transparansi nilainya sih. Bukan, maksudnya gini, kan itu pasti banyak ya kayak dari penulisannya, tata bahasa yang baik kah, atau dari sinopsisnya yang bagus, atau dari pengolahan kata, apa tuh karakteristik penilaiannya? Nggak ada atau lupa? Kalau karakteristik penilaiannya memang harus menarik dipanggungkan atau tidak, terus apa? Ayo untuk masuk ke farmasi Unila, Pak. Oh, bukan masuk kedokteran. Kedokteran, benar, Pak. Iya, tapi nggak diterima waktu itu. Oh ya, terima kasih, kita cepat. Cukup yuk. Oke, cukup yuk. Jadi Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Diperiksa penyidik KPK, Herman HN tegaskan beri uang Profesor Karomani. Mantan Wali Kota Bandar Lampung 2 periode, Herman HN menegaskan tidak pernah memberikan uang kepada Rektor Universitas Lampung. Hal tersebut dikemukakan Herman usai dimintai keterangan oleh penyidik Komisi Pemberantas Korupsi di Mapolresta Bandar Lampung pada Kamis 17 November 2022. Herman HN terbawa-bawa berasal dari sidang perkara suap penerimaan mahasiswa baru Unila tahun 2022 di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Rabu 16 November 2022 lalu.
Saat sidang itu, pengacara terdakwa Andi Desvandi sempat menanyakan kepada saksi Profesor Asep Sukohar dari Unila terkait dugaan pemberian uang dari Herman HN sebesar 150 juta untuk Profesor Karomani agar meloloskan seseorang masuk Fakultas Kedokteran Unila. Namun sidang itu, Asep Sukohar mengatakan tidak tahu mengenai hal tersebut. Usai dimintai keterangan, Herman HN pun memastikan tidak pernah memberikan uang apapun kepada pihak Unila. Namun ia mengaku jika pernah menitipkan mahasiswa untuk masuk Fakultas Kedokteran Unila. Namun terusnya mahasiswa yang dimaksud tidak lolos ke Fakultas Kedokteran Unila. Saat ditanyai mengenai pertanyaan yang dilontarkan KPK, Herman HN mengatakan jika dirinya lupa karena ada banyak pertanyaan. Herman HN pun mengaku dirinya siap jika seandainya kembali dipanggil oleh KPK untuk memberikan keterangan. Pantauan Tribun Lampung, Herman HN tiba di Mapolresta Bandar Lampung sekitar pukul jam 1 siang. Ia datang mengenakan pakaian batik lengan panjang berwarna hijau, celana hitam panjang, dan mengenakan masker. Herman HN sendiri keluar dari ruang sidang lantai 1 Mapolresta Bandar Lampung sekitar pukul jam 4:40 waktu Indonesia bagian Barat. Sehari sebelumnya, pada Rabu 16 November 2022, KPK juga memeriksa beberapa saksi dalam kasus dugaan suap PMB jalur masuk mandiri Unila yang melibatkan Rektor Profesor Karomani dan lain-lain di Aula Pertraria Tama Polresta Bandar Lampung. Berita selanjutnya. Terbanyak sepanjang sejarah 2.000 penari meriahkan HUT Lampung Selatan ke-66. Sebanyak 2.000 penari melakukan tarian tradisional Lampung secara massal dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lampung Selatan yang ke-66 di lapangan Waihanda Expo pada Jumat 18 November 2022. 2.000 orang penari lokal tersebut terdiri dari para pelajar SD, SMP, serta ibu-ibu tim penggerak PKK dari seluruh desa di kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan. Ini merupakan rekor dari tari massal dengan penari terbanyak sepanjang perjalanan hari jadi Kabupaten Lampung Selatan. Pada tarian pertama disuguhkan tari kreasi Sigeh Pengunten oleh para pelajar tingkat SD dan SMP. Tari Sigeh Pengunten tersendiri merupakan tarian Lampung untuk menyambut tamu undangan yang agung. Kemudian dilakukan tari kreasi Lampung Selatan oleh ibu-ibu PKK Lampung Selatan. Tarian tersebut menggambarkan peristiwa dan juga keberagaman adat budaya di bumi Kagom Mufakat yang merupakan pintu gerbang Sumatera. Selanjutnya dihadirkan tarian Sasakayan oleh para penari Lampung Selatan. Tari ini mengangkat cerita tentang keindahan bumi Lampung, khusus Lampung Selatan yang menyimpan banyak sekali kekayaan alam. Tarian Lampung ini juga menggambarkan masyarakat Lampung yang terkenal ramah namun tegas, saling menolong dan bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tarian ini juga menunjukkan hidup masyarakat Lampung Selatan berdampingan dan bersatu untuk membangun daerah. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto memberikan apresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya ini merupakan kegiatan yang belum pernah dilakukan dengan melibatkan ribuan peserta tari. Nanang juga meminta kepada masyarakat Lampung Selatan untuk mencintai budayanya. Wali Kota Eva Dwiana serahkan bantuan beras kepada 33.523 warga di Bandar Lampung. Sebanyak 33.532 warga atau kelompok penerima manfaat atau KPM di Bandar Lampung menerima bantuan beras tahap kedua. Penyaluran beras diberikan untuk warga yang membutuhkan di 20 kecamatan di Kota Tapis Berseri. Wali Kota Eva Dwiana menyerahkan secara langsung bantuan beras untuk kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial di Bandar Lampung itu. Penyerahan perdana bantuan beras dilakukan di halaman kantor Kecamatan Panjang pada Jumat 18 November 2022 pagi.
Kemudian berlanjut ke 9 kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Bumi Waras, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan, dan Teluk Betung Utara. Lalu ada Kemiling, Langkapura, Tanjung Karang Barat, hingga Tanjung Karang Pusat. Adapun total penerima di 10 kecamatan tersebut sebanyak 21.254 penerima. Rencananya untuk 10 kecamatan lainnya akan dibagikan besok. Yanti, salah seorang warga Panjang yang menerima bantuan beras, mengatakan senang bisa mendapatkan beras gratis dari pemerintah. Ia berharap warga kurang mampu sepertinya bisa terus diberikan perhatian, khususnya oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Sementara penerima bantuan beras dari Sumber Batu, Sunarti, juga bersyukur bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah kota. Bagi perempuan 24 tahun itu, bantuan beras seperti itu juga berarti untuk kebutuhan keluarga. Eva Dwiana saat menyerahkan bantuan di kantor Kecamatan Teluk Betung Utara mengatakan, bantuan beras ini untuk menyentuh warga kurang mampu yang diberikan secara berkala di tahun 2023 mendatang. Bantuan yang sama akan kembali diprogramkan, terlebih seiring dengan pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung yang semakin membaik. Eva juga meminta dari tingkat RT RW, lurah hingga camat harus mendata betul-betul masyarakat yang membutuhkan. Kebakaran ludeskan ruang kontrol CCTV dan IT Pondok Pesantren Darul Hafiz Pesawaran. Kebakaran ludeskan ruang kontrol CCTV dan IT di Pondok Pesantren Darul Hafiz Pesawaran. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada Selasa 15 November 2022. Kepala Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesawaran Irwan Syah pada Jumat 18 November 2022 mengkonfirmasi peristiwa tersebut. Ia mengatakan kebakaran terjadi pada pukul jam 4:30 sore. Kebakaran tersebut terjadi diduga akibat adanya korsleting arus listrik yang kemudian memercikkan api ke material yang mudah terbakar, seperti buku-buku dan kayu. Kemudian api membesar sehingga terlihat oleh saksi rumah yang bersebelahan dengan tembok dan pada ruangan tersebut yang merupakan satpam di Ponpes. Saksi dan pengurus Ponpes pun langsung berusaha memadamkan. Titik api ini coba dipadamkan dengan menggunakan APR. Namun karena api yang semakin membesar, kemudian dilanjutkan dengan menyiramkan air dari toilet yang bersebelahan dengan ruangan yang terbakar, serta dibantu menggunakan alkon yang dilarikan dari kolam di halaman pondok pesantren. Dalam kebakaran tersebut, pihaknya juga menurunkan 1 unit damkar ke lokasi kejadian. Dengan terjadinya kebakaran tersebut, Irwan mengatakan kerugian ditaksir 30 juta. Sementara itu, Humas Pondok Pesantren Darul Hufaz Marwan membantah isu yang mengatakan jika kebakaran yang terjadi dilakukan secara sengaja sebagai upaya hilangkan barang bukti dari kasus korupsi dana BOS oleh pejabat Pondok Pesantren Darul Hufaz. Marwan menjelaskan kebakaran yang terjadi murni adalah musibah akibat adanya korsleting listrik. Ia pun mengatakan musibah itu tidak ada hubungannya dengan kasus korupsi yang menyangkut pejabat Pondok Pesantren Darul Hufaz. Selain itu, dirinya mengatakan jika ruangan tersebut merupakan bekas ruang kontrol CCTV dan IT yang lama, sehingga peralatan yang ada di dalamnya sudah dipindahkan sebelum terjadinya kebakaran.
Perbaikan jembatan putus di Pekon Pagar Dewa Lampung Barat mulai dilakukan. Perbaikan jembatan putus akibat dampak banjir beberapa waktu lalu di Pekon Pagar Dewa, Kecamatan Sukau, Lampung Barat akan segera dilakukan. Diketahui pembangunan jalan ini putus yang menghubungkan Pekon Pagar Dewa dan juga Pekon Sukamulya. Ini sudah mulai dilakukan pihak BPBD Lampung Barat bersama tim Vertical Rescue Indonesia. Kepala BPBD Lampung Barat Padang Priyo Utomo pada Jumat 18 November 2022 mengatakan pembangunan kembali jembatan putus di Pekon Pagar Dewa akan ditargetkan selesai 12 hari ke depan. Namun Padang menambahkan dari target pengerjaan 12 hari tersebut tentu tim akan selalu melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Karena ia menjelaskan dalam pekerjaan jembatan gantung tersebut diketahui tidak ada operasionalnya. Diketahui tim BPBD Lampung Barat dan Vertical Rescue Indonesia sudah berada di lokasi Kamis 17 November 2022 kemarin untuk memulai pengerjaan. Saat ini, tim sudah mulai bekerja menyelesaikan target pembangunan jembatan gantung tersebut. Pengerjaan pun dilakukan sesegera mungkin dengan menerapkan konsep perbaikan yang baik dan benar, dan diharapkan dengan segera selesainya jembatan gantung tersebut, masyarakat bisa beraktivitas normal kembali. $2,2 juta menjadi 2,1 juta. Menurut Anton pada Jumat 18 November 2022, promo cashback juga diberikan untuk yakni
pembelian Xiaomi Smartwatch 7 sehingga harganya dari 699.000 menjadi 659.000. Bukan hanya cashback, ada juga pemberian voucher PWP senilai 300.000 untuk pembelian Samsung Galaxy A33, A53 dan A73. Voucher PWP itu ditukarkan dengan adaptor. Dan ada juga promo lain di setiap pembelian Oppo A77s 8/128GB gratis Enco Buds 2. Setiap pembelian handphone tipe apa saja tanpa minimal transaksi dapat anti gores, soft cash, hands-free dan juga kartu perdana. Tapi jika transaksinya minimum 3 juta mendapatkan boneka. Anton mengatakan untuk pembelian handphone di Pasadena Seluler ini bisa dilakukan secara tunai maupun kredit. Jika kredit melalui HCI atau kredit plus DP 0%, bagi yang ingin membeli handphone dan mendapatkan promo bisa langsung datang ke Pasadena Seluler yang ada di Jalan Brigjen Katamso nomor 25 Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Pasadena Seluler juga ada di Shopee dan Tokopedia dengan nama Pasadena Seluler. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnola Syaifa. Jangan lupa terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, TikTok Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung dan juga Facebook Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.